Ya. Nih, ya ini kita ambil istilah Hagar. Hagar ya. Di Kejadian 16:1. Kejadian 16:1 ya. Nih Kejadian 16:1 kita ambil. Ya, apa komentari daripada Rabi? Nah, komentar ya. Komentar Rasi. Ya. Apa kata di sini? Dia adalah putri Firaun. Bang Andika gantian dulu sama Gurunda ya. Soalnya di sini OT-nya ada 3 biar seimbang ya. Siap. Siapa Bang? Turunkan aja. Ya, di sini ya, dengar ya, ini ya. Ya, dia adalah putri Firaun. Dia adalah putri. Ya. Nih. Ya. Nih. Dia adalah putri Firaun. Jelas ya? Jelas ya? Sudah. Hagar yang mana? Itu Hagar yang 16 ini 16 nomor 1. Ini 16 nomor 1 nih. Ya. apa? Itu Hagar yang Sarai istri Abraham tidak membelinya. Dia punya seorang hamba perempuan Mesir yang bernama Hagar ya. Ya. Nah, kita ketik di sini. Kejadian 16 nomor 1 nih. Kita ketik ya. Bagaimana seorang putri Firaun menjadi hamba Sarah? Aduh, dia putri selir dari Firaun. Putri Ini ya, ini putri selir dari Nggak Firaun. usah berdebat sama orang gila ah. Ini ada datanya ini. Dia adalah putri apa ini? Putri selir dari Ini apa nih? Apa ini? putri apa? Putri Firaun. Ya, nggak Iya, jelas. ini apa ini? Ini saya bacanya. Ini saya baca. Dia adalah putri Firaun nih. Ini bukan buatan Muslim ini Sefaria nih. Putri selir Sefaria. atau putri Firaun? Putri Firaun. Putri selir Ini Sefaria ini. Aduh. Udah nggak usah dilawan. Udah nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam dulu ya. Tapi dia aja tidak menuliskan bahwa Bentar dulu. Bentar, Mel gantian dulu sama Bang Kores ya, Mel. Iya Kalau Bang. bisa Gurunda, diam dulu. Ya. Assalamualaikum Gurunda. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 Kristen 77 Risti sama Rudi ini. Bang Andi moderatorin. Jadi kita cek saja sebenarnya siapa yang menista, siapa yang menghujat Abraham. Kan itu aja sih. Itu topiknya ya. Siapakah yang menista, yang menghujat Abraham? Gak apa-apa ya Bang Juma dibahas sementara dulu ini ya. Ya silakan. Saya apapun, saya ikut aja. Namanya kita masih anak-anak toh. Ikut sama yang lebih tua toh. Iya dikasih sayang. Hagar dan Zuma. Ismail diusir. Ntar dulu ini baru diatur dulu. Diatur dulu. Aki Zuma yang lebih fasih menyampaikan tentang bagaimana siapa yang dikurbankan dan kembalinya Abraham. Itu beliau yang lebih fasih. Saya rasa itu lebih. Lanjut aja. Ayo. Iya lanjut aja dulu, Aki. Dengarkan teman-teman kita dulu. Silakan. Ya, saya moderatorin. Siapakah yang mengutuk? Jadi, Ntar dulu, sabar dulu. Jangan langsung jadian. Sabar, dengarkan dulu topiknya. Saya persilakan Anda opening statement. Mana lu? Hormatilah dirimu dan keluargamu. Sekarang silakan siapa Kristen yang mau mulai bicara dulu. Sebenarnya siapa yang menghormati Abraham dan siapa yang mengutuk Abraham? Silakan. Siapa ya Kristen mau maju duluan? Monggo. Bila dipersilakan pada diem. ini Risti Bang Andi ini rada agak ini. Ya silakan Risti. Silakan Bang Risti, Bang 77. Nanti saya lebih keras lagi ngomong. Bang, aku bukan mau itu, bukan temanya bukan itu, maksudnya mau nanya aja ya. Beda tema. Mau beda tema. Tapi Bang Juma harus kasih kesempatan dulu. Bang Juma dulu sebelum ganti tema, Bang Juma nanggapin dulu ini. Mereka ini sebenarnya ini mengutuk atau menghormati Abraham. Bang Juma dulu, silakan Bang Juma. Aku nggak bisa jawab itu Bang, yang lain. Ya nggak apa-apa. Ini mau dikasih pelajaran dulu kepada si Rudi ini. Silakan Bang Juma dulu. Mau Bang. Baik.
Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, teman-teman sekalian. Apa yang dibahas pada malam hari ini memang adalah satu pembahasan yang acap kali muncul di dua agama Islam dan Kristen. Sedangkan terkait dengan kurban dan siapa yang dikurbankan antara pemilik kitab yaitu Bani Israel dalam hal ini Yudaism dengan Islam itu tidak pernah mempermasalahkan, disebabkan karena antara Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu tidak ada satupun yang dikurbankan kemudian. Sehingga sebenarnya konsentrasi kita itu adalah siapa yang mengutus Abraham dan siapa yang memberkati Abraham. Karena mau sampai kapanpun kita ini ibarat menanam tumbuhan, tapi yang kita tanam itu adalah daunnya, akarnya di atas, maka tidak akan pernah tumbuh. Jadi itu hanya kesia-siaan. Karena antara Ishak dan Nabi Ismail itu tidak ada satupun di antara keduanya yang dikurbankan, dan ending daripada Ishak dikorbankan tak ada efeknya kepada Islam dan Kristen. Begitu juga jika Ismail yang dikurbankan tak ada efeknya terhadap Islam dan Kristen. Maka yang lebih penting dibahas di sini siapa yang mengutuk ajaran Abraham dan siapa yang mengutuk dan siapa yang memberkati kemudian Abraham dan keturunannya. Karena kenapa? Di dalam kitab suci Al-Quran dan juga di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 12 nomor 3 itu iramanya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Membenci dalam arti kata ajarannya, perilakunya, tindakannya, keputusannya di dalam ketaatannya kepada Di Tuhan. masjid aja Pak Ustaz, kultum. Nanti kita masuk ke Bible, Bang. Nanti giliran saya pakai Bible banyak yang kejang-kejang nanti. Dibilangnya saya satu Kalau arah gitu. kultum, tadi Diam, kan pertanyaannya di Diam mana? dulu, saya yang ngatur. Nanti habis ini Anda ketanggapi. Aduh. Ya, jadi di dalam Al-Quran saya katakan ya, orang yang membenci Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh diri. Tanda-tanda orang yang membenci Nabi Ibrahim adalah menolak ajarannya. Itu dulu. Di dalam Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, wahai Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, wahai Abraham. Dan olehmu semua kaum di muka bumi. Israel, wahai ganti-ganti. Kacau ini orang nggak bisa diatur ya, nggak ada moralnya ya. Sabar dulu apa? Kalau di Kejadian 12 nomor 3 itu, Kejadian 12 itu berbicara mengenai Abraham. Israel itu keturunannya, cucunya. Belajar itu penting loh. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Artinya nanti kita lihat nih polanya, antara Islam dan Kristen siapa yang mengutuk Abraham, antara Islam dan Kristen siapa yang memberkati Abraham. Kan itu poinnya. Karena ini adalah sangat sakral. Siapa yang mengutuk engkau Abraham, aku kutuk. Siapa yang memberkati, aku berkati. Nah kita lihat, nilai itu yang harus kita takar. Islamkah atau Kristen yang mengutuk Abraham? Islamkah atau Kristen yang memberkati Abraham? Orang kemudian mendapatkan berkat di atas muka bumi ini. Berkat itu diajarkan oleh Islam atau diajarkan oleh Kristen. Sederhana kan? Nah saya kira begitu Bung, silakan. Siapa yang memberkati, siapa yang mengutuk Abraham, siapa yang mau menanggapi? Ayo Rudi, silakan, giliran kamu yang bicara. Siapa yang memberkati Abraham? Siapa yang memberkati Israel? Siapa yang mengutuk Israel? Siapa yang mengutuk Enggak membawa Israel, Abraham aja. Tadi kan setuju kalau Israel itu keturunan Abraham, setuju nggak? Setuju nggak? Masa memberkati, berarti kita memberkati keturunannya, mengutuk keturunannya. Tidak ada berbicara Sekarang mengenai keturunan. siapa yang Di situ mengutuk tidak Israel? Di situ tidak berbicara mengenai keturunan. Jangan ditambah-tambah. Tadi Bang Juma bilang
Israel itu keturunan Abraham. Emang Israel keturunan siapa? Bukan Abraham. Yang dibahas di Kejadian 12 itu nomor 3 itu bukan keturunan, tapi itu oknumnya Abraham. Kalau Anda berbicara mengenai mengutuk keturunan Abraham, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mensahkan pengutukan terhadap Yesus itu Kristen. Anda mengutuk keturunan Abraham, Yesus itu keturunan Abraham. Satu-satunya agama yang mengutuk Yesus itu agama Anda. Anda nggak sadar? Tawarannya, Bang. Abang bilang misalnya itu orang terkutuk, berarti Yesus orang terkutuk. Segitu aja ilmumu. Kitabmu yang mengatakan itu Galatia 3 nomor 13, Yesus mati secara terkutuk. Hei, Segitu aja. Yesus mati secara terkutuk di atas tiang salib untuk membebaskan orang Kristen dari dosa. Hei, Mana dalilnya? hei, diskusi apa ini? Oke, saya tanggapi itu boleh enggak? Ya, kau turun aja kau Jadi, saja ya. Oke, saya tanggapi tentang kutuk itu. Ya, silakan. Si Rudi Jadi diam banyak dulu. kali Diam dulu. orang Islam itu Gue menganggap buang ke dengan tempat sampah dia si Rudi monyet. Silakan. Ini yang putus-putus saya atau siapa ya? Karena begini, ya, tapi ada orang Kristen tidak. Sehingga ketika Anda mengatakan bahwa orang Kristen mengutuk Yesus, kan nggak seperti itu. Hanya penafsiran yang salah dari orang Islam, dan itu harusnya dipertanggungjawabkan. Oke, mungkin singkat, tapi seharusnya kalau Anda dengar dengan paham pasti mengerti. Oke. Satu-satunya agama yang menerima hasil kutukan terhadap Yesus itu hanya agama Kristen. Kami tidak percaya, saya tidak percaya, umat Islam tidak percaya akan adanya karangan-karangan yang mengatakan Yesus mati terkutuk. Kami tidak percaya. Mau Anda tukar bumi ini sekalipun dengan harta yang Anda punya kepada kami tidak akan terima. Kami tidak menerima Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Hanya agama Kristen yang menerima itu. Berarti Anda yang mengutuk dan Anda yang bertepuk tangan, Anda yang berleha-leha, Anda yang mendapatkan keselamatan dari terkutuknya Yesus di atas tiang salib. Anda lupa kalau Kristen itu lahir dari kutukan kepada anak Maria. Belum ngerti juga. Mau disuapin sampai ke lambung, bukan di mulut aja. Nah, ini yang saya katakan kurang paham kalau ini semua. Saya Oke, dari tadi silakan. mengatakan bahwa Silakan. saya mengatakan dari tadi bahkan Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa orang Kristen itu mengutuk Yesus. Yesus itu aja yang dianggap terkutuk karena digantung di tiang salib. Untuk siapa? Dianggap dikutuk karena tergantung Ya, untuk di tiang siapa? salib. Gitu. Untuk siapa Yesus Untuk terkutuk? menembus manusia dari dosa. Siapa manusianya itu? Ya seluruh manusia, seluruh ciptaan. Jangan. Kalau Dalam Anda Yohanes aja. 3 ayat 16, Kalau Anda karena aja. begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dengar Anda dulu. aja. Sehingga Anda aja. ia mengorbankan Anda aja. anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kepada siapa? Kepada siapa yang percaya? Seluruh manusia yang percaya. Percaya Kalau sebagai Anda apa? tidak percaya, terserah Anda. Percaya Tidak sebagai masalah. apa? Percaya Ya. sebagai apa? Percaya sebagai apa? Sebagai anak tunggal Allah, anak tunggal Sang Pencipta untuk menebus manusia dari dosa. Di mana ilmunya? Di mana Tuhan mengatakan itu? Dalam Tunjukkan Yohanes kepada 3 saya. ayat 16, dalam Coba Yohanes Anda 3 bacakan. 16 baru Coba saya Anda bacakan. bacakan, tapi Anda nggak Coba nyimak Anda tadi, bacakan. barusan. Anda menyalah-nyalahkan bacaannya. Anda Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya Nenekmu kepadanya tidak kiper. binasa, Bukan melainkan beroleh hidup mengorbankan yang di kekal. sana, cuplis. Ya gimana? Coba Anda jelaskan. Oke, siap. Boleh juga, nggak masalah. Oke. Lalu menurut Anda bagaimana? Boleh juga. Mengorbankan dengan menganugerahkan itu sama enggak? Oke, silakan coba jelaskan. Sok tahu, Anda nuduh saya ndak ngerti. Jadi satu-satunya agama yang mengutuk dan menerima kutukan dari hasil kutukan setan kepada keturunan Abraham itu hanya agama Kristen. Sekarang saya tanya, kalau Yesus tidak mati terkutuk di atas tiang salib, Kristen bisa ada enggak? Kristen itu pengikut Kristus. Saya Kalau tidak ada tanya dosa, Kristen ya. itu apa. Saya tidak tanya Kristen apakah itu pengikut Kristen itu Kristus. permen nano-nano atau
Kristen itu apa? Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, andai saja Yesus tidak mati terkutuk di atas tiang pohon, Kristen ini ada atau tidak? Kristen itu pengikut Kristus pasti ada. Pasti ada. Ketika coba Yesus tunjukkan sudah datang coba ke dunia, tunjukkan kepada saya pengikut pengakuan Yesus, pengikut Yesus. Kristus yaitu Kristen. Itu klaim kamu. Itu klaim kamu karena memang Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar sebagai pengikutku. Itu klaim. Sekarang yang saya tanya, kalau Yesus anak Maria itu tidak mati terkutuk di atas tiang salib, Kristen ada atau tidak ada? Yang dulu Kristen itu itu pengikut Kristus. Bukan itu Apapun ditanya. alasannya, karena Kristen itu udah turun, kau Bentar pergi di dulu. gereja. Bukan kau Kristen ke itu gereja pengikut sana. Kristus. Kau goyang Itu bukan bahenol menjadi sama alasan. pendetamu, kau Tujuh-tujuh. nggak ada ilmu. 77 bukan itu pertanyaannya. Dengerin baik-baik pertanyaannya. Nggak ada ilmu dia. Diulang ya pertanyaannya ya. Andaikan Yesus tidak mati terkutuk di tiang salib, apakah ada Kristen? A ada, B tidak ada. Itu pertanyaannya, dijawab dulu baru nanggapin. Silakan. Ayo. ada, karena Kristen itu pengikut Kristus. Iya. Gitu. Kita kan jawab ada. Oke, Anda mau ketawa ya terserah Anda, karena Anda punya konsep pemikiran yang berbeda. Gimana dalilnya ini? Di mana dalilnya pengikut Kristen, pengikut Yesus itu pemakan babi? Itu dalilnya di mana? Di mana Ini kan mau dalilnya cari alasan pengikut? lagi, ya kan? Mau Loh. cari alasan lagi ke babi kan seperti itu. Pengikut Yesus itu ada nggak non Yahudi? Dengar, kau dengar dalam kitab Tolong Torah, tunjukkan, ya. tolong Dalam kitab tunjukkan Torah, tolong dengar tunjukkan dulu. satu orang ketika Yesus berdakwah di tengah-tengah kaumnya Bani Israel ada pengikutnya non Yahudi. Tunjukkan. Tunjuk. Dengar dulu, Anda mau kaitkan ini dengan babi dalam kitab Torah? Tunjukkan. Itu dikatakan jangan makan babi, bukan Tunjukkan katanya kepada tidak saya. boleh makan babi. Udah turunkan aja orang ini, Bang Dik. Nggak ada ilmu. Tidak boleh makan babi, tapi Kamu kalau ke butuh, gereja, kalau kau terpaksa colek pantatnya boleh, kan pendeta, kan? habis itu kau jilat tanganmu, kau turun. Saya butuh Kristen yang berilmu, bukan yang ongol-ongol kayak padale. Ya udah Risti aja katanya mau tarik nanya-nanya nggak apa-apa. Risti kayaknya masih bisa diselamatkan nih. Silakan Bro Risti. Ya, mending bertanya aja daripada ngomong tapi seperti pantat Saya ayam gak ada ilmu. Burunda Zuma. Taruh dulu kebenaran. Baru naik. Apalagi satu ini. Apalagi yang Kamu satu kan, ini. Apa kamu kan ini? baru naik. Tunggu dulu Risti Aku dulu. lupa. Silakan Risti. Udah harus Silakan. pakai itu dari tadi. Risti silakan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikum. Oke bang. Aku mau nanya bang. Kenapa di ayat Al-Quran itu ada yang hilang? Tahu dari Kenapa mana? Di ayat Al-Quran itu ada yang hilang. Tahu dari mana? Tahu lah bang, orang ada datanya kok bang. Ya silakan tunjukkan datanya. Oke. Di su- Itu di ada surah. data Di surah dari apa? Al-Quran, Di surah apa yang surat hilang? Musnad Ahmad Alamak. tentang ayat menyusui orang dewasa Alamak. Al-Quran. Coba Oke. boleh dijelaskan Bang Juma? Jadi Kenapa menurutmu ayat ada? menyusui itu hilang di Jadi Al-Quran? oke. Itu kejadian 1400 tahun silam berarti ya. Sekarang pertanyaan saya, dari mana Anda tahu kalau ada rangkaian ayat di dalam Al-Qur'an itu hilang? Ayat Ada apa? datanya. Sebelum ayat yang hilang itu ayat apa? Dan sesudah ayat itu ayat apa? Coba. Ini Coba. ayat yang paling pertama bang. Yang ayat Kalau yang baru ayat itu pertama itu ayatnya udah Iqra. diringkas. Udah beda Ayat lagi. yang pertama itu Iqra. Nah, yang hilang itu yang mana? Yang mana yang hilang bro? Kalau bertanya-tanya aja jangan berstatement. Suruh buktiin loh. Macam kalau bertanya ada nggak ayat Al-Quran yang hilang? Itu pertanyaan. Tapi kalau berstatement dulu ya disuruh buktiin. Derita ada sama lu. Teman-teman Kristen. Jadi gini bang, kalaupun misalnya, ini ya saya jelaskan ya kepada saudara. Kalaupun misalnya
data yang saudara sajikan itu betul. Di Islam itu ada ayat sebagai counter. La taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Jadi tidak mungkin orang dewasa nyusu ke orang dewasa. Yang ada, orang dewasa ini akan menaruh cairan susunya di gelas, lalu kemudian memberikan kepada orang dewasa tersebut untuk diminum. Selayaknya minum susu sapi, tidak mungkin Anda netek di sapi. Waktu kecil Anda minum susu apa? Susu kambing atau susu sapi? Susu sapi, Bang Suma. Oh, berarti Anda netek langsung ke sapi gitu. Pandai kali lah. Kalau itu pun betul. Sekarang mari kita bandingkan. Orang dewasa netek kepada orang dewasa. Biasanya itu. Saya juga pernah mengalami itu. Anda juga pernah netek kok sama ibunya anak-anak. Iya enggak? Iya. Tapi yang jadi masalah ini adalah Tuhan yang netek. Itu loh. Itu yang perlu kau pecahkan itu. Kalau orang dewasa nenen kepada orang dewasa, itu biasa. Tapi kalau Tuhan yang netek kepada manusia, apa nggak pecah otak ini mikir? Kalau orang dewasa netek kepada sesamanya orang dewasa, itu memang kodrat, itu manusia memang kayak begitu. Lah kita ada karena netek. Lah kalau Tuhan yang netek gimana cara masalahnya, pemecahannya gimana? Untuk apa Tuhan netek? Supaya tubuhnya berkembang. Kalau tidak netek, keropos dia. Nah, bagaimana kalau netek sekali seminggu aja dalam masa bayi? Maka dia akan tumbuh seperti pohon bonsai. Parah, itu yang harus dipermasalahkan. Bang Suma, tolong saya, gimana? Di Bible saya ada dikatakan Tuhan saya netek. Ini gimana solusinya, Bang Suma? Kok bisa gitu loh? Anda coba pikirkan itu. Ada ayat yang hilang. Ayat tentang apa? Orang menyusui. Oh ya? Saya balas juga. Ada ayat yang muncul. Di mana? Di Bible. Di mana itu? Lukas 27. Lukas 27 kan? 11:27. Ya? 11:27. 11:27 kebalik. Gimana tuh? Tuhanmu netek. Apa yang terjadi sekiranya Tuhanmu tidak netek? Bisa kena busung lapar. Apa sekiranya yang terjadi ketika orang dewasa tidak netek kepada sesamanya orang dewasa? Ya nggak apa-apa. Bisa minum susu, bisa minum susu sapi, bisa makan, bisa minum yang lain. Tapi kalau Tuhan tidak netek ke ibunya, apa yang terjadi? Kira-kira? Tumbuh dia, tumbuh mungkin. Kalau tidak netek mati dini yang mati di usia dini. Bisa juga nggak mati tapi bertumbuh kayak pohon bonsai. Siapa yang tanggung jawab kalau sudah kayak gitu? Jadi mending Al-Quran itu terlalu tinggi untuk kita pelajari. Ya, Al-Quran itu terlalu suci untuk kita nistakan. Sekarang mari coba kita uraikan Bible ini dari mana. Bahkan di antara surat-surat yang ada di Biblemu, saudaraku, masih ada yang sudah 2000 tahun tidak kita ketahui siapa penulisnya. Bunda Zuma, dari saya bertanya. Bunda Zuma. Terlalu tinggi kajianmu kalau mau bertanya tentang Al-Quran, terlalu tinggi. Yang standar-standar aja, Tuhan netek. Berarti Tuhan nonotnya dipotong. Bisa diubah ya Bang. Apa tuh? Justru gini. Ayatnya bisa diubah ya Bang. Al-Quran bisa dirubah-rubah? Niatnya iya. Mana buktinya? Buktikan ke saya. Anda bisa kasih bukti. Abdurrahman dari Aisyah. Itu bukan Al-Quran itu. Itu bukan Al-Quran. Iya Bang, ini ayatnya Bang. Aku ada datanya Bang. Data apa? Ayat menyusui orang dewasa Bang. Itu kamu dapat di kitab mana? Ingat ya, sumber Islam itu kitab gundul. Kamu dapat dari mana? Musnad Ahmad 25112 Bang. Musnad Ahmad Tampilkan. 25112. Tampilkan. Oke. Silakan ditampilkan. Nggak bisa open cam aku bro. Nah, makanya aku bilang
materimu itu terlalu tinggi. Ya itulah bang, kayak mana kok bisa hilang ayat itu bang? Padahal Saya tidak akan menanggapi itu karena itu adalah sebuah kebohongan. Sama ketika saya membacakan kepada saudara, ada loh di dalam kitab Thomas, Injil Thomas dikatakan Yesus naik ke atas keledai lalu mencolok pantatnya. Gimana itu Ruth? Gimana itu Riz? Namamu siapa? Nama itu Riz. Gimana itu? Terus Anda mengatakan, di mana itu tertulis? Ya saya juga nggak tahu. Yang jelas ada ku baca kayak gitu. Lu mau apa sekarang? Yesus naik ke atas keledai. Terjemahan 19:27, 28. Lalu mencolok pantat keledai. Bagus kalau pantatnya. Jadi kalau hanya dasar-dasar kayak begitu, tidak bisa dijadikan sebagai hujah untuk kita berdebat. Islam itu terlalu tinggi untuk Anda kibulin dengan data-data kayak begitu. Terlalu tinggi. Islam itu kitabnya kitab gundul. Kalau Anda ingin membawa narasi ke sini tentang hadits, setidaknya Anda menggunakan kemampuan Anda untuk membaca kitab gundul. Karena saya akan bertanya, siapa sanadnya, bagaimana matannya, bagaimana perawihnya, bagaimana dengan hadis-hadis yang lain, bagaimana dengan riwayat yang berkaitan dengan itu. Anda akan mencret. Sama seperti saya ketika saya menyatakan sesuatu di dalam Bible, saya pertanggungjawabkan. Coba Anda tanya saya tentang Bible, saya akan telusuri sampai ke akar-akarnya, akan saya sajikan. Begitu juga lah harapan kami umat Islam. Kalau Anda bertanya dan ingin mengkritisi Al-Quran atau Islam, karena sejatinya orang Kristen itu bukan mau belajar. Sejatinya orang Kristen itu ingin merendahkan, ingin menghinakan, ingin menistakan, ingin memojokkan. Tapi kalau Islam terhadap Kristen, Islam ingin mengangkat derajat Kristen itu. Dengan cara apa? Dengan menyadarkan, Tuhanmu nete, tinggalin. Yang kayak gitu-gitu nggak rasional. Anda ingin kemudian diselamatkan. Nah, poin terakhirnya adalah ketika saya berhasil mengangkat Anda, menarik Anda dari Kristen, hadiahnya apa? Anda mendapatkan surga. Nah sekarang kalau Anda berhasil mengkristenkan saya, janji apa yang Kristen bisa berikan kepada saya? Saya masuk ke surga, mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Ada dalilnya, saya masuk surga kalau saya masuk Kristen? Tidak ada. Yang ada kalau saya masuk Kristen, otomatis saya memanggil Yesus Tuhan. Apa akibatnya kalau saya memanggil Yesus Tuhan? Baca Matius 7 nomor 2 sampai nomor 23. Saya masuk ke neraka. Lalu untuk apa Anda bersusah-susah untuk mengajarkan ajaran Kristen yang akan membawa kami ke neraka? Begitu juga sebaliknya. Untuk apa Bang Suma dan apologet lain bersusah-susah mengajak kalian masuk ke Islam? Supaya kalian masuk ke surga. Dalilnya jelas dalam Al-Quran. Tapi kalau dalam kitab saudara, dalilnya juga jelas. Tapi jelas ke neraka. Jadi berterima kasihlah. Jangan kemudian bertanya tentang Islam, tapi tujuannya untuk menghujat. Tanda-tanda menghujat itu apa? Kita hanya modal terjemahan. Kita hanya belajar tentang mendengarkan dari link, membaca dari Google, atau mendapat titipan dari orang-orang penghujat. Batanya ini sama orang Kristen kalau ketemu. Tujuannya apa? Untuk merendahkan, untuk menjatuhkan mental keimanan, untuk melemahkan tingkat iman umat Islam. Apa yang terjadi? Masuk pengikut dengan Anda. Setelah masuk di agama Anda, apa yang terjadi? Ada surga. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Ku borong ini satu RW, ku ajak masuk Kristen. Kalau ada dalil jaminan masuk surga di Kristen. banyak kali misalnya. Rizky, kita pindah topik aja ya. Yang slow. Apa jaminan Kristen masuk surga? Apa jaminan Islam masuk surga? Mau nggak tuh topik itu aja? Ya sederhana, mau nggak? Gak usah lah. Terus mau ngapain? Berdosa kali aku bahas-bahas itu. Nah, terus mau ngapain di sini? Ya mau nanya lah. Tapi kamu statementnya nggak ada datanya, bro. Ada, tapi aku nggak bisa on cam. Ya udah, lu tidur lah. Kalau nggak ada, nggak bisa. Kalau misalnya saya juga punya data yang aneh-aneh kepada Tuhanmu, ada tapi saya nggak bisa on cam, gimana tuh? Kalau begitu ceritanya. Ya udahlah bang, aku mau naik satu lagi berturun aku. Apa pertanyaannya? Itu bang, bahaslah dulu itu bang. Sahih Muslim itu 4971 tentang Ya lu dosa coba muslim. lu udah baca nggak? Udahlah. Ya coba kau yang bahas.
Itu kan tentang dosa Muslim itu kan orang Yahudi. Sahih Muslim berapa? Itu Sahih Muslim 4971. Berapa? 4971. Oh itu. Itu kan orang Yahudi dan Nasrani yang nanggung dosa kalian. Jadi, Alhamdulillah kalau gitu, alhamdulillah. dosa berdosa kami nanggung. Alhamdulillah. Dosa kalian itu Alhamdulillah, segunung bertahun. Udah. Kalian nanggung. Dosa kalian Alhamdulillah kalau kau nanggung dosaku. Aku jadi Yesus dong. Bang Suma jadi Yesus. Kamu juga jadi Yesus, sang penanggung dosa. Enak enggak? dosamu. Enak tidak kalau misalnya dosa-dosaku kamu yang tanggung? Enak enggak perasaanmu? Enak tidak? Anjir. Enak tidak? Hah? Enak enggak? Aku yang makan babi, aku yang berzina, bebas minum alkohol, masuk ke rumah ibadah kemudian menyembah berhala, terus dosaku kau yang nanggung. Enak enggak perasaanmu? Habis gitu kamu enggak enak kan? Masa kami yang nanggung dosa kalian? Emang apa? Enggak boleh dong. Kenapa enggak boleh? Kamu aja bisa dosamu ditanggung sama anaknya Maria. Enaknya aja yang kalian mau ya. Giliran di dalam hadis yang kau tunjukkan itu, Allah mengatakan dosamu telah ditanggungkan oleh Yahudi dan Nasrani dan Kristen. Kamu mewek, kau nangis. Giliran kau memaksakan anak orang nanggung sampai mati di atas tiang salib, kamu tepuk tangan. Enak kali kau kan? Enak. Emang enak? Emang enak? Kalau dosanya orang kita yang tanggung, emang enak? Justru hadis itu nampol muka kau. Di dalam hadis yang kau ceritakan itu kemudian akan ditanggung oleh Yahudi dan Kristen. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi ceritanya gini, dosa-dosa Kristen ditanggung Yesus. Tepuk tangan ya kan orang Kristen tuh, ore, dosa kita ditanggung Yesus katanya. Senang-senanglah mereka, mabuk-mabukan, ya, melakukan segala sesuatu yang sudah tidak berlaku lagi di Taurat. Pesta dia, merasa dia sudah diselamatkan. Ternyata endingnya mereka menanggung dosanya umat Islam. Masih mau aku datang besok? Hah? Data bunuh diri yang dia bawa. Jadi mulai sekarang kita akan bernyanyi Alhamdulillah wa syukurillah, dosa kita ditanggung Kristen. Nangis dia, marah dia, ngamuk dia, pergi. Enak kali kau katanya, kau yang berdosa aku yang nanggung. Marah dia, ngamuk, langsung pergi dia. Masih mau aku datang besok. Halo, selamat malam Bang Juma. Malam. Kis Al-Maidah ayat 46. Apa? Dan kami iringkan jejak mereka dalam kurung nabi-nabi bagi Israel. Terus dengan Isa putra Maryam. Ya, terus membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Ya. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, dalam kurung menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Ya, terus dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Terus Injil Isa yang diturunkan Allah itu dan Taurat yang diturunkan Allah kepada Musa dan Zabur yang diturunkan Allah kepada Daud. Kitab ini di mana sekarang? Tunjukkan. Itu Nabi Isa itu diturunkan di mana? Saya bertanya sama kamu. Iya kan Anda kan bertanya
Iya. Kan gini, ceritanya kan gini, Anda datang nih, lari-lari, tak. Bang Suma, mana mobilnya? Mobil apa? Mobil Pajero. Dede berapa? Dede 4479. Mobilnya siapa? Mobilnya Tukul. Tukul tinggal di mana? Di Jakarta. Kenapa cari di saya, kampret? Itu kan nabimu. Hah? Itu kan nabimu. Nabi Isa kan nabimu. Itu kan nabi Allah. Itu kan nabimu. Hah? Itu kan nabimu kan? Ada? Nabimu kan? Lu laman. Loh, nabimu kan? Salah kamu di sini. Nabimu kan? Nabi Isa nabimu kan? Itu kan firman Allah. Kenapa Kan? ya orang sakit semuanya naik? Firman Allah yang Allahu Akbar ya Bani Ismail. kalau Jadi kalau gini, dibalik seperti ini. Ya udah tinggal Saudara. tunggu dijawab, mau dijawab ya. saudara gini. Al-Quran menarasikan wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa kemudian berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untukmu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Allah memberiku kitab dan dia Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi bagi Bani Israel. Jadi kami beriman kepada Nabi Isa, datang kepada Bani Israel, membawa hikmat Injil. Nabi Isa ditolak, kitabnya tentu ditolak. Kalau Nabi Isa ditolak, sudah pasti kitabnya ditolak. Apa bukti penolakan Nabi Isa? Bukti akuratnya adalah lahirnya agama Kristen. Jadi Kristen itu lahir akibat daripada penolakan Bani Israel terhadap Nabi kami, Nabi Isa alaihi salam. Catat itu. Pembuktian bahwa Nabi Isa itu ditolak, itulah adanya Kristen. Jadi Kristen ini adalah buah penolakan Bani Israel terhadap Nabiullah Isa alaihi salam. Sehingga muncul ajaran buku-buku yang dituliskan berdasarkan dengan hasil penyelidikan saja. Cerita-cerita yang disusun kemudian terkait dengan Nabi Isa. Cerita-cerita yang disusun kemudian yang terkait dengan pengajaran penginjilan Nabi Isa. Tapi dirubah dengan nama Yesus. Kenapa dirubah dengan nama Yesus? Karena cerita-cerita itu mau dikirim dan dipersembahkan kepada penguasa pada saat itu. Yaitu kerajaan Roma. Bima, saya di sini. Saya tahu Anda di situ. Daripada Kristen ya. Kenapa? Saya bertanya seputar agama Islam. Yang silakan, kan saya sudah jawab. Dengarkan. Sumbernya adalah Allah sendiri loh kitab ini. Yes, diturunkan kepada Nabi Isa untuk Bani Israel. Dengarkan. Bukan untuk Bani Ismail. Tunggu dulu, sabar. Cuma diam dulu biar enak. Iya. Iya, Paman. Silakan. Nah, begini ya. Jadi ini hostnya juga kejam kali. Enggak boleh teriak-teriak kayak gitu kok. Guru daku dibentak-bentak kayak gitu. Gua biasa, kuda-kuda saya lagi bagus, kuda-kudaku ini. Ya. Sekali tendang 10 orang bisa. Iya, lanjut. Iya. Sang sumber ini cuma adalah Allah itu sendiri. Iya, yang namanya kalian palsukan menjadi Allah. Iya, memang betul. Yang memberikan kitab Allah ini, dengarkan. Yang memberikan kitab ini kepada Isa adalah Allah itu sendiri. Sekarang tunjukkan kitab Injil Isa itu mana? Isa ini diutus kepada Bani Israel. Jadi seorang bupati bertugas di kitab Injil Isa itu mana? Kitab Injil itu mana? Injil itu ketetapan Tuhan untuk Bani Israel, diserahkan dan diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk diajarkan kepada Bani Israel. Lalu kemudian Anda sudah tahu itu, Anda sudah mendengarkan itu.
Tetapi Anda minta kepada kami yang bukan Bani Israel. Itu namanya gepeng. Itu firman Allah sendiri loh, gimana? Saya tahu Cak Ayu, tapi sang sumbernya adalah Allah sendiri. Firman Allah. Saya tahu Cak Ayu, tapi itu hak milik kepunyaan Bani Israel. Kenapa Anda minta ke saya? Wih, Mama begitu Quranmu isinya parahnya. Injil sama Taurat semua Juma. Akibat daripada menyembah Ngoceh aja kau iblis kayak terus. begini akibatnya. Kau nggak ngimani sudah. Kita Eli juga masih kamu punya, tidak ntar dulu, Eli. ngimani agama. Eli, kamu punya Ini ilmu pasien mau diskusi kenapa pakai topik apa, Eli? Mau diskusi nggak? Bukan teriak-teriak. Kamu punya ilmu apa yang kau kuasai? Bukan Juma itu teriak-teriak. Kamu punya ilmu apa yang kau Dengerin orang kuasai? ngomong. Ayo diskusi Bang. Ayo diskusi, Nggak usah ngamuk-ngamuk baik. gitu, nggak usah teriak gitu, ngamuk-ngamuk gitu, nggak usah. Udah 3 loh yang stres tadi di sini. Bang Edi itu namamu bagus. Banyak orang Indonesia menggunakan nama itu. Perlihatkan contoh yang baik. Kalau nama Zuma ini liar, ya nggak apa-apa kan, nggak ada orang selain saya yang bernama Zuma di Indonesia ini kan. Kalau Edi itu banyak kali. Edi Hartono, Edi Wardana, Edi Mulyana, Edi Edi Badai, Edi Sujana, Badai. Edi Badai, Edi Silitonga. Edi Silitonga, Edi Sitanggang, Edi Padale, Edi Keblampet. Banyak itu yang nama-nama Edi. Jadi kamu harus memperlihatkan attitude, akhlak, norma-norma yang sopian. Jangan asal teriak-teriak aja. Ayo kita diskusi. Tapi ada satu Edi yang musuh negara, Edi Tansil. Ayo. Itu si Mita minta naik lagi, Bang Andi. Yang penting Buat jangan teman-teman kesurupan lah, iklan pakai sebentar, otak lah. mohon yang di YouTube silahkan di ini channel cadangan Gurunda Juma namanya Family Bang Juma, silahkan minta di subscribe di sana ya teman-teman. Iya, Silahkan itu teman-teman. channel cadangan Gurunda Juma. Iya, saya Tambahkan tadi Gurunda, teman-teman. saya tadi ngecek yang subscribe baru 300 orang. Sedih loh jadi. Oh gini toh. Kirain sudah 300.000 orang. Tapi nggak apa-apa lah, nggak masalah. Mungkin nggak percaya kali kalau itu channel kita. Channel antum yang besar kenapa? Cadangan aja, ini sudah banyak sekali laporan-laporan masuk di email. Di band kah? Banyak belum, tapi banyak email, banyak dari email YouTube beri peringatan. Iya. Betul itu bisa hilang Iya. tuh. Makanya Iya, dia makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Juma ya. Ya tapi yang Taruh pakai akal dong. Masa nggak ada otaknya bicara? Sebelum Sama Anda- pantai ayam. Sebelum Anda lanjut, harus pakai topik dulu. Kita santai loh. Iya, sebelum lo ngerti nggak sih kalau ada moderator? Sebelum Anda lanjut, ada diskusi tanya jawab. Coba bikin judulnya. Nggak mau diatur atau enggak? Coba bikin judulnya. Mau diatur atau tidak? Judulnya Injil. Mau diatur atau tidak? Injil Isa. Mau diatur atau tidak? Injil Isa mana? Iya baik. Kita hadapi Anda pelan-pelan aja, pelan-pelan Iya, aja. pelan-pelan Ngapa kayak aja orang saja. kesurupan sih? Iya. Santai aja. Dan kami irimkan jejak mereka dalam Ya. kurung nabi-nabi bagi Israel dengan Ya. Isa putra Maryam membenarkan, dengarkan di sini ya, membenarkan, bukan menyalahkan ya, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, kitab Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa mana? Oke, baik. Nabi Open cam Isa, aja. Tunjukkan kitab itu mana? Nabi Isa diutus kepada Ini bertanya kok masih ngomong sih? Kan Anda bertanya. Nabi Isa diutus. Udah buang aja lah.
Gak ada gunanya. Lucu. Kenapa Kristen itu pada kejang-kejang semua itu gimana ya? Mereka nggak berilmu kan. Mereka hanya punya modal kebencian aja. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Ndazuma, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ardi. Oh, udah makan Bang Ardi. Iya ya. Ini kenapa Mukidi dinaikkan ini? Turunin aja lo. Mukidi. Host. Siap 86. Perasaan ada yang ngomong barusan. Siapa yang ngomong, host? Itu banyak oten tuh yang mau naik tuh. Saya moderator aja Bang Handi yang naikin sama Bang Ardi, sama moderator lain. Itu siapa tadi itu yang gue naikkan? Kenapa dia? Benar-benar Kristen saat ini apa ya, benar-benar diobok-obok sampai ke ke kuali-kualinya ya kan. Kalau dahulu waktu zaman-zaman kita di Facebook itu masih ada pamor lah sikit-sikit ya. Sampai ke Zoom, sampai ke WA itu masih ada pamor Kristen tuh. Tapi sekarang ya Allah, sampai pendetanya pun tak dapat punya muka lagi. Ya Allah, kalau masalah itu kan sudah biasa, Bang. Nih yang saya tak habis pikir, kalau nggak salah 4 hari yang lalu, Bang Zuma masuk ke komalnya pendeta Yeremia. Bukannya pendeta Yeremia dibangga-banggakan oleh umat Kristen, dia mengadu, katanya banyak yang DM. Dia curhat. Sampai ditulis itu di VT-nya, gara-gara Bang Zuma katanya. Aduh, marah. Lah makanya itu. Jadi saya yakin Kristen di Indonesia ini mungkin tidak akan lama lagi. 20 tahun ke depan habis dah, tak ada lagi. Ya. Kalau yang tetap dengan kekafirannya akan mati dalam kekafirannya, selebihnya mereka yang menerima kebenaran akan menerima petunjuk dari debater-debater muslim. Insya Allah 20 tahun ke depan sudah tak ada lagi di Indonesia ini. Gulung tikar mereka. Iya. Tapi yang sekarang yang kita hadapi ini generasi muda, akhi. Jadi anak-anak muda mereka dibiayai ya dengan biaya besar untuk kemudian menjadi misionaris. Jadi cara-cara mereka itu memang bagus sih. Saya juga jempol ya. Jadi mereka itu salah satunya bikin KP-KP gitu. Nanti karyawannya itu direkrut dari Islam. Di KP-nya itu nanti disimpanlah tempat kebaktian, nyanyi-nyanyi di situ, terus sengaja diperdengarkan kepada karyawan-karyawan Islam mereka. Lama-lama tujuannya pasti ke sana gitu. Ini sekarang yang mereka sedang galakkan. Jadi semacam kafe, semacam tempat hiburan, semacam tempat yang happy gitu. Mereka buka dan rata-rata anak muda semua yang dipekerjakan di situ. Dan itu kita sudah pantau dan alhamdulillah ya kita sudah ngerti titik-titik simpul mereka di Indonesia ini terkait dengan gerakan-gerakan itu. Jadi hati-hati aja kepada anak-anakku sekalian. Ya, jangan kemudian asal masuk kerja. Kalau ada tempat yang begitu mudah Anda kerja, lalu masuk di tempat kerja itu Anda dibaik-baikin, dan ternyata di situ gencar sekali ada serangan-serangan akidah terhadap akidah Islam. Kalau ataupun mereka sengaja memperlihatkan begitu mereka taat dan seterusnya, mohon supaya berhati-hati. Dan saya pantau dari pantauan saya dari tim kita itu kebanyakan mereka ini dari pasukan lagi bete. Paham kan pasukan lagi bete? Iya, kiamat itu kiamat yang bunyi contohnya poh.
Poh kata Tuh. Gurunda. Hati-hati, hati-hati. Ini sedang kita pantau. Antum teh ngomong asal ceplos tapi pas lucu. Heran. Makan apa antum teh sebenarnya? Nah ini Bang Nismar gantian sama Anissa dulu ya. Anissa mau insya Allah mau syahadat ya. Anissa minta permintaan naik Anissa. Iya. Anissa. Kalau dulu Sebentar ya. tempat-tempat kayak M Club, tempat-tempat kayak gitu itu murni kemudian untuk mencari duit bagi mereka orang-orang ini. Sekarang itu sudah sebagian besar konsentrasi mereka itu sambil menyelam minum tua. Nah, itu dia sekarang. Jadi hati-hati adik-adik saya, anak-anak saya, kumohon berhati-hatilah kalian karena kalian yang menjadi sasaran. Kalian yang menjadi sasaran. Oke, kalau menurut antum gimana naga ini, naga-naga? Paham kan? Iya, ya itu yang bekerja semuanya itu mereka semua yang bekerja di belakang. Kita ngerti. Jadi kalau kalian melihat ada sekelompok orang kinclong bersih diindikasikan lagi bete, hati-hati menawarkan pekerjaan dan seterusnya hati-hati. Karena salah satu cara mereka untuk menggait itu adalah dari kelemahan anak generasi kita. Situ. Mereka mempelajari kira-kira dari keluarga si fulan siapa di antara anak-anaknya yang lemah yang bisa kemudian kita ambil. Nah itu. Jadi mohon supaya anak-anakku sekalian ya persiapkan diri antum semua, persiapkan akidah antum semua. Ingat, kalaupun misalnya ibadah sholat kalian itu masih bolong-bolong, tolong supaya akidahnya jangan dijual. Jangan. Mereka sedang putus asa, menggalakkan program A gagal, program B gagal, program C gagal. Semua program-program mereka itu hampir kita gagalkan. Nah sekarang ini ada program baru dengan cara ini. Karena kenapa? Mereka pandai melihat situasi Indonesia itu ternyata angka daripada manusia-manusia lagi bete ini itu setiap hari ada perkembangan. Artinya trennya itu lagi naik daun. Sehingga mereka masuk di sisi itu. Maka mereka tidak ada kemudian halangan untuk menjadikan orang-orang yang memang juga lagi bete sebagai alat pancingan untuk kalian. Ya. Paham di situ ya? Lagi bete yang tusuk belakang itu ya Bang ya? Tusukan telinga dari belakang. Mau pasang anting, tusuknya dari belakang. Akhi Aliubi tidak ngeh itu akhi kalau makanya para hamba Allah ya yang awam yang masih kurang faham itu, makanya ketika kita mengikuti akhi Zuma seandainya dalam berdebat, jangan berfokus hanya kepada argumentasi mereka, jangan hanya ayat-ayat yang harus kita tertawakan ataupun kita perhatikan, tapi perilaku dan visi misi mereka dan tujuan mereka itu untuk apa, mau apa sebenarnya tujuannya, tiada lain tiada bukan itu mereka akan menghancurkan umat Islam, karena memang tidak apa yang kita lakukan, apa yang mereka lakukan itu tidak terlepas dari kekuasaan yang dimana sampai ke arah segitiga, faham akhi? Iya. Sampai ke arah segitiga. Jadi di situ kita mesti fahami. Karena visi-visi mereka tidaklah umat Islam di Indonesia nih tidaklah mesti keseluruhannya menjadi seorang Kristen, tapi setidak-tidaknya 50-50. Dan jikalau memang tidak dapat dimurtadkan umat Islam di Indonesia nih, setidak-tidaknya jauhkan mereka dari agamanya, sehingga mereka akan membuat perdamaian terhadap mereka dan akan memusuhi saudara-saudara kita yang ada di boleh sebutkan akhi? Ya, boleh akhi, boleh. Yang ada di Filistin sana, dan tujuannya sampai ke segitiga. Siapa yang menurut mereka akan duduk di singgasana itu, yakni
Yesus menurut mereka. Nah, jadi kita harus fahami sampai ke sana. Dan naga-naga itulah yang mendanai para misionaris, dan mereka juga merekrut anak-anak muda Kristen yang mempunyai potensi untuk menjadi seorang pejabat, maka mereka akan sekolahkan, berikan beasiswa untuk mereka supaya mereka dapat menjadi pejabat. Kalau yang dapat menjadi menjadi pendeta, ya mereka akan sekolahkan sebagai seorang pendeta. Jadi menyesuaikan dengan bakatnya, itu potensi dari anak-anak muda ini. Nah, ini dari ya itu tadi cacing-cacing. Nah, jadi itu yang mesti kita waspadai. Lanjut lagi. Ya, karena kalau misalnya nih ya teman-teman sekalian, anak generasi kita ini, nauzubillah min zalik ya, misalnya narkoba ya kan, sebahayanya narkoba ujung-ujungnya mati masih dalam keadaan Islam, masih ada ruang kemudian untuk memijak jannah. Tapi kalau mati dalam keadaan kafir, kekal di neraka. Maka jauh lebih bahaya itu. Kita berusaha menghindarkan generasi kita dari narkoba, itu harus 1000 kali lipat kita menjaga anak-anak kita dari agama atau ajaran tersebut. Karena itu mengenai hidup kekal akan neraka kekal. Paham sampai sini ya? Jadi kita nggak tahu, banyak di antara kita ini nggak tahu bahwa mereka itu adem-adem aja seperti yang kita lihat di permukaan. Sebenarnya mereka bergerak di bawah tanah itu, sakit kepala, sakit gigi, sakit ginjal, semuanya sakit. Mereka penuh kepanikan, bergerak dengan stres, bergerak dengan sakit hati, bergerak dengan sangat susah payah, memutar kepala untuk mencari bagaimana posisi mereka bisa masuk dan kita bisa dilemahkan. Oleh karena itulah sangat bersyukur ada dialog-dialog seperti ini dibangun. Ada diskusi lintas agama. Setidaknya ada pesan keyakinan, pesan akidah yang bisa tersampaikan kemudian kepada generasi Islam. Makanya teman-teman, saya sangat berterima kasih yang bikin PT-PT, yang video-video kita itu dipenggal-penggal, dibuatkan PT dan seterusnya. Saya mewakili Apologet Islam Indonesia itu sangat berterima kasih, itu sangat bermanfaat. Karena 80% generasi Indonesia itu sekarang konsentrasinya di situ, di TikTok. Maka silakan Anda share sebanyak mungkin PT-PT itu. Di-share, toh tidak ada yang melarang, di-share aja. Ya, meskipun TikTok juga sekarang ini kelihatannya sangat-sangat sensitif. PT saya kemarin yang menjawab pendeta Leo Anaconda, anaknya pendeta siapa? Pendeta Gilbert, si penjilat perpuluhan itu saya tanggapi langsung kena lapor. Ya, tak bisa lagi diputar videonya. Padahal saya kan cuma menjawab keinginan beliau untuk berdiskusi. Saya katakan, silakan aja kamu dengan bapakmu berdua lawan satu orang, Bang Suma, ajak bapakmu, kita diskusi. Ya, tapi ternyata videonya itu terhapus. Ya, jadi melalui Komal ini, tolong dibuatkan PT ini tantangan buat anaknya Gilbert yang bernama Leo Anaconda atau siapa Garen, namanya? Garen Lumoindong. Lumoindong. Garen Lumoindong. Garen makan lumut, bukan? Garen Lumoindong. Oh, Garen Lumoindong. Kalau Anda mendengarkan Garen Lumoindong, saya mengajak Anda berdiskusi. Ajak Bapak Anda sekalian, 2 lawan 1, ente berdua, saya sendiri. Silakan Anda pilih Komal di mana saja. Mau di Komal Kristen silakan, mau di Komal Islam juga silakan. Saya Bang Suma pasang badan, dan memang sejak dulu
saya meresmikan kemudian API DPW Bandung dan juga peresmian API di Jabodetabek kemarin, saya sudah menyuarakan, ya, mengajak semua pendeta di Indonesia ini untuk berdiskusi, menantang untuk berdiskusi, untuk membuktikan mana agama yang mengajarkan keselamatan, Islam atau Kristen. Jadi kalau Anda sudah menjawab itu, silakan siapkan komal Kristen atau komal Islam. Anda bersama dengan Bapak Anda, saya sendiri. Silakan Anda tentukan tema-tema apa saja yang Anda kuasai. Saya rindu ingin berdiskusi dengan orang-orang yang memahami Bible dari kalangan kalian. Oke? Tolong dibuatkan PT ini. Saya mengajak Saudara Pendeta Leo Anaconda bersama dengan bapaknya Gilbert untuk kemudian berdiskusi dengan Bang Suma 1 lawan 2. Demikian, terima kasih. Baik, saya sedikit Gurunda. Buat yang di bawah, Anissa itu belum minta naik, teman-teman. Kita baca kok komenan kalian. Nah, terus yang kedua tadi Kores ini Gurunda, buat yang debat di DKI di Jabodetabek itu di Jakarta akhir bulan ini katanya atau awal bulan. Tadi dari netizen kita juga banyak yang ingin berpartisipasi untuk nyumbang loh Bang Handi, tapi mereka nggak tahu kemana arahnya. Tadi Bang Kores kepotong sedikit tadi. Coba Bang Handi dijelasin tentang itu Bang Handi ke teman-teman. Banyak yang nanyain ini kita mau donasinya mau kemana gitu, mau partisipasi kata mereka gitu. Oh iya, silakan. Bang Handi monitor atau Bang Kores atau Bang Ardiansah, tolong dijelasin dong ke teman-teman. Apa, kenapa? Itu yang tadi Bang Kores ngomong itu di Komal itu, yang mau donasi buat partisipasi debat terbuka offline. Banyak yang nanyain kemana katanya ininya arahnya. Oh, Gurunda udah dapat kabar dari Ustaz Alif? Ada. Oh, alhamdulillah. Ya wes satu. Ini bisa ini Gurunda? Ya silakan. Oh. Oke, siap Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebentar lagi, kalau nggak akhir bulan depan ya, awal bulan depan, insya Allah API akan mengadakan agendanya yang sudah direncanakan dari awal pembentukan, yaitu dialog terbuka lintas iman. Tapi ini yang versi soft ya Ikhwan ya. Dan nanti yang dari kita akan maju Gurunda, Ustaz Alif, Akhi Ardiansyah. Dan itu ya akan kita adakan insya Allah di tempatnya nanti lah ya, kita kasih tahu gitu. Nah, untuk yang ingin berkontribusi dalam penyelenggaraan acaranya, silahkan infaknya bisa disalurkan ke rekening API gitu. Udah pada tahu kan? Kalau yang udah tahu tolong diketik di ininya, di mana tuh? Di chat Ikhwan ya. Nanti insya Allah aku kalau nggak lusa 3 hari lagi akan survei tempat, lalu kemudian mengkondisikan kawan-kawan dari pendetanya. Ini pendetanya S3 juga, serta topik yang mereka mau gitu untuk dibawakan gitu. Rekening apinya udah disebutkan, Akhi. Belum? Tolong dong. Nah ini ya, rekening api bisa di atau saya ketik di bawah ya, gimana? Iya boleh, sambil Akhi Ardi ngetik Ikhwan. Jakartanya di Jakarta aku nggak tahu, pokoknya nanti di kampus lah ya, supaya netral, supaya edukatif gitu. Jadi kita nggak di kandang Islam, nggak di kandang Kristennya, dan tempatnya ini pun pendetanya sendiri yang inisiatif gitu. Dan memang pendetanya berhasrat sekali untuk dialog gitu. Stay tune ya. Live di TikTok gitu enggak? Ya. Nah itu udah diketik. Lanjut. Ya Ikhwan. Nah itu udah diketik. Thank you Akhi Ardiansyah. Kalau ada yang mau naik, kabar dia itu ini Akhi Kores guru STT, dosen STT. Iya dosen, doi udah S3 gitu. Jadi udah apa pendeta S3 jadi. Sehingga kalau udah S2 S3 Ikhwan biasanya tahu sejarah mereka gitu. Gurunda dia dosen STT, hati-hati loh Gurunda, menakutkan loh.
Aki kalau ada Kristen mau naik, kirimkan saya nanti ya. Bagus kalau STTS, Sarjana Teka-teki Silang. Waduh. Tatang Sutarman dong. Kalau kata Bang Kores mah sekolah Tuhan telanjang katanya. Wah, enggak, Ini- ngarang. Itu Kangkian bikin-bikin. Dipin noreknya nggak bisa, Bre. Kalau misalnya, oh iya, terus Ditulis nanti aja. juga ada ininya ya. Untuk kawan-kawan Muslim yang ingin turut serta menyiarkan, aku harap ikut patungan juga gitu, karena API sendiri akan mengadakan kayak event pertama, yaitu multimedia live streaming, sehingga nanti tampilannya itu profesional dan itu hanya ditampilkan di YouTube saja gitu. Untuk yang berkenan, channel-channel yang ingin ikut itu 350 ya patungan kita gitu. Oh, kejam betul antum mah. Oh, aman. Akhi Musa nanti TP-TP aja. Iya dah. Kalau mereka itu STT, kalau kita SST. Salam itu, Bunda? satu Tuhan. Wah, mantap. Iya. Kita Kalau mereka SST kan ya. STT, salam 3 Tuhan. Masuk. STT. Iya juga ya. Iya Benar dong. juga ya. Kita SST, salam 1 Tuhan. Kalau dia STT, salam 3 Tuhan. Gitu. Benar nggak? Ini nanti nomor konfirmasinya Benar dong. silahkan ke nomornya siapa ya? Akhi Ardi. Konfirmasi ke nomor Akhi Ardi, Ikhwan, supaya nggak kecampur-campur Baitul Mal yang ada di rekening API. Yang di YouTube ke Bang Handi aja. Kalau yang di YouTube kan taunya Bang Handi. Ah iya. Nah, kalau ada Kristen mau naik, saya turun. Ada kah Aki? Aki Kiang Santang, adakah? Belum nanti saya iniin kalau ada. Nah. Ini Nanti anu lah. Bang Di minta naik. Oh ya sudah, saya turun. Assalamualaikum. Oh tunggu dulu, Siap. sebelum saya turun, Aki Kores nanti ya, saya minta nomor antum sama Aki Zuma ya. Aki Kores. Wah malah Aki Zuma nanti saya minta nomor Aki Kores ya. Baik, baik. Ya dah, saya turun kalau ada Kristen naik. Barakallah, terima kasih. Semoga Allah merahmati Akhi Uti semua ya. Yang ada di live comment, semoga Allah murahkan Akhi Uti dalam segala urusan. Allah murahkan Akhi Uti dalam bermunajat. Allah murahkan Akhi Uti dalam meraih hidup. Dan Allah pun nimbulkan jannah dari segala sesuatu apa yang Akhi Uti berserta seluruh keluarga usahakan. Dan untuk para hamba Allah yang ada di atas, para debater, semoga Allah selamatkan. Allah jaga antum-antum semua dari segala bala. Dan Allah pun murahkan antum-antum semua dari apa yang antum munajatkan, dan semoga Allah pun ridha dengan semua itu. Amin. Dan Allah Amin. pun timbulkan jannah dari segala sesuatu apa yang antum-antum semua usahakan. Barakallah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Akhi Kores, Akhi Kores monitor Akhi. Iya, masuk. Ya, apakah tadi di bawah ada yang menyarankan gini, di bawah disebutkan aja dana yang dibutuhkan berapa gitu katanya, gimana itu? Atau gimana? Atau nggak perlu ya? Ya, kita udah ada sih dana draft kasar awalnya, Ikhwan gitu. Nah ini kayaknya nanti dari Ustadz Alif, dari Gurunda deh yang bisa menentukan share butuh berapanya gitu. Aku di sini IO aja gitu. Yang pasti panitia harus tahu bahwa kalau Bang Suma diundang itu ya 500 juta. Oh, berarti murah karena sama si Luga. Murah lah kan. Kan nggak sampai 271 triliun. Daripada saya diundang dialog ke Belanda. Oh iya Sama juga ya. VOC. Oh itu si Bom. Sama Bom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya apa namanya? Ini ada Gurunda ya, Ikhwan ya. Ada Gurunda. Jadi kalau kalian mau lihat Gurunda dialog langsung terbuka, inilah kesempatannya, momennya. Gitu. Oh iya Bang Kores, ada yang nanya juga. Itu pakai tiket nggak untuk nonton langsungnya? Ya betul. Nanti akan ada untuk yang ingin hadir. Kita
venue-nya sendiri itu untuk 50 penonton ya Ikhwan ya, nanti disediakan, dan 50 penonton ini akan ada HTM-nya gitu. Dia disiarkan langsung tapi di YouTube ya, nggak di TikTok. Hadir, insya Allah hadir. Amin. Mantap Ustaz Sugi. Ya. Ya, udahlah itu aja paling. Ini ada dia Muslim atau Kristen? Iya, DY, dibuka mute-nya DY. Muslim apa Kristen DY? DY. Oh ya udah saya turunin aja. Nggak ada ngomong dia. Lanjut dulu Bang Kores, nanti saya naikin yang hotel. HTM itu harga tiket masuk gitu loh. Jadi nanti kalian bisa nonton langsung di sana. Iya, rekeningnya tadi ya teman-teman, bagi yang belum nyatet ya, di bawah sudah saya sematkan sebenarnya. Cuman nggak bisa saya sematkan, cuman saya sebutkan aja ya, rekening BNI. Nomornya adalah 7-nya 5 kali, ya. 7-nya 5 kali berarti 7777. 7 ya 5 kali, terus kemudian 51770. Itu di bawah udah ada nggak ya? tuh, Bang Ardi. Kebenet nggak ya aku ya? Enggak kan? Nah itu di bawah udah ditulis tuh. Nah itu dia tuh. Iya, aku yang nulis tadi. Maksudnya barangkali teman-teman apa namanya belum ada yang baru datang atau gimana gitu kan? Beli di mana tiketnya Bang? Nanti nanti di sini juga, di live sini juga untuk tiket gitu. Kita nggak akan mempersulit. Dan mohon dipahami, ini adalah soft dialog. Jadi dialognya dialog sederhana gitu. Nanti yang mewahnya stay tune. Kita lihat dulu yang ini sukses besar atau enggak gitu ya. Doakan saja dan thank you kontribusinya. Iya, teman-teman yang udah mendukung baik itu secara finansial, material maupun non material, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadikan amal kebaikan bagi antum semua yang ada di sini ya. Terima kasih ya teman-teman. Lanjut Gurunda Suma. Ya silakan aja Dek. Bang Ardi ini lagi butuh oksigen, tadi Gurunda dikeroyok 3 orang dia, Bang Ardi ini. Aduh host gimana Oh, ya? ini host? Iya. Astagfirullahaladzim. Apa namanya? Untuk memeriahkan malam ini ya, untuk kawan-kawan Kristen di bawah supaya seru, jadi kalian naik juga ada manfaatnya. Kores membuka sayembara gitu. 500.000 untuk kawan-kawan Kristen pure, ini nggak akan ada bantah-bantahan atau ngeles-ngeles. Jikalau kalian bisa membuktikan dalam kitab suci kalian orang Kristen yang sudah mati masuk surga gitu. Kalau ada kalah gua transfer 500.000. Mantap ya? Silahkan naik. Nambah 1 juta. Jadi 1,5 gitu. Ya, saya tambah 10 juta, saya transfer ke rekening saya yang lain. Kelihatan bercandanya kalau gitu. Hah? Ini iya. serius ya. Ini serius gitu. Jadi silakan buktikan kawan-kawan Kristen. Ini serius ya. Ini serius gitu. Jadi silakan buktikan kawan-kawan Kristen. Ini serius ya. Ini serius gitu. Jadi silakan buktikan kawan-kawan Kristen. Noise. Anjir, HP kentang beneran HP kentang ya. Noise, oi. Ada si Lazarus Kores. Tapi nggak nyembah Yesus dia Kores. Apa tuh? Iya, nggak apa-apa. Mau bawa Lazarus kayak gitu kan, tinggal buktikan saja Lazarus ini orang Kristen kayak gitu-gitu. Bebas lah, gas. Gitu. Masa kalah sama Islam gitu kan? Yesus dia. Walaupun dia dibangkitkan sama Yesus tapi nggak pernah nyembah Yesus dia Kores. Lu gak udah mati belum? Pertanyaan konyol. Udah 2 minggu pertanyaannya. Kalau di Islam ada Ki. Jelas hadisnya kan? Yo X. Kalau mereka nggak bisa jawab, yang disalahkan pertanyaannya Gurunda. Itu salah itu pertanyaannya gitu Gurunda. Di pengertian tadi salah-salahin pertanyaannya. Lukas ini menulis atas firman Allah atau menurut agama orang.
Pertanyaanmu salah, Ardiansa. Enggak begitu tanyanya, Ardiansa. Pusing saya. Ya, Sampai gini tadi kata Bang Ardiansa, ya udahlah kamu yang pertama bertanya, kamu yang ngejawab sendirilah. Tadi siapa siapa? gak sanggup aku lawan orang kayak gitu. Terlalu cerdas sih. Kalau kita melihat dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran, sejatinya kalau kita mengikuti pola pikir Bible, pola pikir Bible, maksud saya pola pikir orang yang percaya kepada Bible, maka justru umat Islam ini setiap di antara mereka itu mati dalam keadaan perjuangan, mereka sudah di surga. Coba sahabat-sahabat lihat kemudian di dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim irzaqun. Nah, kalau kita lihat inda rabbihim dan mereka memahami bahwasanya Tuhan itu di surga, berarti umat Islam yang meninggal yang berada di sisi Allah berarti di mana? Di mana beradanya? Sahabat, umat Islam yang mati diceritakan kemudian berada di sisi Allah, berarti itu berada di mana? Surga. Hidup di sisi Allah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah, bahwa mereka itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rezeki. Berarti umat Islam yang mati dalam perjuangan jihad seperti yang kita sedang lakukan ini, kalau niatnya itu karena Allah, bukan karena niat yang lain. Begitu juga teman-teman yang mendukung channel-channel kita, bukan karena ingin dipuji, dipuja, disanjung, dikenal, berimpas sedekah, bukan karena ingin ria, mati di dalam perjuangan ini, maka kata Allah, mereka itu tidak mati, mereka hidup dan berada di sisi Allah. Nah, orang Kristen mengatakan Tuhan itu ada di surga kan? Umat Islam kalau meninggal itu berada di sisi Tuhannya. Tuhannya itu di mana kalau dalam Kristen? Di surga. Berarti umat Islam ketika meninggal sudah di surga. Mantap. Salahkan aku kalau salah. Tegur saya kalau keliru. Ini dalil Quran yang mengatakan itu, bukan saya. Wala tahsabannal ladzina qutilu. Ini perintah dari Allah langsung. Kata Allah, jangan sekali-kali kamu menyangka, jangan kau berpikir, jangan kau menelaah bahwa orang mati di jalan Allah itu ada di liang lahat sana. Jangan. Al-Quran menarasikan sesungguhnya mereka itu hidup dan berada di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Ini Al-Quran. Jadi umat Islam kalau meninggal di mana? Ya di surga. Loh kok bisa di surga? Kan ente yang mengatakan Tuhan itu ada di surga. Jadi kita ngikut. Kita pertandingan sekarang kan. Kita kan lagi perang nih. Perang senjata kan kita. Senjatamu itu hebat. Begitu dipegang ternyata lembek. Senjata kita kuat. Karena ini Al-Quran. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau mengira umat Islam yang meninggal itu meninggal. Sesungguhnya mereka hidup dan berada di sisi Allah. Masih mau kau datang besok? Sekarang tunjukkan di mana orang meninggal, Kristen meninggal itu ya berada di sisi Bapa. Coba tunjukkan dalilnya. Tidak bisa. Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam Yerusalem.
Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat nonot masuk ke dalam bait suci. Kalau ke dalam Yerusalem aja kagak bisa, masuk ke dalam bait suci kagak bisa. Lalu kayak mana ceritanya mau masuk surga, Cak Ayu? Coba baca Yohanes, kitab Wahyu 21 nomor 27. Gak boleh, barang-barang najis gak boleh masuk ke dalam surga. Nonotmu itu najis. Tenakulai sambalu. Jangankan masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam sinagoge, tempat ibadahnya orang Yahudi, haram hukumnya. Kalau nonotmu itu masih berulang, gak boleh. Jangankan masuk ke dalam bait suci, masuk ke dalam kota Yerusalem, haram hukumnya. Gak boleh kalian itu. Pararang. Nah, pararang cocoknya memang pararang itu dibakar di neraka. Itu udah pasti tuh. Apa tolak ukurnya? Sederhana coy. Baca Matius 23 nomor 15. Celaka. Siapa? Ahli Taurat. Siapa ahli Taurat? Nabi Muhammad. Bukan coy. Yang ahli Taurat itu Faulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Siapa orang Farisi? Nabi Muhammad. Bukan coy. Orang Farisi itu adalah Faulus. Celakalah engkau wahai orang munafik. Nilai aja sendiri. 1 Korintus 9 nomor 20. Silakan Anda nilai. Kepada orang Makassar ngaku Makassar, kepada orang Jawa ngaku orang Jawa, kepada orang Batak ngaku orang Batak, kepada orang Sunda ngaku orang Sunda, kepada orang Bali ngaku orang Bali. Dan serius cara ngakunya, berpura-pura jadi orang Bali, berpura-pura jadi orang Jawa, berpura-pura jadi orang Bugis, berpura-pura jadi orang Riau. Itu apa namanya? Munafri. Maaf ya kawan, yang namanya munafri, keselio lidahnya. Jadi itu namanya munafik. Celakalah engkau wahai orang munafik. Siapa yang munafik di sini? Pernahkah Rasulullah Muhammad SAW itu mengaku sebagai orang Bugis, mengaku sebagai orang Yahudi, mengaku sebagai orang Yunani? Kagak pernah. Pernah nggak dia berpura-pura menjadi penganut Taurat? Nggak pernah. Jadi dia bukan orang munafik. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang pertanyaannya, siapa orang yang mengatakan dirinya sebagai ahli Taurat, mengatakan dirinya sebagai orang Farisi, yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengajak orang-orang non-Yahudi kemudian menjadi pengikutnya? Siapa? Siapa orang itu dan apa nama aliran kepercayaan pengikutnya? Itulah jawabannya. Makanya saya nggak mau masuk agama kalian. Aliran kepercayaan kalian nggak mau saya. Kenapa? Karena dijamin neraka. Kalau di Islam kagak, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi jangan heran ketika ada orang yang sudah meninggal, keluarganya kemudian ke tanah suci, ibadah di sana, tapi kok kakeknya terlihat di sana. Jangan heran. Ada yang kayak gitu-gitu. Maksudnya apa tuh? Ya wallahu alam bissawab. Jadi itu dalam Al-Quran sudah menguraikan itu. Jangan kau menyangka orang yang mati berjuang mengajarkan Islam itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup. Hidup di mana? Hidup di sisi Tuhannya. Parah kalilah kalian itu. Saya kira begitu para dewan guru saya. Kalau ada yang mau menambahkan waktu dan tempat, disingkirkan. Woi, sepi. Iya, saya bikin kopi. Itu Bang Kores ada yang nanya ke saya, pendetanya berapa orang katanya? Ya dari pendetanya 3. Oh 3. Bisa lebih. Makanya di kita ngasih 4. Alhamdulillah. Yang di Bandung itu gimana Bang Kores? Belum.
Yang di Bandung ya ini dulu lah. Ini kan yang paling pasti. Kalau Bandung masih nyari mereka siapa yang berminat gitu. Kalau ini udah pasti. Gitu ikhwan. Oh ini Bang AJM, Bang AJM. Selamat malam Bang AJM. AJM. Bang AJM. Oh nggak ada suara. Ya diisi dulu Bang Kores. Ya jadi itu ya kawan-kawan Kristen ya. Lu tuh apa fungsinya Tuhan lu mati terus hidup lagi terus belum ada satupun orang Kristen yang apa namanya ya orang Kristen yang nyembah Yesus belum ada di surga sama sekali gitu. Apa fungsinya itu kan? Bukankah dulu kalian suka menjanjikannya itu ya, wah kita diselamatkan. Nah anjir dicek ternyata belum ada orang Kristen di surga. Idih, malu nggak tuh? Ketahuan di 2024 loh. Ketahuan kalian di 2024 ternyata surganya kalian masih kosong dari orang Kristen. Anjir, malu nggak tuh? Ih, kalau gue malu loh, kalau gue serius. Jadi harus direvisi tuh orang-orang yang ngomong sudah berpulang ke rumah Bapak di surga gitu. Ya, Akhi Ardi silakan. Enggak sih, cuman ini berhubung belum ada Kristen ya, cuman kadang saya tuh sempat berpikir gini loh, Akhi Kores, jujur ya, saya kan di sini kan orang baru nih ya kan, kadang tuh merasa kurang bersyukur kepada Allah. Aku gak usah nangis, jangkrik. Enggak nangis, maksudnya aku merasa bersyukur sekali kepada Allah. Ternyata setelah aku debat lintas agama ini kan ikut gitu kan, ternyata aku baru tahu apa yang dikatakan guruku dulu, bahwasanya nikmat yang paling besar itu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Ternyata alhamdulillah ada yang bilang dulu akal nggak berguna, punya akal tapi nggak bisa digunakan. Ternyata ini yang dimaksud gitu lah. Ini ketika kita diskusi dengan teman-teman ya, oknum Kristen itu, ketika kita bertanya apa, jawabnya kemana-mana. Ternyata ya bener juga ya. Ternyata ini gitu loh. Dan Masya Allah ya, alhamdulillah ya, kita jadi umat Islam yang bisa menggunakan akal kita dengan bagus. Gitu aja sih dari saya, Akhi Kores. Silakan. Sebetulnya Ya, udah sedikit, lama Bang Ardi. Dikit Udah Bang puluhan. Mukidi bentar. Ya. Buat teman-teman ya, mohon maaf yang di YouTube. Kebetulan channel Gurunda Juma yang gede itu udah banyak kali laporannya ya. Takut kena report atau apa. Jadi Gurunda Juma itu bikin channel cadangan. Namanya Family Bang Juma. Tolong itu baru 500 saya cek itu. Kalau nggak salah ya Gurunda. Ya. Wah, jazakallah bihair Bang Alumni. Syukran. Tolong buat teman-teman di follow ya, di subscribe ya. Channel Gurunda Juma. Family Bang Zuma gitu ya. Ya, ya. Yang di sini 1,5 tolong dong ke sana sebagian di subscribe dulu. Bang Alumni jazakallah. Jazakallah Bang Alumni ini Kiamat. di Jakarta, Masya Allah. Bang Alumni Kiamat ini di Jakarta dia. Wow. Udah pokoknya yes dia mau Gurunda. Alhamdulillah, Masya Allah, sehat selalu, panjang umur, dan selalu semangat dalam akidah Islam. Jangan mundur, jangan pudar, tetap berjuang. Kalau tidak bisa berjuang dengan ilmu, berjuang dengan fisik, waktu, dan tenaga. Ya teman-teman sekalian. Oten-oten yang dibawa, tap-tap layar aja, supaya sampai kepada pendeta kalian biar masuk sini. Mana ada tap-tap layar, yang ada nge-report kalau oten Gurunda. Daripada dia nonton gratis di bawah ya kan? Ya juga sih, daripada nggak ada kerjaan ya. Nonton gratis aja, emosi sendiri. Tuh kan pasukan Ontohod datang Jawa Barat semua. Ini Bang Alumni ini pasukan Ontohod ini.
Masya Allah, syukron Bang alumni kiamat. Ya, Bang Ardi kayak kayak anak kemarin sore aja. Gak usah nangis, gak usah nangis, gak usah Kan nangis. udah berpuluh-puluh tahun disampaikan oleh Bang Haji. Tak buta dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Nenek, Yang buta dua kupingnya, yang tuli kaset rusak. Ini kusut kasetnya lah. Maaf teman-teman, kasetnya kusut ternyata. Barang siapa yang menemukan CD dan kasetnya, biarkan saja. Cek, kok ada suara? Cek satu. Apa sinyal saya gitu jelek ini? Enggak, ada yang tanya Family Bang Zuma ya teman-teman. Nama YouTube-nya Ya, Family Bang Zuma. Family Bang Zuma. Family Bang Zuma. Ayo kita sama-sama di subscribe ya teman-teman yang ada di bawah di YouTube ya, Family Bang Zuma gitu ya teman-teman. Ayo kita sama-sama Cek. Mukidi gimana video lanjutannya yang kemarin? Seru kali pun. Baru 3 Bang, baru dapat 3, tinggal 3 ini. Buat cadangan. Kasihan juga, aku nggak tega juga Bang, nangis soalnya. Dihujat orang Kristen dia, pendeta padahal dia itu. Dimaki habis ya kan. Tahu itu ternyata kalau menolak jago. Kita agama keselamatan, mereka nggak ngerti apa-apa tentang keselamatan. Giliran ketemu Bang Zuma kok kamu jadi rujak. Bikin malu kita gitu dia. Yang itu aku dapat 2 yang blunder. Yang pertama, Alkitab, al itu Allah, kitab itu buku yang dari Allah katanya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, Yesus itu Tuhan, anak Maria bukan Tuhan katanya. Loh, dia pikir Yesus itu bukan anaknya Maria gitu kan. Ya pantesan lah dia dihujat sama orang Kristen. Botolnya akut ternyata. Aduh. Nanti temanya apa nih Akhi Kores? Wah, sinyalnya tidur ada tuh. Oh ya Akhi Kores, sinyalnya temanya apaan ya? Temanya apa ya? Apa ya temanya? Apa Gurunda? Yang sekiranya mereka jawabnya nggak muter-muter tuh apa Gurunda ya? Apa ya? Hubungan
antara Nabi Muhammad dengan Islam dan Yesus dengan Kristen. Wah, itu muter juga Gurunda kalau itu ditanya. Itu Karena tema nunjukin baru ayat. itu jarang dibawa itu tema itu di debat. Iya, betul. Betul sih, bagus itu sebenarnya. Kenapa? Hubungan Nabi Muhammad dengan Islam dan Yesus dengan Kristen gitu ya Gurunda ya. Iya, betul. Yang di bawah banyak yang temanya Yesus gagal jadi Tuhan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Loh, Bang Handi kena report lagi nih rupanya. Kok bisa padahal dari tadi diem loh Bang Handi. Iya, udah 2 channel dia. Rupanya. Gak, paling jatuh sendiri. Temanya ikan apa yang dimakan oleh Yesus. Oh, ikan mujair katanya, kata Yeremia. Mana ada tulisannya mujair di mana? Loh, yang debat sama Bang Zuma, iya, Yesus memang pernah makan ikan mujair katanya. Kata pendeta Yeremia yang ngomong loh. Masa? Iya. Beneran? Mak, tahu dari mana dia? Ya itu dia masalahnya. Tahu dari mana dia yang dimakan oleh Yesus? Mujair. Emang di sana ada mujair? Nggak tahu juga Yeremia tahu dari mana itu. Mungkin karena dia membaca satu riwayat kali, ada di antara mereka yang kena gatal-gatal, panu. Itu kan kalau mujair sering kena alergi. Ya kan? Iya. Nah, jadi mereka punya kesimpulan, orang gatal-gatal pada zaman itu, berarti di situ makan mujair. Bisa gitu ya? Bisa jadi kan? Tapi itu sebenarnya digoreng atau dibakar sih Gurunda? Kalau narasi aslinya. Kan goreng memang. Ya, zaman segitu udah ada minyak ya Gurunda? Mungkin pakai minyak rem. Iyalah. Bisa jadi kan minyak rem cepat menghanguskan itu. Minyak rem. Benar nggak? Iya. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Benar nggak? Betul, Benar, betul. Selamat malam para penyembah batu. Waduh. Mati minyak. Batu Lanjut sakar. Gurunda. Lanjut Gurunda. Ini waktunya Gurunda ini. Lanjut Gurunda. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan kami menyembah batu, itu karena Anda melihat kami itu bersujud sama seperti Nabi Yakub, Nabi Daud, Daniel, sujud menghadap batu tugu pada saat mereka kemudian menyembah kepada apa yang ada di langit. Nah, faktanya kalian nggak gitu. Fakta bahwa kalian itu betul-betul menyembah batu, yaitu Anda nyembah Yesus. Yesus punya batu galatung alias batu sakar. Gimana dong? Anda mengatakan kami menyembah batu, yang terbukti Anda nyembah Yesus, di mana Yesus juga tidak mungkin yang menjadi penebus cuman lehernya atau kakinya, semua tubuhnya dong, termasuk nya, ya kan? Gimana ini kawanku ini, nyembah batu kok nggak sadar. Kenapa kalian seluruh dunia sujud menyembah itu batu yang di Mekah itu? Oh, karena itu sudah dinubuatkan. Yesaya 66 nomor 23. Seluruh manusia di atas muka bumi ini akan datang sujud menyembah kepadaku. Ayo. Nah, itu dalilnya. Berarti kita diperintahkan, ada nubuat, ada ramalan di mana Nabi mengatakan, Tuhan menginformasikan bahwa penyembah yang benar itu adalah bersujud. Karena di situ dikatakan seluruh manusia akan datang sujud menyembah kepadaku. Nah, siapa yang sujud dalam beribadah? Menyembah Tuhan, bukan menyembah batu. Ya emang tidak menyembah batu kami. Kenapa Anda menuduh kami menyembah batu?
Kenapa sujud Anda menyembah Hajar Aswad itu yang batu itu? Oh, jadi kalau orang bersujud itu berarti menyembah kepada yang disujud itu. Pokoknya Gitu. kamu menyembah batu. Oh, kalau pokoknya mah itu mah orang gila berarti. Bukti sudah nampak kok. Mana tuh? Yang dikatakan menyembah itu berarti mengibadahi, menganggap objek itu sebagai Tuhan. Di Islam itu Bisa nggak? Bisa nggak kamu sholat tanpa menghadap ke situ? Kalau sholat bisa menghadap ke sana atau tidak menghadap ke sana bisa. Contoh, ketika saya kemudian naik pesawat tiba waktu asar sholat, ya saya membelakangi Ka'bah bisa. Bisa. Bohong. Loh, kok bohong pula? Itu fakta. Itu hanya kamu loh. Seluruh dunia Islam mengatakan kalau itu kiblatnya ke arah batu. Ke arah batu itu Batu ke Hajar arah Aswad. ya ke arah kiblat. Seluruh umat itu ada kiblatnya. Yahudi ada kiblatnya. Islam ada kiblatnya. Kiblat itu arah ibadah. Orang Yahudi juga ada. Hanya Islam yang menyembah batu. Orang Yahudi itu punya arah ibadah. Mereka punya tembok ratapan. Mereka ketika ibadah menghadap ke situ. Nah, sekarang bohong kau. Umat Islam juga menghadap ke Baitullah, rumah Allah. Nah, sekarang Yahudi Tuhannya bisa kemana-mana. Kemana-mana. Lu pikir tukang ojek? Kok pikir tukang ojek? Yahudi Tuhannya di mana-mana, bukan kayak kalian nyembah batu. Nyembah batu. Berarti kamu itu batu. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Kenyataannya seperti itu. Oh gitu. Jadi Siapa yang bisa menghapus dosa? Jadi ketika saudara melihat ada seseorang mencium-cium HP dan mengatakan, "Iya sayang, aku cinta samamu." Berarti Anda mengatakan orang itu pacaran dengan HP gitu. Iya. Beda. Orang nggak sholat dengan kenyataannya HP. dia cium HP. Kenyataannya dia mencium HP. Orang nggak sholat dengan HP. Kalau kamu sholat menyembah batu. Ya, orang itu sampai mencium, sampai menangis-nangis, mencium HP-nya. Bukan sholat, goblok. Sholat. Emosi dia. Ada yang Emosi. menganggap kau apa? Kok emosi? Ini agama. Emosi nih, Emosi nih, Kok sayang emosi? Ini agama. Emosi. Oke lah kalau begitu. Baiklah kalau Anda mengatakan saya nyembah batu. Baiklah kalau Anda mengatakan saya nyembah batu. Mari kita bandingkan apa yang Anda tuduhkan dengan sembahan Anda. Ayo. Ayo. Apa yang Anda tuduhkan saya menyembah batu. Batu itu banyak disayang orang. Setiap orang bertemu dengan batu itu dicium. Tuhan Anda jadi nggak enak. Jatuh bang dia bang. Tuhan Anda jadi nggak enak. Tuhan Anda itu ketemu orang Yahudi dan orang Farisi diapain? Jadi nggak enak. Kalau yang Anda katakan sembahan saya itu, tuduhan buta Anda itu, seluruh dunia berlomba-lomba menuju ke sana untuk menciumnya. Tapi kalau orang Yahudi berbicara mengenai Yesus, berlomba-lomba ngapain? Meludahin. Alamak, kancian. Melawan batu saja kalah Tuhanmu. Alamak. Batu saja. Enteng bener dia bilang umat Islam nyembah batu. Iya, karena ilmu cuplisnya nggak ada yang kuat. Padahal kalau ini bang, kalau logika dipakai, oke lah katakanlah dia menuduh umat Islam nyembah batu. Terus bisa juga dong kita menuduh mereka nyembah patung Yesus gitu. Bahas masalah ini.
Sekarang kita buktikan umat Islam Ka'bah itu setiap tahun itu diinjak-injak loh. Pada saat pergantian kain kiswah itu. Diinjak-injak artinya umat Islam itu tidak menyembah sesuatu yang diinjak-injak dan itu hanya kiblat, hanya arah saja. Nah, bagaimana dengan di Kristen? Yang pegang-pegang patung Yesus, berani enggak umat Kristen ini menginjak patung Yesus? Gak bakal berani. Betul enggak? Betul. Betul itu. Jadi kalau ada tuduhan umat Kristen nyembah patung, ya mungkin itu memang mereka nyembah patung. Kan gitu. Lanjut Bang. Ini ada tamu Bang. Ya ini ada Pator sama ayah dan ibu. Selamat malam, Muslim apa Kristen? Waalaikumsalam Bang, saya Muslim Bang. Ya ada yang mau disampaikan Bang? Iya Bang, itu yang tadi itu siapa itu namanya yang turun? Oh si Barokokok, kenapa Bang? Iya dia tuduh kita umat Islam nyembah batu. Dia tidak tahu itu Bang, mungkin Bang cuma tahu. Itu di Ka'bah itu dia tidak tahu kan kita umat Islam ini ada syariat, hakikat, hakikat dan ma'rifah. Ya mereka udah tahu Bang, yang penting mereka ngehujat, mereka udah tahu itu. Bos, ini karena bos. Ini Bang Patur ini Muslim apa Kristen? Bang, yang penting mereka ngehujat, mereka udah tahu itu. Nah, saya naikin yang Kristen dulu ya, bentar ya. Ini Bang Patur ini Muslim apa Kristen? Ya mungkin bisa dijelasin Guru ndak tentang hujah, tentang batu itu berkali-kali, udah jutaan kali dijelasin ya. Kurasa nggak perlu dijelasin. Iya. Nggak perlu Bang, nggak perlu biar dijelasin. Iya, karena Tuhan kita itu kan Allah. Iya. Bukan Hajar Aswad. Allah itu adalah hakikat pencipta langit dan bumi. Masakan batu pencipta langit dan bumi? Kan aneh. Dan Allah diterangkan laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Betul Bang. Allah tidak serupa dengan apapun, itu maksudnya Allah tidak sama seperti batu. Jadi kalau Anda kemudian mengatakan hanya gara-gara umat Islam itu menghadap ke sana, lantas Anda mengatakan kami menyembah, berarti ketika Anda kemudian di dalam gereja sujud atau menghadap ke pendeta, berarti Anda menyembah pendeta. Di belakang gedung gereja ada WC penduduk, berarti Anda menyembah WC penduduk gitu. Karena setiap Anda ibadah, Anda menghadap ke sana. Bisakah saya katakan demikian? Kan enggak itu. Nah, sedangkan apa yang ada di Islam, yaitu satu arah di dalam beribadah, sebenarnya itu adalah hal yang sangat menyakitkan hati kalian. Kenapa menyakitkan hati? Karena satu-satunya umat di atas muka bumi ini yang ibadahnya kompak sedunia itu hanya Islam. Coba, kami tidak ngerti bahasa Inggris, kami tidak ngerti bahasa Spanyol, kami tidak ngerti bahasa Italia, kami tidak mengerti bahasa Yunani, tidak ngerti bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa India. Tapi ketika berbicara mengenai akidah, kami satu. Karena kaidah Islam, Islam itu ibarat satu tubuh, satu sakit, sakit semua. Seperti itu. Itu di Islam. Makanya ketika kami beribadah, meskipun kami tidak saling kenal, meskipun kami tidak saling mengetahui, meskipun kami tidak satu bahasa, satu suku, satu ras, satu bangsa, tapi ketika berbicara mengenai keislaman, maka kami satu. Tidak bisa kamu beda-bedakan, tidak bisa kamu pisah-pisahkan. Karena kami satu. Coba lihat. Tuhan kami Allah. Di Amerika namanya Allah. Di Jepang namanya Allah. Di Indonesia namanya Allah. Di Singapura namanya Allah. Di Australia namanya Allah.
Di Eropa Allah. Yesus Semua. peler. Yesus peler. Nggak boleh turunin bang. Semua Turunin, kami Bang. dimanapun di atas muka bumi ini hanya satu, yaitu Allah. Nah, kalau di kalian di Indonesia Allah. Orang Barat bingung, ya. Di Afrika beda lagi, di Cina beda lagi, di Papua beda juga, beda-beda. Kalian itu tidak bisa satu. Cerminan bahwa kalian itu bukan ajaran para nabi. Itu yang perlu Anda pahami. Coba bayangkan umat Islam itu miliaran, ya, nggak usah terlalu jauh di luar dari Indonesia. 200 juta lebih penduduk Nusantara ini, ketika mereka sholat maghrib atau sholat apapun, mereka semuanya kompak menghadap satu titik. Itu tidak gampang, tanpa ada komando, tanpa ada latihan, tanpa ada disiplin ilmu yang spesial untuk itu. Mereka kompak, tidak perlu mendaftar, tidak perlu kemudian nyogok untuk bisa melakukan gerakan-gerakan itu. Kompak mereka itu. Begitu mereka sholat satu komando, Allahu Akbar, maka semuanya akan mengucapkan takbir. Itulah yang membuat kalian cemburu. Sebenarnya kalian tahu, kalian paham, kalian mengerti, umat Islam itu tidak menyembah batu. Sebenarnya poinnya itu bukan di situ. Poinnya adalah kalian iri, kalian cemburu, kalian sakit hati karena melihat kekompakan umat Islam itu. Bayangkan kemarin, ya, orang Idul Adha, subhanallah, sedunia kemudian orang-orang yang tadinya selama 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan tidak pernah mencicipi yang disebut makan rendang, gak pernah mencicipi namanya daging, sate, sapi dan seterusnya. Mungkin karena faktor ekonomi, sedunia bisa merasakan itu, bahkan yang oten pun merasakan. Kompaknya Islam itu luar biasa, Masya Allah. Jadi sebenarnya yang membuat kalian itu sakit karena kekompakan umat Islam. Sebenarnya membuat kalian itu ketar-ketir karena persatuan umat Islam. Itu yang membuat kalian cemburu. Itu yang membuat kalian sakit hati. Bukan karena batunya. Kalian tahu kami tidak menyembah batu. Kalian tahu. Kalian paham. Karena di Bible itu bergejibun data-data para nabi-nabi Yahudi mengambil batu lalu menyimpannya di depan mereka, lalu mereka meminyaki, lalu mereka sujud beribadah menghadap batu tugu tersebut. Kalian tahu itu, kalian paham itu, tapi karena kalian tidak tahu harus menyerang Islam ini dari sisi mana. Karena Islam itu begitu kuat. Kenapa Islam itu begitu kuat? Bukan karena orangnya, tapi Islam itu adalah agama yang diciptakan oleh pencipta alam semesta. Jadi tidak bisa kalian itu kemudian, di mana kelemahan Islam? Kita hujat aja bahwa mereka nyembah batu. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, orang-orang yang hidup di tahun 2024 yang mengatakan Islam menyembah batu, itu bukan karena ketidaktahuan, bukan. Tapi karena sakit hati, iri, dengki, cemburu, hasad, husud, ya, terhadap indahnya ibadah di dalam Islam itu. Coba bayangkan, ya, kalau kita sholat Jumat sekota Makassar ini aja, sholat Jumat dengan satu imam misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu kota Makassar bergemuruh,
Amin. Waktu berlalu, tiba di Kalimantan, disambut lagi di sana. Waktu berlalu, tiba di Jawa. Waktu berlalu, tiba di Sumatera. Begitu seterusnya. Jadi takbir Allahu Akbar itu tidak pernah berhenti di atas muka bumi ini. Tak pernah. Itu yang membuat kalian itu sakit hati. Kalau Anda melihat pergerakan sholat, Anda naik ke atas meninggalkan pijakan dasar bumi, ke atas saja dulu. Ke atas sekitar 10 kilo dari bumi. Anda menggunakan alat meneropong ke bumi. Ada makhluk yang bergerak seperti detak gerakan jantung. Itulah ibadah salatnya umat Islam. Gerakan salatnya umat Islam di atas muka bumi ini, andai saja mereka tidak beribadah di bawah gedung, langsung dilihat dari langit, dari atas maksudnya, Anda teropong dari atas, Anda akan melihat ada gerakan makhluk di atas muka bumi ini seperti pergerakan darah yang mengalir dari jantung. Gedebuk, gedebuk, dari ujung belakang, gedebuk, gedebuk, gedebuk. Itulah unsur kehidupan yang ada di atas muka bumi ini yang menyeimbangkan kemudian apa yang ada dalam komponen kehidupan alam semesta. Makanya kiamat itu nanti terjadi setelah tidak ada lagi umat Islam di bumi. Baru kiamat terjadi. Selama masih ada gerakan sholat, maka gerakan sholat ini kemudian yang menyeimbangi gaya gravitasi bumi yang ada di alam semesta ini. Itu yang terjadi, Bung. Makanya dikatakan sholat itu adalah tiang yang menguatkan kemudian semuanya, termasuk menguatkan kehidupan di atas muka bumi ini. Coba Anda bayangkan, kalau umat Islam itu jauh dari Islam, apa yang terjadi? Kalau umat Islam itu meninggalkan masjid, apa yang terjadi? Kalau umat Islam sudah meninggalkan Al-Quran, maka yang terjadi pembunuhan di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana, perampasan hak di mana-mana, ya, perang di mana-mana, pencabulan di mana-mana, pencurian di mana-mana. Itu kalau umat Islam meninggalkan Al-Quran. Maka yang terjadi kemudian lagi bete di mana-mana. Ya. Pokoknya sesama jenis di mana-mana. Kalau mereka meninggalkan Quran. Bersyukurlah kemudian ada umat Islam. Nah, karena adanya umat Islam yang bersatu padu dalam satu komando la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menjadikan orang Kristen kejang-kejang, khususnya di Nusantara ini. Dasar pembuktiannya, dijajah ratusan tahun, dijajah, disuguhkan, didoktrin, didogmah, dikompak kiri kanan dengan menggunakan Bible. Tapi toh ternyata mereka lebih kuat Islamnya. Yang melakukan penekanan, yang melakukan penjajahan, tetap aja minoritas ajarannya. Ini yang membuat sakit hati. Jadi gerakan sholat, gelombang suara azan yang begitu kompak di Nusantara ini, bahkan di dunia ini, membuat orang-orang kafir cemburu, dengki, iri hati, sakit hati, gelap hati, makan hati, basi hati. Itulah kalian. Sementara di agama kalian, ajaran kasih, anak-anak Tuhan, orang yang ada padanya Roh Kudus. Tapi apa coy? Pertama Katolik, habis itu Katolik ada yang memprotes dalam gedung Katolik, keluar menjadi Protestan. Di dalam gedung Protestan ada lagi yang protes lagi, keluar jadi apa lagi? Sekte baru. Di dalam sekte baru ada lagi yang tidak saling suka di dalam, saling cemburu, bikin lagi sekte lain, muncul lagi sekte baru. Di dalam situ lagi ada lagi saling membenci, saling tidak menyukai, mending kita bikin agama baru, muncul lagi agama baru. Sampai tadinya cuma satu, yaitu Katolik, berubah menjadi puluhan ribu sekte. Di mana kasihnya? Di mana kasihnya? Kalau Islam, Islam aja.
Itu baru ajaran kasih. Kenapa? Kita lihat apakah masjid itu nanti akan berubah fungsi. Yang tadinya masjidnya begini berubah menjadi begini dan seterusnya. Tidak. Apakah orang-orang yang ada di dalam masjid itu akan membuat satu agama-agama baru? Tidak. Berarti di dalam rumah ibadah umat Islam, di situ ada cerminan kasih sayang. Bagaimana mungkin ada kasih sayang dalam sebuah gedung? Tidak lama kemudian muncul gedung baru dan membuat sekte baru. Dari situ lagi muncul lagi gedung baru dan membuat sekte baru. Kalau ini kagak, besok-besok muncul lagi sekte baru. Ini ada lagi sekte baru kemarin kan muncul. Sekte apa namanya? Kalkulator. Ada yang ingat sekte baru yang muncul? Kalkulator atau eskapator atau apa itu kemarin? Ada lagi sekte baru yang kemarin saya diskusi, apa namanya? Sekte Bapak di Surga. Wah, parah kali. Ya, progresif. Itu kenapa muncul yang kayak gitu? Karena di rumah ibadahnya itu nggak ada kasih. Yang ada kecemburuan, iri, dengki, hasad, husud. Begitu melihat umat Islam, ya Allah, ya Rabbi, kompaknya mereka. Coba kita lihat ya betapa sakit hatinya orang-orang ini. Saya pulang kantor, naik mobil kan, 5 menit duduk di rumah bunyi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tiba-tiba Bang Suma keluar dari rumah. Jalan. Perasaan Bang Suma baru nyampe rumah. Iya benar Om. Ke masjid lagi? Iya Om. Loh, santai aja Bang, istirahat dulu. Tidak. Aku lebih takut kepada penciptaku daripada takut kena urat asam. Itu mah biasa. Orang-orang itu heran, kaget. Wih, Islam ini kok kayak gitu ya dalam ibadah. Ini yang membuat banyak orang menjadi mualaf karena jatuh cinta dengan Islam itu. Meskipun banyak juga di antara mereka yang sakit hati. Yang sakit hati inilah yang menuduh bahwa umat Islam itu menyembah batu. Padahal sejatinya jangan katakan Yesus itu tidak punya batu zakar. Jangan katakan Yesus itu tidak normal. Yesus itu manusia, anak Maria yang normal. Sebagai manusia yang normal, buktinya dia disunat. Berarti dia normal. Kalau dia disunat berarti ada batunya. Nah, kalau orang sini bilang, kampung saya itu bilangnya batu galatung. 2 batu yang ketika bergerak itu saling tabrak satu sama lain. Nah, Tuhan itu maha besar. Sedangkan Tuhan mempunyai batu zakar. Ketika dia naik ke langit, dia berubah menjadi yang maha besar. Apakah bisa dibayangkan batu zakarnya seperti apa besarnya? Silakan Anda renungkan dan silakan Anda pikirkan. Jangan-jangan ketika menjelang kiamat batu zakarnya jatuh menimpah dunia ini sehingga dunia ini hancur lebur karena kena batu lase. Saya kira begitu dari saya ya, sekedar edukasi kepada teman-teman yang suka menghujat Islam nyembah batu dan seterusnya. Percaya dan yakinilah meskipun Anda tidak melihat batu zakar Tuhan Anda, tapi percayalah dia adalah manusia normal yang memiliki batu zakar. Karena Anda imani dia Tuhan itu maha besar, maka percayalah bahwa zakarnya itu sungguh maha besar. Saya kira begitu teman-teman. Silakan saya bikin kopi dulu. Kecil itu mah, itu uratnya pun tidak sampai segitu. Potong sebentar ya. Bukan batu. Saya bikin kopi dulu ya. Ini gara-gara saya bahas zakar Tuhannya saudara kita, saya jadi ngantuk dan minum kopi dulu. Silakan. Jangan kencang-kencang dulu, jigjag, santai. Enggak, cuma mau kasih tahu. Kita sih enggak ada iri ataupun kita marah sama saudara-saudara kita atau gimana, enggak. Cuman kasihan, iri sih enggak. Ya kan? Di situ gimana ya maksudnya? Di hadapan hakim yang adil itu nanti tidak ada siapapun. Jigjag ini Muslim atau Kristen? Kristen. Oh baik, silakan. Atau siapa saja yang bisa memberi syafaat atau pertolongan. Nabi Muhammad itu datang diberikan syafaat loh, pertolongan loh. Kecuali orang yang telah diberi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah yang diberi Allah rahmat ini? Kristen ke Islaman ini maksudnya? Enggak. Ini kita kan bahas agama di sini, bukan bahas sembako.
ini kan saya kasih tahu, kita nggak iri. Siapa sosok pribadi yang disebut rahmat dari Allah itu? Sesungguhnya Isa Al-Masih itulah yang dijadikan tanda bagi manusia dan rahmat dari Allah. QS 19 ayat 21, tolong dibacain kalau nggak percaya. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata Muhammad, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu, dia akan menjadi hakim yang adil. Bukankah Allah sebagai hakim yang adil, seadil-adilnya? Al-Nisa 141. Dia yang terkemuka di bumi dan di Gurunda akhirat. lagi bikin Bukankah kopi. Allah Siapa yang yang terkemuka? menanggapi? Bang Kores, Bang Ardi? Belum, tadi kan Bang saya Dewa, menanggapi apa? Bang Zuma. Sebentar. Sebentar. Apa Ustaz Sugi monitor nggak? Bang Ardi Aku di monitor? sini, aku masih di sini, nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir. Santai Nggak boleh aja. sekian santang, Ya. khawatir banget sih. Orang lagi ngomong baik-baik kok nggak. Yang kayak gini mah double kosong, santai aja kita. Kita kan bukan benci atau gimana, enggak. Saudara, maksudnya teman-teman saya juga banyak yang Muslim. Saya nggak ada. Maksudnya benci atau gimana, nggak ada. Benar. Saya Benci ngomong enggak, nipu iya. Yang mana ada kita ada sifat nipu. Barusan Anda ngapain? Ya itu yang saya baca tadi. Kita itu Di mana? kasihan sama situ-situ. Kita enggak itu loh. Kasiannya karena? Ya itu saya baca. Kamu tidur ya tadi saya bacain tadi. Enggak, kasiannya karena apa? Yang saya tahu yang diusir Ya, masuk Muhammad neraka sendiri. itu Kristen. Ya ampun. Ya ampun. Matius 7, Matius 7 nomor 22, nomor 23 itu Kristen diusir ke neraka. Ya, kamu ini nggak ngerti sama sekali. Nggak paham. Anda mengajarin saya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak Satu-satu mendatanginya. rest area sama Jigjal dulu satu-satu. Sebentar. QS Maryam ayat 71 ya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya atau neraka, ya hal itu bagi Tuhanmu adalah satu ketentuan yang sudah ditetapkan. Oke, baik, kita bahas itu ya. Ya terserah mau bahas apapun. Kalian kan bilang tadi masa sunat. Muhammad dalilnya mana sunat? Ayatnya coba tunjukin. Loh kok jadinya ke sunat ya? Enggak, Kok tadi jadinya kamu ke sunat ya? sunat. Oke, Yang baik. Zakar kamu bilang batu. Oke. Kalau kita menyembahnya itu bukan kiblat satu arah begitu, karena Tuhan itu kan ada di mana-mana. Nah, sekarang begini, Yesus itu punya batu sakar atau tidak? Kita nggak menyembah batu zakarnya. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya Yesus itu punya batu sakar atau tidak? Wah, kalau ngomong kayak gini nggak ada hubungannya, Zuma. Aduh, Iya, itu maksudnya masuk ulang generasi. ya. Alalalalalalala. Anda mengakui Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Betul atau betul? Betul. Betul. Sebagai manusia 100% dia punya batu sakar kagak? Apa hubungannya dengan batu sakar sama kami? Tuhanmu Anda akui 100% manusia. Sebagai manusia 100% pasti dia punya batu sakar. Betul? Muhammad ada nggak batu zakarnya? Ya. Kamu kacau kadang-kadang, kamu ini kadang-kadang. Kami tidak menyembah Rasulullah. Yang terciduk sebagai ajaran setan itu yang menyembah Yesus. Barangkali saudara ini, Yesus itu sembahanmu. Betul atau betul? Betul. Yesus itu 100% manusia. Betul atau betul? Betul. Dia punya batu sakar. Betul. Yang mana yang kau sembah dari Yesus? Tangannya, kakinya, lidahnya, giginya aja, atau kalonjingnya? Hah? Tentu seluruh tubuhnya kau tuhankan. Berarti di antara tubuhnya ada dua batu yang disebut batu zakar. Kok jadi linglung kamu? Kok jadi pura-pura bingung gitu loh? Kok pura-pura jadi enggak seintelek awal tadi Anda masuk? Giliran dibuktikan kau penyembah batu zakar, kamu bingung. Hajar aswad yang kamu cium-cium itu apaan? Kamu pegang-pegang. Hajar aswad kami cium, hajar Bentuknya aswad kayak tampi kami itu apa? sentuh, tapi hajar aswad bukanlah Tuhan kami. Sedangkan Yesus itu Tuhanmu. Itu fakta. Kamu tidak bisa lari dari sana. Kalau Kristen itu penyembah batu zakar, gak bisa kamu lari dari sana. Yesus itu Mesias, nggak bisa. Tuhan. Lah, nggak bisa Mesias lu- itu manusia yang diurampin, gak ada hubungannya. Manusia yang diurampin itu banyak. Harun, Kores, Samuel, Saul, itu diurapi semua. Dan mereka semua punya batu zakar. Orang Kristen mana yang mau menyangkal kalau Yesus itu tidak punya batu zakar? Anda ingin mengatakan Yesus itu manusia cacat? Tak bersakar? Tentu dia bersakar.
Nah, sedangkan kamu menyembahnya. Tidak mungkin yang kau sembah cuman kakinya. Tidak mungkin yang kau sembah itu cuman lidahnya. Kau menyembahnya karena Yesus itu adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Berarti kamu 100% menyembah batu zakar. Betul atau betul? Oh enggak, kami enggak menyembah batu zakar. Kau nyembah Yesus atau tidak? Kami menyembah Yesus tapi bukan batu zakar. Kamu kan ngomongnya jorok. Yesus yang kau sembah itu maksudnya apanya? Pantatnya? Ya bukan. Apanya? Iya, apanya yang kau sembah? Pantatnya, tangannya, lambungnya, giginya, gusinya, matanya, hidungnya, telinganya, kupingnya, rambutnya, anusnya. Apanya yang kau sembah? Sebentar, kita ngomong baik-baik aja di sini ya. Lah ini sudah baik-baik. Iya, sebentar. Ini sudah baik-baik. Karena udah aku bilang, kamu kasihan sama saya. Tadi kau bilang, aku kasihan samamu. Justru yang kasihan itu kami kepadamu. Karena kau menyembah batu zakar. Dan tidak ada seorang pun di antara... Itu sama dengan Markus 4:49. Dan tidak ada seorang pun dari Kristen yang tidak akan masuk ke dalam neraka. Semua akan digarami dengan api. Itu sama, coy. Syarat keselamatan tuh dibaptis. Syarat keselamatan kalau kami bagi orang Kristen. Dibaptis itu syarat dikristenkan kan? Untuk menjadi Kristen dibaptis kan? Bukan, syarat keselamatan. Syarat keselamatan dibaptis menurutmu? Siapa yang pernah Yesus baptis? Ada pernah Yesus lah. Di mana Yesus pernah membaptis? Di mana Yesus pernah membaptis? Di mana? Orang kerjaan tapi Tuhan nggak baptisin kami. Dia kan kuasanya. Wah. Kalau Anda mengatakan syarat keselamatan adalah dibaptis, berarti Yesus tidak pernah menyelamatkan karena Yesus tidak pernah membaptis. Tepuk tangan dong. Lian masuk neraka nggak dibaptis, itu aja bedanya. Kalau keselamatan itu karena dibaptis, berarti Yesus tidak pernah menyelamatkan karena Yesus tidak pernah membaptis. Nah, ngapain harus dia yang membaptis? Loh, yang menyelamatkan siapa? Yang menyelamatkan siapa? Pendeta atau Yesus? Lah, di hakim yang adil itu tidak ada siapapun apa saja yang bisa memberi syafaat. Jangan kau gabung-gabungkan dengan ajaran Islam. Jangan. Agamamu aja. Kamu mengatakan syarat menjadi selamat itu dibaptis katamu. Kutanya siapa yang dibaptis oleh Yesus? Kamu mengatakan tak ada. Oh, berarti tak ada yang diselamatkan Yesus. Sebentar ya, sebentar bro. Di hadapan hakim yang adil itu nanti tidak ada siapapun yang apa saja yang bisa memberi syafaat. Muhammad itu datang dan mendapatkan syafaat loh. Syafaat itu artinya pertolongan. Hadis riwayat Rasul Muhammad yang diriwayatkan kemudian Rasul Muhammad SAW Bukhari. Jangan sebentar. Jangan sebentar. Kamu kan menuduh nih. Saya membantah tuduhanmu. Bukhari, Sahih Bukhari 6886. Bahkan Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Umat Islam yang mati itu tidak mati, melainkan berada di surga. Lu mau apa? Di mana dalilnya Kristen mati masuk surga? Tunjukkan. Banyak semua. Ngapain saya nunjukin nama kamu? Di hadapan hakim yang adil itu. Nih, saya baca ya. Saya baca dalilnya ya. Di hadapan hakim yang adil itu tidak ada siapapun apa saja yang bisa memberi syafaat atau pertolongan. Muhammad kan sudah mendapatkan syafaat tuh. Kecuali orang yang telah diberi rahmat dari Allah. Tuh. Siapa itu? Siapa yang diberi rahmat? Yang disebut rahmat dari Allah itu kamu baca QS 19 ayat 21 biar kamu pintar. Isa al-Masih sebagai tanda rahmat bagi manusia. Oke. Kita baca. Rahmat dari Allah. Al-Quran surah apa? 19 ayat 21. Oke, baik. 21? Oke. QS 19 ayat 21. Oke, kita baca. Santai aja. Kalau berbicara mengenai Al-Quran, jangan ragukan umat Islam. Oke, saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kadzalika qala rabbuki huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyan. Jibril berkata, demikianlah Tuhan. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah satu urusan yang sudah diputuskan. Apa yang Anda ingin jual di sini? Anda ingin menyesatkan orang dengan apa di sini? Isa masih sebagai tanda bagi manusia dan rahmat dari Allah. Kamu sebagai rahmat di sini itu yang mana? Kamu baca yang mana ini? Qiyas 19 ayat 21. Saya baca surah Maryam. Coba kamu baca Qiyas 19 21. Iya.
Saya sudah baca. Tadi barusan ku baca. Kok bacanya yang kayak gitu? Nggak ada kayak gitu, kamu bertakian nih. Mulai. Kayaknya menyimpang deh. Mulai nangis. Kenapa nangis? Bener. Quran surah 19 itu surat Maryam Gojluk. Iya, tapi kan dia bacanya nggak ada sebagai manusia. Ada itu ayat 21, Jibril berkata, Kala, aduh gimana kamu ini? Kasihan kali ya. Ya kan, pertanda bagi manusia dan rahmat dari Allah kan? Betul. Nah benar, ya udah kalau benar. Nah, siapa di sini? Siapa di sini Demi ketika Allah yang jiwaku di tangannya, kata Muhammad, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Bukankah Allah di Al-Nisa 1/1 Allah sebagai hakim yang adil-adilnya? Oh, jadi kayak gitu. Jadi karena dia hakim, berarti dia juga itu Allah gitu. Dia raja, dia hakim. Dia raja, matamu picek jadi RT aja. Jadi RT aja Yesusmu itu tidak pernah. Yesusmu jadi RT aja kagak pernah. Kalau di dalam ajaran agama Islam kamu ingin mengais-ngaiskan untuk melantik Tuhan kamu yang dari barat itu menjadi Isa, Al-Quran mengatakan ini Abdullah, aku ini Isa hamba Allah. Ya di Al-Quran kamu memang kamu pikirnya hamba, tapi kamu Gurunda, aku masuk dikit boleh Gurunda? Di kitabmu juga Yesus itu hamba, kuclok. Coba ayatnya, coba kamu baca ayatnya. Coba. Oke, saya tunjukkan ya. Kisah para Rasul. Kalau kamu habis ngomong saya yang ngomong ya, jangan saya ngomong. Tunggu dulu. Nabi Isa di kitabku adalah hamba, Yesus di kitabmu juga hamba. Kita baca sama-sama ya. Di dalam Kisah Wartawan 4 nomor 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Ayo dong. Yang Islam tepuk tangan. Mereka menyembah hamba Allah. Salahnya di mana? Cuklis ini penyembah makhluk. Kalau hamba dia Allah. anak manusia ataupun hamba disebut di situ, asalnya di mana Alkitab itu? Injil itu? Tuhanmu adalah hamba Tuhan. Ya kalau Allah sholat gimana? Masalahnya lu nyembah Abdul gitu loh. Ngapain lu nyembah Abdul? Kitab Al-Sunnah oleh Abdullah bin Ahmad. Kamu dikader di mana ini? Kamu dikader di gereja mana untuk menggunakan data-data palsu kayak gitu? Kamu dikader di mana? Sebentar. Ketika Muhammad mencapai surga tingkat ke-7 suatu Isra Mi'raj, dia bertemu dengan Jibril. Minta ke Bang Handi aja ya, teman-teman Oten yang di bawah. Sebentar saya ngomong kalian mute, kalian takut. Enggak. Udah. Kamu itu barusan ini belajar dari mana? Selama ini saya tahu zigzag itu tidak kesurupan kayak setan gini. Allah memuji-muji Tuhan. Gimana itu dengan kitab kalian? Tunjukkan dalilnya dong. Tunjukkan dalilnya ke kita dong. Iya, kalau misalnya nggak ada ya kami juga bisa. Yesus mengawini Yohanes, kan bisa kita ngomong kayak gitu. Datanya dulu gitu loh, datanya dulu. Tadi Bang Juma udah kasih data Yesus itu, dengerin. Yesus itu hamba. Kamu percaya nggak itu datanya? Yesus hamba, percaya atau tidak? Jawab. Jawab. Kasih happy dulu. 1. Jawab, jangan di-mute, kenapa kalian takut? Tadi Bang Juma udah memberikan data Yesus itu hamba, percaya atau tidak? Iya, hamba, benar, hamba atau manusia. Kenapa? Tuhannya hamba. Hamba 13. Sebentar. Hamba itu identik dengan Buddha. Berarti kau menyembah Buddha. Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Sebentar cuma jangan di media sebentar ya. Jawab Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tinggal selama-lamanya di dalam rumah Bapakku atau di surga. Tapi anak, dia kan anak Allah ini, tinggal selama-lamanya. Dia disebut hamba, dia disebut anak. Tidak ada urusan. Karena itu anak berarti anak sama dengan hamba. Benar-benar gitu merdeka. cara belajarnya. Tidak bisa Yesus ini memerdekakan kamu. Kalau Muhammad tidak bisa memerdekakan kalian. Yesus ini hamba. Dah selesai. Nabi Itu Isa juga hamba. Dalilnya Nabi Isa hamba. Yang disebut anak bagi tradisi Yudaism, anak Elohim itu adalah hamba Elohim. Berarti kau menyembah hamba Tuhan. Udah selesai, kau tamat riwayat kau. Menyembah hamba Tuhan. Ya ampun. Menyembah hamba Tuhan. Sekalian.
Nggak usah. Jadi kamu sudah sadar ya? Kamu sudah sadar ya bahwa agamamu itu penyembah hamba Tuhan. Oke? Sepakat kita? Sebentar Zuma, sebentar. Sepakat dulu dong. Sepakat dulu. Anak manusia sekarang. Ya udah saya sebut dalilnya. Iya, Kenapa? anak manusia sudah pasti dia adalah Abdullah atau hamba Allah. Udah selesai. Kitabku yang menerangkan itu. Nikmatnya ayat dalilnya. Dialah yang membangkitkan hambanya Yesus. Udah. Matius 13 ayat 41 ya. Berarti Anak manusia kamu akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Iya, memang anak manusia menyuruh malaikat-malaikatnya. Memang dia anak manusia yang adalah hamba Allah, yang adalah utusan Allah. Dia Iya, itu Matius 13 adalah ayat 41 wakil kamu Tuhan. baca. Anak Dia manusia wakil Tuhan. akan menyuruh Dia wakil malaikat-malaikatnya. Tuhan. Iya tahu. Kau tahu nggak? Zuma, Kamu saya tahu ngomong, tidak kamu potong-potong, bahwa kamu takut. iblis juga di dalam kitab berdusta, Wahyu memiliki kasihan. malaikat-malaikat yang berperang dengan malaikat. Kamu ngerti nggak? Iblis pun punya malaikat. Kau sadar itu? Hah? Kamu melevelkan lagi Tuhan kau itu dengan iblis gitu? Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Iya sama, iblis juga punya pasukan malaikat-malaikat. Parah kali ini. Ciptaan onta itu ciptaan setan kan? Dikali. Menghujat sakit hati nih. Akui dulu itu tanda tangan dulu tuamu adalah hamba. Akui dulu itu. Kenapa ini Kristen kok Hadis menyembah riwayat Abdul? Ibnu Woi. Majah nomor 761. Coba kamu baca. Kenapa menyembah Abdul? Coba kamu baca. Atau siapa di sini yang mau Akui baca? dulu tuanmu hamba udah. Akui dulu baru Angel lanjut. Celebes atau siapa? Akui dulu tuanmu itu hamba. Wahyu 12:9, iblis dan malaikat-malaikatnya berperang dengan Mikail. Ya, iblis juga punya malaikat. Tuhanmu juga punya malaikat. Sama-sama dong, setara dong. Memilukan. Perikopnya bukan begitu. Iblis itu Perikop, giliran perikop. Kamu kalau giliran membaca Quran, kau pakai apa? Ilmu apa? Memerintah malaikat. Iblis itu Kalau berperang kamu sama baca malaikat. Al-Quran, kau pakai ilmu apa? Goblok. Sekarang giliran dikasih dalil, baca perikop, baca perikop. Udah emosi dia. Enggak. Dasar Tenang. cuplis. Emosi dia. Slow. Penyembah hamba emosi. Sadarlah kau. Penyembah Abdul. Enggak ketulungan dulu. Aduh. Yesus maha Abdul. Asli saya kasihan lihat kalian nih. Kasihan ini. Orang Orang itu kandang kambing dan jangan sholat orang di kandang itu domba sebab menyembahnya dari setan. kepada pencipta Abdul. Kau malah menyembah Abdul. Udah malu dia. Yang disembah kok Abdul. Ada mana? Abdul. Jadi Kristus saudara-saudara Kristen, saudara-saudara Kristen, kalau Anda ingin melumpuhkan Islam, pertama yang Anda harus kuasai itu Al-Quran dulu. Untuk menguasai Al-Quran, kuncinya Anda harus bisa baca dulu. Bagaimana bisa Anda menguasai Quran kalau membacanya pun tak bisa? Hah? Bagaimana bisa Anda melemahkan umat Islam yang dari sejak dalam kandungan ibunya mereka sudah ditanamkan secara mendalam tentang Al-Quran? Datang-datang kalian baca surah kuis 1921. Apa itu? Hei! QS katanya QS. Islam mana yang ingin kau bodoh-bodohi? Islam mana yang ingin kau tipu? Gak bisa Islam itu kau tipu. Ada di dalam hadis. Dasar cuplis. Janganlah bodoh-bodoh gitu. Janganlah sangat bodoh-bodoh gitu ya. Jangan. Islam itu adalah umat yang paham tentang kitab sucinya. Sedangkan Kristen adalah umat yang buta tentang kitabnya sendiri. Malah orang Islam, khususnya apologet, lebih paham Bible daripada kalian. Paham? Yang jelas dia udah akui Tuhannya adalah hamba. Ya udah, final itu. Ini ada si Pero Bang Handi. Itu sih yang mau naik minta permintaannya ke Bang Handi aja ya, teman-teman yang oten. Ini ada Pero Bang Handi tuh. Dia Bang Pero ada yang mau ditanggapi. Tadi itu dia akui Tuhannya Kristen adalah hamba. Silakan. Gini, orang Islam lebih paham Bible kami gitu. Oh iya pasti itu Bang. Coba kita buat kesepakatan dulu Bang Juma ya. Oke. Hadapkan saya dengan pendetamu Bang. Atau Anda sendiri pendeta? Enggak. Oh. Gini aja lah. Oke, kalian akui Yesus itu atau Isa itu utusan atau nabi ya kan?
Ya, Isa juga ngakui dirinya begitu, Yesus juga akui dirinya Jadi seperti kita itu. buat kesepakatan Nabi itu bisa bohong atau enggak? Nabi itu tidak bisa bohong. Tidak. Jelas itu. Iya. Itu kita Kalau udah dia deal, bohong ya? langsung ditegur sama Allah, langsung ditegur sama Tuhan. Langsung ya. Oke. Oh, ini si Pero ini pengkhotbah. Oh, ini bagus. Bagus. Kalau Anda itu pengkhotbah, jangan cuman bisanya tipu-tipu jemaat. Coba tipu saya pakai Bible. Ayo. Kemarin kita udah jumpa loh. Ya udah, tipu lagi saya pakai Biblemu coba. Loh, kayak mana mau nipu coba? Orang memang ada dalilnya kok. Coba Anda tipu saya dengan mengatakan Yesus itu pencipta. Coba. Yesus kalau di Alkitab Bang Juma, dia tidak lagi menciptakan karena penciptaan itu udah selesai. Jadi sekarang Tuhan tidak boleh ngaku lagi pencipta gitu. Loh, bukan Tuhan nggak pencipta. Dia udah selesai masa penciptanya, udah selesai. Dia mau menciptakan apa lagi masa Yesus? Oh, salah ente. Yesus tidak mengaku pencipta karena dia diciptakan. Itu yang betul. Enggak lah. Nah, itu kan nipu lagi kan? Kan cuma bisa nipu kan? Nah, hanya bisa nipu kan? Bukan nipu. Yesus loh. itu ciptaan, Bung. Mau kita buktikan Yesus itu ciptaan? Mau. Gini aja, Bang. Taruh diam dulu. Gini dulu. Mau kan? Taruh diam. Bang Juma membuktikan Yesus ciptaan, kau buktikan Yesus pencipta, oke? Deal? Deal, Vero? Susah ini, Bang. Deal. Susah. Saya cuma sentil satu dalil dalam kitab Muaja, Yohanes 1 nomor 3. Itu aja ku sentil sedikit. Apa itu? Nah, itu kan nggak tahu. Kan udah bilang, saya lebih paham Bible daripada Anda. Aku nggak kan? bawa Alkitab. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Pertanyaan saya, siapa yang menjadikan jari jemarinya Yesus? Dia itu siapa? Ya, itu pertanyaan saya. Siapa yang menjadikan jari jemarinya Yesus yang imut-imut pada saat dia baru keluar dari rahim ibunya? Siapa yang menjadikan? Loh, di situ ada rupanya bacanya siapa gitu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Pertanyaan saya, siapa yang menjadikan jari jemari Yesus? Dia itu, Bang, dia kan menjelma, bukan diciptakan loh. Oke, gini Bang Juma. Menjelma. Gini. Abang selalu berkata kalau abang itu lebih paham tentang Alkitab kami, ya kan? Ini buktinya, kita udah buktikan barusan. Oke, ya. Kita udah buktikan barusan. Kita udah deal tadi. Oke, kita anggap dulu Yesus itu atau Isa itu sebagai utusan atau nabi. Ciptaan. Ya, terserah lah, udah. Ya, bagus. Tadi kita udah deal, nabi itu nggak bisa bohong. Iya. Kalaupun dia bohong, hilaf, pasti ditegur. Ada lagi bohong hilap ditegur. Loh, Nabi Musa ditegur sebab dia tidak mengajarkan tentang sunat. Tuhan marah kepada Nabi Musa karena dia lalai, tidak mengajarkan orang untuk melakukan sunat. Jadi Tuhan itu bisa ditegur. Nabi Daud, Nabi itu bisa ditegur. Nggak ada sumpahnya kalau kayak gini. Bukti Nabi bohong. Kan Yesus mengatakan dirinya Nabi toh. Dia katakan dalam Yohanes 3 nomor 13, tidak ada seorang pun yang naik ke surga melainkan Yesus. Nah, bohong itu kan? 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga. Oke. Bohong, berarti Nabi Yesus bisa bohong. Kenapa? Ya, nggak tahu. Kan saya cuma menjawab pertanyaanmu. Bisa nggak Nabi bohong? Bisa, buktinya Yesus Nabi, tapi dia bohong. Mana bukti bohongnya? Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada orang yang naik ke surga selain daripada dirinya. Faktanya di 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik surga. Ya, cuma ada izin siapa gitu maksudnya itu Bang Juma. Jangan abang sembarangan menafsirkan gitu loh. Saya tidak tafsir. Abang kalau grup orang abang mengatakan Yesus itu yang tertulis. Utusan, kami terima. Enggak. Yesus mengatakan dalam Yohanes 3, coba Anda baca di sana, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga atau naik ke surga melainkan Yesus. Tidak ada seorang pun yang telah
yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia Yesus. Bohong itu. Karena Henok, karena Elia lebih dulu masuk ke dalam surga. Aduh, parah ini. Wanita pesundal juga dari surga. Kebohongan ini. Nabi bisa bohong. Ya, menurut Bible. Yesus Nabi, dia bohong. Susah itu bang, karena kami Islam lebih paham Bible dari kalian. Nggak ada orang itu paham Bible kami, itu kubantahkan itu. Orang abang hanya iya, boleh Anda mengatakan tak ada yang bisa mengalahkan orang Kristen tentang Bible. Bisa Anda teriakkan itu boleh, tapi yang terpapar di lapangan apa? Ayo. Kalau dari dulu ya kan, yang Muslim tunjukkan padaku mana Yesus mengaku Tuhan. Kemarin tuh kutunjukkan, orang abang udah diamnya. Itu terjemahan. Itu terjemahan. Itu tidak mengaku Tuhan, dia mengaku Tuhan. Tuhan dan Tuhan Nggak itu ada tulisannya di situ Tuhan. Itu terjemahan dirubah, berarti ada unsur penipuan. Oke, inilah. Yang tadinya mengaku Jadi kambing diganti di situ menjadi sapi. Sekarang saya tanya saudara, kalau ada orang mengaku aku ini adalah sapi, terus di terjemahan ditulis aku ini adalah buaya, itu penipuan atau bukan? Kalau di terjemahan dia utusan, itu terjemahan atau enggak? Bung, di kitabmu yang terjemahan itu menulisnya Tuhan, tapi di original teksnya Tuhan, Kurios. Kenapa diganti menjadi Tuhan sementara dia hanya Tuhan? Ini apa namanya? Kalau dia Tuhan, Tuhan dari siapa? Aku tanya dulu. Dia Tuhan bagi Bani Israel. Lah, nggak ada bahasanya dia Tuhan Bani Israel. Sedangkan orang kau Israel aja menyebut nggak mengerti aku dia. guru dan Tuhan, dan katamu itu betul. Memang aku ini adalah Tuhan. Rabam Wamaran dalam bahasa Aramaik. Yesus menggunakan bahasa Aramaik kan? Berarti Yesus mengaku Tuhan. Tapi masuk ke Indonesia, ada lagi nabi di Gedung Lai yang menggantinya menjadi Tuhan. Lah, kalau Gini aja itu Bang Juma. Aku rasa aku dari bukan tadi masalah, begini aja terus. Bukan masalah Bible kami yang bohong. Rasaku karena orang abang nggak mau menerima kenyataan aja itu. Anda yang tidak mau menerima kenyataan kalau kitab Anda itu dilebih-lebihkan untuk Yesus supaya orang masuk ke neraka bersama dengan setan. Nggak ada. Sekarang yang mengajarkan Anda Yesus itu Tuhan siapa? Ya dari kecil kami memang udah tahu itu dari Yang pendeta kami, ngajarin dari Anda Alkitab Yesus kami. itu Tuhan siapa? Yang ngajarin Yesus itu Tuhan siapa? Ya dari Alkitab kami. Berarti yang ngajarin ente itu adalah Bible, penulisnya kan? Jadi kayak orang abang Al-Quran dari siapa? Anda gak Yesus mengajarkan itu? Bang Juma. Udah ada aku bacakan pun nggak pernah. Saudara Munti. Ada buku menceritakan Jokowi adalah peragawati. Anda percaya itu? Padahal Jokowi sebenarnya adalah seorang presiden. Tapi Anda ngotot, oh tidak, dia adalah peragawati. Tidak. Lah itu tertulis di kitabku, lu mau apa? Jadi saya senyum-senyum aja. Sekarang gini itu orang ini. perbandingan Orang bahasa ini abang itu. sakit. Udah. Abang tahu Muhammad itu nabi dari mana? Rasulullah Muhammad sallallahu dari alaihi Al-Quran wasallam kan? Iya betul. Alkitab juga kan, buku juga kan, sama kan? Mari kita cari perbedaannya. Oke? Al-Quran itu keluar dari lisan Rasulullah. Khusu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang lebih baik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Sekarang tolong tunjukkan Yesus berbicara tentang buku Lukas, buku Roma, buku Filipi, buku Filemon, buku Efesus, buku Kolose. Di mana Yesus bercerita tentang buku itu? Di mana? Kalau sama kami Bang Juma, kami pengikut. Kami percaya dengan itu. Kalian penipu? Pengikut, bukan penipu. Hati-hati Bang Juma. Kenapa Anda mengaku penipu? Ya karena saya tanpa Anda mengaku bukan pun penipu. kita sudah tahu. Bukan penipu.
Mungkin maksud Anda itu pengikut. Kenapa Anda mengaku penipu? Jangan. Tanpa Anda mengaku pun kami sudah tahu. Bukan penipu, ku bilang Juma, pengikut. Astagfirullahaladzim. Kan udah ku bilang jangan ngaku penipu. Astaga. Tak perlu. Orang pun tahu. Orang juga tahu. Meski Anda tak ngaku. Karena hanya orang penipu lah yang mengatakan seekor sapi itu adalah kambing. Itu hanya penipu. Hanya penipu lah yang mengatakan Anda peka manusia itu adalah Tuhan. Gak boleh begitu, Bang. Anda peka? Loh, gak boleh begitu. Anda peka? Gak boleh Anda mengaku penipu meskipun faktanya Bukan memang penipu, penipu. ku bilang Juma, bukan Kan penipu. diulang lagi kan? Penipu. Astagfirullahaladzim. Hargai perasaan saudara-saudara kita Kristen yang lain. Jangan Pengikut. Anda mentang-mentang mewakili mereka. Anda dengan pasrah mengaku penipu. Cuma waras Gak sedikit boleh, kalau Bang. apa, kalau diskusi Gak boleh, waras, saudara. waras. Gak boleh. Gak boleh Waras kayak gitu sedikit, kali. Juma, waras. Gak boleh. Gak boleh gitu kali, Bang. Biarpun Anda mengaku bahwa Anda mewakili Kristen, dengan polos Anda mengatakan penipu diri Anda itu juga berlebihan. Meskipun Terkutuklah film kau, Juma, terkutuklah saudara, kau. dengarkan. Meskipun film kartun, kalau berlebihan itu juga nggak baik. Meskipun film India, kalau sudah berlebihan itu juga nggak baik. Meskipun Terkutuklah Anda kau, penipu, Juma, terkutuk. janganlah mengaku penipu. Ini banyak orang yang menyaksikan kita, weh. La haula wala Terkutuklah quwata kau kalau illa nggak dengar billah. bahasa aku bilang pengikut, bukan penipu. Mute kan pendakwah. Nanti kalau Nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Nggak boleh. Jaga perasaan Kucluk, saudara-saudara kucluk. kita Dengar kau, Kristen kucluk. yang lain. Meskipun agama Anda itu agama yang suka nipu-nipu, sapi dibilang kambing, manusia dibilang Tuhan, tapi janganlah polos sekali ngaku penipu. Banyak orang Berarti yang pengikutmu jadi banyak susah. karena kau pandai kuar-kuar aja, Juma. Alamak. Kuar-kuar. Jangan kayak gitu, Bang. Gak bagus, Bang. Gak boleh. Ini Anda Anak-anak sedang debat sama mempraktekkan kamu, kau, Juma. Filipi 1 nomor 18 ya kan, dengan maksud menipu kan. Gak usah kayak gitu kali lah. Gak usah. Kenapa? Gak boleh, Bang. Dengar kau tadi bahasa aku, dengar. Saya dengar Anda mengaku penipu dan berulang-ulang Anda mengatakan aku ini Terkutuklah penipu. orang. Alamak. Terkutuklah orang. Udah. Yang membelok-belokkan bahasaku tadi, udah. Jadi maksudnya Anda mau saya akui Anda itu bilang pengikut gitu. Jelas-jelas Anda mengaku berulang kali penipu. Apa sih? Kucluk. Pengkhotbah mulutnya kayak Lucu kau, Juma. Jumatnya. Jadi pengikut berubah menjadi penipu, Anda tertawa, Anda bilang kucluk, Anda bilang lucu. Kayak mana lah saya ini Bos, yang jangan melihat di-mute Yesus dulu. manusia, Jangan di-mute, yang Bos. melihat nyata-nyata Yesus itu manusia, Dengar dulu, ente jangan bilang di-mute. Tuhan. Kalau gara-gara kata pengikut berubah menjadi penipu, Anda kejang-kejang. Kayak mana lah itu kalau sampai Anda bilang kambing? Kayak mana pula kalau anak Gak orang sehat Anda bilang pemalmu, Tuhan? Juma. Mute. Mute. Kata pengikut kita peloncoi dia menjadi penipu, nah, dia keberatan. Kucuk katanya, kucuk katanya, kucluk. Tapi giliran sapi dipaksakan menjadi kambing, bisanya. Manusia dipaksakan menjadi Tuhan bisa. Pengikut menjadi penipu nggak boleh, tapi manusia jadi Tuhan boleh. Parah kali otakmu kawanku. Cambuk, kuruna, Kawanku. cambuk. Sadarlah itu. Sedangkan kata pengikut aja dirubah menjadi penipu, itu bisa hancur. Apalagi Tuhan menjadi Tuhan. Jangan kayak anak-anak diskusi. Loh, gak boleh rupanya kalau Anda mengaku pengikut lantas saya mengatakan penipu, gak boleh. Penipunya di mana? Kamu mengajarkan bahwa manusia itu Tuhan. Manusia yang kayak mana? Yang kayak mana pula kau bilang? Yang tadi yang diciptakan jari jemarinya itu loh. Nggak sehat diskusi sama kalian ini, nggak sehat. Bagaimana mau sehat, materinya memang sudah nggak sehat.
Kita dipaksa untuk mengimani seekor Nggak ada sapi yang adalah maksa. kambing. Nggak ada yang maksa. Bagaimana ceritanya kita bisa mengimani, memahami, mengerti, menyelami seekor sapi Anda ajarkan Kenapa ke kalian kami yang itu muslim adalah yang kambing? sombong kalau kami mentuhankan Yesus? Lah itu sama halnya Anda mengajarkan ke kami seekor sapi itu Yang adalah mengajarkan kambing. ke muslim Bagaimana? siapa? Bagaimana bisa kami terima? Mana ada Kristen mengajarkan ke muslim Yesus itu Tuhan? Beritakanlah Injil kepada seluruh umat nggak manusia. ada. Kalau Nggak muslim ada muslim pula. aja. Mulai. Justru alasan Bible istilah-istilahnya masuk ke ranah Islam itu tujuannya untuk mengkristenkan orang. Barangkali kau bah. Sekarang gini itu tergantung iman masing-masingnya itu. Mau ada pun kayak api iya bang itu nggak ada nyartinya itu, nggak bisa membentengi iman itu. Cocok. Memang Itu iya betul, kan? Bang. Cocok. Tergantung iman masing-masing itu. Cocok itu bang. Tapi manusia ini manusia lemah. Cobalah Anda katakan Anda orang percaya. Begitu yang datang dikelilingi siang hari setiap malam wanita yang sangat cantik bugil di depan kamu. Kau telan juga nyaliurmu, iya kan? Maksudnya Gak kayak mungkin mana tuh? jarimu ini pensiun, bergerak juga tanganmu pasti. Maksudnya kayak mana maksudnya? Nah itu setan itu cantik kali. Islam itu penuh dengan syarat dengan amalan-amalan badan, jasad dan juga batin. Datang Kristen menggoda. Gak usahlah kau kayak gitu kali. Yang penting percaya Yesus, pasti kau masuk surga. Itu kan? Penggoda kan kayak gitunya. Iya kan? Iya kan? Kalian paham nggak arti yang namanya Kristen atau pengikut Kristus Sekali itu masuk seminggu surga? itu pun cuman datang bermusik-musik pria, iya kan? Kok abang Maksud kondek surganya? masalah cara kami khotbah apa kebaktian? Ya kan tadi Anda bertanya, kuatkanlah imanmu, katamu. Meskipun sekuat apapun kami menggoda. Nah, kujelaskan Islam itu juga manusia. Adam jatuh karena digoda. Adam yang makhluk pertama dicipta oleh Allah aja bisa jatuh oleh iblis. Apalagi kami. Nah, iblisnya itu kalian. Jadi aku tanya lah dulu, kalau Adam masuk tergoda itu salah iblis enggak? Salah iblis lah. Ya enggak lah, karena Adamnya mau. Inilah Loh, kenapa nggak ada, kalian Bang itu. Juma. Coba pikirkan omonganku ya. Coba pikirkan omonganku. Contoh, kita laki-laki, kita manusia melakukan dosa. Contoh zina. Itu karena rayuan iblis. Di situ iblis salah enggak? Ya enggak kan, karena kita mau. Anda kan bertanya tentang Adam kan? Ya karena Bukan Adamnya kita, mau kan. Coba Bukan dia nggak kita mau. kan? Saya tanya, berbeda dengan kita dengan Adam. Jangan samakan. Kalau Iblis, dengar dulu Bang Juma. Kalau Adam silakan. itu saya nggak tahu apakah itu karena kesalahan, karena dosa, ataukah itu takdir gitu. Supaya dia menjadi penguasa di bumi. Keturunannya menjadi penguasa di bumi itu aku nggak tahu gitu. Cuma ada pemahaman seperti itu. Jadi yang salah pada saat kejatuhan Adam itu Adam, bukan iblis. Ya kalau kita bilang salah, yang salah Adam, kenapa dia mau tergoda gitu. Cuma gini, dengar dulu. Cuma untuk kategori Adam tergoda jatuh ke dalam dosa itu kita nggak tahu apakah memang seperti itu suratan takdirnya supaya dia dan keturunannya menjadi penguasa di bumi. Itulah kita manusia ini gitu. Berarti tidak ada kesalahan dong kalau begitu. Lo kan udah aku bahasakan tadi Bang Juma. Berarti Adam nggak salah dong, karena memang sudah ditakdirkan di bumi. Kita kan nggak tahu antara yang mana, apakah karena kesalahan dia ataukah takdir. Sekarang aku tanya abang dulu, cobalah kalau memang dia nggak mau tergoda, apa kita ada manusia? Ada, karena dia diciptakan dalam bentuk sempurna, sudah punya kelamin dia. Bininya juga punya kelamin. Sama seperti kambing, tidak tergoda dia dengan setan, tetap aja yang beranak juga. Bang Juma, tapi entahlah di Al-Quran kalian ya. Kalau kami setelah dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, baik dan jahat, disitulah dia baru sadar bahwasanya dia telanjang gitu. Oke. Nggak tahu di Al-Quran penjabarannya kayak mana. Berarti sebelum dia makan buah baik dan jahat, apakah Adam sudah tahu baik dan jahat?
Mana dibahasakan itu ya? Dia hanya masih mengikuti perintah dari Allah itu sendiri gitu. Pertanyaan saya, apakah Adam sebelum makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, dia sudah tahu membedakan antara baik dan jahat? Nah, kalau itu saya kurang paham Bang Juma. Apakah dia tahu atau enggak? Karena setahu saya, dia hanya mengikuti. Kalau kita mengikuti ini Bang Juma, kita nggak tahu dia pintar atau bodoh, karena dia hanya mengikuti aja gitu. Itulah yang saya katakan, Anda itu memperbodoh diri. Loh, Adam, ginilah. Saya uraikan. Nah, jadi begini, Adam kan diperintahkan, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk. Akibat daripada makan buah baik dan buruk, dia tahu dirinya telanjang. Berarti sebelum dia makan, dia telanjang, tapi dia tidak sadar. Artinya, bagaimana mungkin dia tahu baik dan buruk kalau dia telanjang aja dia nggak paham. Nah sekarang anak bayi ditanya, anak bayi jangan kau berak di celana ya, karena itu adalah buruk. Awas. Anak bayi tetap aja berak di celana. Kenapa? Karena dia tidak tahu antara baik dan buruk. Begitulah Adam dalam konsep agamamu. Jadi konsep agamamu itu Adam belum tahu baik dan buruk, lalu kemudian makan buah pengetahuan, tapi dihukum menurut agamamu kan, dikutukkan Adam itu sampai keturunannya juga harus ada yang mati di atas tiang pohon kan, untuk nebus dosa-dosa itu kan. Bagaimana mungkin diberi ganjaran kepada Adam sementara Adam melakukan itu dia belum tahu baik dan buruk? Ya, kalau itu Bang Juma, udah aku bilang kan, aku kurang paham konsep di situ, apakah dia udah tahu baik dan buruk ataukah itu takdir. Jadi coba jelaskan dari Al-Quran. Kita kan diskusi kan. Iya. Nah, coba jelaskan dari pemahaman di Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas. Nabi Adam alaihissalam itu khilaf. Dia bersalah dengan mengikuti bisikan iblis. Tapi apa yang terjadi kemudian? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Adam bertaubat setelah itu. Lalu kemudian Allah menerima taubatnya. Berarti tak ada lagi dosa. Berarti nggak ada keturunan lagi memiliki dosa. Dengan dia tergoda oleh iblis, berarti Tuhan memberikan bukti akurat kepada para malaikat bahwa Adam ini betul-betul makhluk yang super luar biasa. Apa buktinya? Dia bisa bertobat, dia bisa melakukan kesalahan dan dia bisa bertobat. Sementara iblis tidak bisa melakukan kemudian hal itu, dia gak bisa bertobat. Malaikat pun tidak bisa melakukan kesalahan. Berarti Adam bisa melakukan kesalahan dan bisa juga kembali suci dari kesalahan. Malaikat tidak bisa, iblis pun tidak bisa. Itulah sehingga Allah mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, aku lebih tahu tentang makhlukku daripada kalian. Maka apa yang terjadi kemudian? Ini bukti bahwa Adam ini pantas menjadi pemimpin di atas muka bumi. Apa buktinya? Dia tahu bahwa ini salah, ini benar. Dia tahu ketika dia salah, dia bisa bertaubat. Dia tahu ketika dia khilaf, dia bisa kembali kepada Tuhan. Bisa jadi pemimpin. Makanya dia diciptakan. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menciptakan makhluk bernama Adam, bernama manusia, untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, agar bumi ini bisa dikuasai oleh manusia. Kalau manusia tidak pernah melakukan kesalahan, dia tidak bisa memimpin, bro. Dia nggak bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Kenapa? Dengan manusia tahu akibat sesuatu perbuatan, maka manusia itu bisa memilah. Ini nggak boleh dilakukan, ini nggak boleh dilakukan. Mari kita rapat untuk membuat jembatan, rapat. Ini nggak boleh, ini harus seperti ini, harus seperti ini. Ini nggak boleh, jangan kayak begini, itu salah, harus ditambahi bahannya, nggak boleh kurang. Baik bos, harus begini. Karena manusia tahu aspek itu, maka dia bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kalau dia hanya tahu benar, tidak tahu salah, bagaimana mau memimpin di atas muka bumi ini? Ya. Kan itu yang kubahasakan tadi. Itu mungkin udah takdirnya supaya dia dan keturunannya menjadi pemimpin di bumi. Kan udah kubahasakan juga tadi itu. Iya, tapi masalahnya di agamamu Adam mewariskan dosa. Sehingga harus ada yang menjadi korban di atas pohon cemara. Kan itu kucluknya itu di situ, Bu. Aku nggak suka abang mengolok-ngolok kayak gitu. Loh, lalu Natal pohon cemara itu dari mana rupanya?
Loh, sekarang gini Bang Juma. Lah sekarang Emang gini. ada dalilnya dalilnya di atas pohon cemara dia? Tidak ada, Nah, tapi kan jadi di atas kenapa Abang pohon. keluar-keluar di atas pohon Kan di cemara? atas pohon katanya dia Nggak digantung ada di atas pohon Bang Juma, di tiang salib. Salib itu bahasa Arab, Bung, bahasa Quran. Luar negeri tidak mengenal itu kata salib, cuman di Indonesia karena Kristen pingin Kan karena kali itu orang di bahasa Indonesia menjadi Indonesia kan Kristen. maka itu namanya salib. Oh nggak bisa, salib Enggak itu bisa. artinya tulang Saya salib. orang Indonesia, Sulbi. kalau Abang pula berbahasa bilang nggak bisa. Abang siapa rupanya? Salib itu artinya sulbi. Orang yang diikat pada bagian punggung pada tiang. Sedangkan Yesus kan tidak diikat. Berarti Yesus bukan disalib. Yesus itu harusnya Anda katakan dihapus. Jangan Abang berbahasa tidak bisa. Ini Indonesia, bukan Abang aja punya Indonesia ini, bukan Islam punya Indonesia. Nah, inilah Anda bermasalah dengan terjemahan. Apa yang diterjemahkan di kitab saudara itulah yang Anda telan. Jadi kalau misalnya terjemahan, misalnya kata Yesus yang adalah Tuhan bagi Anda masuk ke dalam Jadi bahasa kalau asing, tanyalah Abang, dengan posisi seperti itu apalah namanya, cobalah. Sekarang gini, kita nggak ada manusia di situ. Tapi kalau itu namanya tempat penyalipan, apalah namanya? Cobalah, bikinlah doktrinmu dulu. Abang kan sering bahasakan bahwasanya kitab kami kalau di dalam tradisi Yudaism itu digantung di sebuah pohon. Nggak ada di pohon namanya Bang Juma. Susahnya karena Anda tidak mau menggunakan bahasa aslinya. Kalau pohon Bang Juma, dia masih tumbuh. Dia tumbuh. Maksudnya pohon itu kita sebatang berpikir. pohon artinya sebatang namanya sebatang pohon kayu. Coba apa bahasa aslinya? Kesulon. Kesulon itu artinya apa? Udah nggak ada lagi sebatang pohon kayu. Paling pun kayunya dibilang Bang Juma. Yang namanya pohon kayu itu dia masih tumbuh. Saudara, kesulon itu artinya apa? Abang lah yang tahu artinya. Aku nggak tahu artinya. Pohon. Pohon. Nggak ada itu. Makanya kukatakan kepada saudara Kristen semalam bahwasanya ketika umat Islam itu mengidentikan Yesus salib itu seperti jemuran, itu jangan dibilang salah. Karena kalian sendiri yang membuat-buat itu. Salib itu kalian bikin Sekarang sendiri. gini lah Juma. Terjemahkanlah jemuran itu untuk apa rupanya fungsinya? Menjemur kainnya biasa ya kan. Kenapa kalian seolah-olah mengolok-olok kayak gitu loh? Bukan mengolok-olok, Nah, saudara. gini Bang. Yesus itu Dengan kalau Anda mengolok-olok, pakai kata salib, dengar. Itu Kalau bisa Yesus itu, menimbulkan rasa kebencian loh. Paham sih itu? saudara, dengarkan. Kalau Anda menggunakan kata salib, berarti bentuknya tidak seperti tiang jemuran. Itu dulu. Silakan Anda menggunakan kata salib, tapi kata salib itu hanya satu pohon aja berdiri tegak. Oke, tidak ada itu kiri kanan, nggak ada. Kiri kanan itu apa? Kayak orang yang ada di sawah-sawah itu, orang-orang sawah. Itu kayak orang-orang sawah itu tidak begitu namanya salib. Salib itu satu tiang berdiri, lalu orang itu digantung di atas, digantung diikat tali bagian sulbi, bagian punggung. Jadi kalau untuk tangannya kayak mana? Jangan nangis lah Bang Pero. Tangannya itu bisa saja menjulur ke bawah atau bisa saja menjulur, dua-duanya menjulur ke atas, diikat di atas. Bukannya seperti yang Anda pakai di leher Anda itu berbentuk apa itu? Kayak pedang. Bukan kayak gitu. Kalau salib ya. Pedang. Yang mana maksudnya Bang Juma? Ya itu. Bentuk cross itu apa coba lihat. Ada gagangnya kiri kanan sebagai tameng, muncul ke belakang ke depan panjang. Salibnya itu pedang, bentuk pedang itu salib. Bang Juma, bikin diskusi Bang Juma yang mendidik sedikit, jangan agak mengolok-olok gitu loh. La haula wala quwata. Aku nggak pernah olok-olok yang namanya ajaran Muslim loh Bang Juma, nggak pernah. Nggak usah nangis lah Bang Saudara, nggak ada. saya justru membantu Anda untuk menjauhkan diri Anda menghina Yesus. Yesus itu tidak kayak gitu caranya. Dia itu cuma digantung, bukan diikat kayak ikan kering gitu, enggak. Bukan kayak tiang listrik kayak gitu, bukan. Yesus itu cuma digantung saja. Baca original teksnya kalau nggak percaya. Susahnya kawanku ini. Coba kita lihat ya di Galatia 3 aja dulu. Kita ambil di Galatia 3 nomor 13 ya. Supaya Anda itu belajar lah. Jangan Anda mengatakan saya mengolok-ngolok,
umat Islam menghina. Tidak, kalian yang membuat itu terjadi. Coba. Sebab terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini jelas ada kata salib. Ada. Ya. Sedangkan kayu salib itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah xulon. Xulon itu artinya kayu atau pohon. Jadi kalau sama kita lah, kayu atau pohon itu kayak mana? Gini dulu Bang Juma. Oke lah. Digantung di atas pohon. Mati bija. Gunakan logika dulu. Bukan kayak gitu Bang Juma. Kalau seperti bentuk yang kita lihat waktu penyaliban Yesus, oke lah, kita nggak melihat. Seperti yang dibikinlah di film itu ya kan. Oke? Itu masih layak nggak dibilang pohon? Kutanya dulu. Ya, berarti filmnya salah, sutradaranya harus belajar menggunakan kata salib itu kayak mana. Berarti jangan tahu gunakan bahwasanya salibnya itu pun disimpan. Berarti jangan gunakan kata salib di situ. Gini Bang Juma, cara mengartikannya itu. Oke, apa tadi Bang bilang pesulon? Apanya Bang bilang tadi bahasa Bang tadi itu? Kok bahasa saya Bang? Itu bahasa Enggak, Yunani. yang bahasa Yahudi-nya Bang bilang tadi apa? Sulon, bahasa Yunani. Bahasa Yunani, apa pesulon? Iya, pesulap. Artinya bukan loh, kita kan diskusi. Aku nggak suka lawak-lawak. Lah, apa sih saudara saya ini? Yang lawak-lawak siapa? Disulah. Disulah itu tangannya terangkat ke atas dua-duanya, kelihatan keteknya. Ya, Assalamualaikum Gurunda. Memang kalau saya lihat di dalam bahasa Yunani itu memang ini pohon memang. Cuma ini akun baru Gurunda, mohon dipromosikan nih. Saya 3 akun rungkat tadi sedang live rungkat. Saya kemarin saya 6-7 malah. 6. Kemarin saya 6. 4 ini akun saya 3 rungkat semua. 7 saya Deng, 7. 7. Iya, karena terakhir saya pakai punyanya sahabat Bang Suma. Habis semua dibabat sama teman-teman kita. Yang itu aja gue udah pakai. Yang family Bang Juma. Itu bisa. Oh iya. Sedikit Gurunda, memang kalau di dalam bahasa Yunaninya itu memang sulon itu artinya pohon. Jadi Yesus itu digantung di pohon ya. Iya, maafkan saya kalau saya salah. Iya, baca aja Bang Pero. Sekarang gini loh, gini. Kalau kita artikanlah pohon itu dengan pohon kita yang di Indonesia, itu pas enggak gitu? Ya pohon mah di mana-mana sama Bang, pohon. Enggak Bang, arti bahasanya aku bilang, bukan bentuk. Ayo teman-teman, supaya Kok bisa bisa begini? open cam. Kalau saya bisa open cam, saya bukain nih. Iya. Ayo teman-teman, follow biar bisa sampai 1000 yuk. Jadi intinya Yesus itu digantung di pohon. Itu intinya. Mungkin bisa open data. Bedakan dulu makna kata Bang Juma. Kalau digantung di pohon itu baru cocok disebut salib. Tapi kalau model yang kalian bikin itu bentuk apa itu? Siapa yang tahu? Bentuk cross ya? Itu bukan salib itu. Itu kerangka layangan. Namanya arku. Nah. Bukan kita menghina Bung, bukan. Kan Anda menggunakan kata salib tuh. Jadi kita cocokkan kata xulon dalam bahasa Yunani. Ternyata memang pohon, berarti Yesus digantung di pohon. Gitu loh. Tapi entah kenapa menggunakan bentuk seperti itu. Apakah itu melambangkan pedang atau apa, enggak ngerti saya. Maafkan saya Bang ya, kalau saya ngajarin Anda kebenaran ya. Dan terima kebenaran itu meskipun kebenaran itu pahit. Artinya bukan pahit loh. Aku enggak kan? Orang-orang bilang pahit, dia bilang pahit. Siap. Teman-teman, sebentar lagi bisa open cam. Saya akan bukakan Bible dalam bahasa Inggris juga. Nanti kita lihat. Udah berapa itu Pak Nandar? Udah berapa itu? 958 nih follower. Gurunda, saya punya NKJP. Cek dulu Indonesia. Dan yang kopinya. Jolo. Nampak
Yang kita tolong mantri ke sini nanti kan. Iya, lanjut muki. Dia nama harga kan? Oh iya, Pak. Ya. Mati Ya, Bang Nanda udah 1.000, Bang Nanda. Turun dulu baru naik. Siap, aku turun dulu ya. Apa Cakarudo nih matiin nih kemana? Nah, sebelum itu kita kasih selingan dulu ya. Res, bagaimana format mau debat seperti apa, Res? Diumumkan aja, Res. Ya, jadi formatnya nanti Juan ya, ini mumpung 3.000 kita sounding ulang ya, stay tune. Nanti antara akhir bulan atau awal bulan kita API akan mengadakan dialog lintas iman terbuka bersama kawan-kawan pendeta, dan lawannya nanti itu S3 Ikhwan. Dan di sana juga akan ada Gurunda, Saralif, Akhi Ardi serta Akhina Moto ya, dan itu akan diadakan di Jakarta. Formatnya nanti 2 versus 2, 1 versus 1 pembukaan, 2 versus 2 tim nanti pertengahan, lalu terakhir tentunya puncak 1 versus 1 Gurunda bersama yang S3-nya gitu. Yang ingin berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini silahkan infakkan sebagian rezeki kalian ke rekening API, baik yang di TikTok yang menyaksikan maupun yang di YouTube yang sedang melive-kan. Ya, ke rekening API, dan konfirmasi tolong ke Bang Handi, nomornya ya, deskripsinya ada, nomornya ada di deskripsi Bang Handi gitu, Ikhwan, supaya kita tahu yang terkumpul berapa. Aja di bawah Bang Kores, nomor rekeningnya. Sebutin aja. Bang Ardi. Sebut Bang Ardi. Udah saya ketik di bawah. Jadi nomor rekening API itu 7-nya 5 kali ditambah 51 ditambah 770 Bank BNI atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Itu telah diketik di bawah banget ya. Ya udah saya ketik di bawah, teman-teman. Ini debat terbuka besar-besaran. Karena Bang Juma turun langsung loh. Dan ini juga debater dari Kristen itu belum pernah muncul di permukaan. Dia murni dari dosen STT Bang Andi. Dia murni dari akademi. Ya Ikhwan, jadi API dialog nggak akan pakai pendeta bekas, ya. Kita pakai yang fresh, yang belum pernah tampil tentunya, gitu. Oke, lanjut lagi. Terus kemudian nanti tanggal dan tempatnya nanti kami akan beritahukan kepada audiens. Tentu yang ingin datang nanti kami akan beritahukan seperti bagaimana undangan dan formatnya ya. Yang nggak apa-apa, ruangannya bisa nampung 1.000 orang. Saya kira begitu. Yang penting masuk tertib. Nanti HTM-nya dikasih tahu selanjutnya Bang Andi. Kenapa Bang? Harga tiket masuknya nanti dikasih tahu setelah ini nanti. Ya nanti lah itu kan belum ditentuin kan? Belum di format. Aja. Bang Nandar udah bisa buka cam? Belum bisa ya, kenapa ya? Turun dulu Bang, turun naik lagi. Oke. Bang Nandar turun dulu, keluar dari TikTok, ke beranda biasa, keluar dari TikTok, masuk lagi, harus keluar TikTok dulu. Iya. Siap. Makasih. Sama-sama. Jadi Bang Pero. Aduh, pingsan kayaknya Bang Pero nih. Ambulan ada yang tahu nomor ambulan nggak teman-teman? Pingsan kayaknya Bang Pero. Format ulang lagi Bang Kian Santa. Jadi begitu ya Bang Pero ya mohon sekiranya sedikit demi sedikit ya minimal satu kata original teks yang paling substansinya gitu loh, supaya Anda ini tidak terbohongi banget dengan terjemahan Indonesianya. Apa betul demikian Bang Juma? Iya Bang Handi. Minimal yang nggak substansi seperti Yohanes 13:13. Pelajarilah original teksnya. Yohanes 1, pelajarilah original teksnya sedikit demi sedikit. Masa kami yang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Dewa baru pulang Bang. Maaf, waduh. Filmnya rame kayaknya tadi ya. Nggak diturunin lagi Dewa. Ini kan Kian Santa kenapa nggak diturunin? Dari hotel atau apa ini? Coba ditanya. Masa? Baik. Tadi Dewa sih nggak dengar ada diskusi terbuka gitu ya ke anak Bang Juma ya. Dewa mungkin tidak punya ilmu, tidak punya apa-apa, tapi insya Allah Dewa akan mendoakan lah untuk Bang Juma. Dan tadi sudah ya dikasih tahu untuk yang mau
donasi silahkan nanti kirim ke rekening. Kalau nggak bisa dititip ke rekening Dewa, boleh dicatat nomornya 0800 omong kosong. Ah, catat ya, itu catat. Jangan nggak dicatat itu nomor ya. 0800 omong kosong itu. Ini belum 1000 Kang Kian Santa nggak bisa. Aku padahal punya 2 Bible bahasa Inggris nih. Semuanya menyatakan bahwa Yesus digantung di pohon. Belum 1000 ini. Ya teman-teman, tolong di follow dulu Bang Dandar nih. Belum 1000, belum bisa open camp. Udah di follow langsung aja report sekalian. Ayo teman-teman, sukseskan ya, perdebatan offline dari APII diwakili ini sama Gurunda Juma dan rekan-rekan. Mantap ini. Ini Bang Kores, ada yang DM mau ngebiayain gedungnya katanya Bang Kores. Oh, alhamdulillah, mantap. Iya. Kirim norek apinya Bang Deo. Boleh. Tapi yang bisa pakai BPJS katanya gedungnya. Ada. Adanya ada nanti di Bangsal 8. Rumah sakit dong. Di kamar mayat. Jangan mentang-mentang lawan kita lagi serius-serius Dewa, lo mah nggak bisa diajak serius. lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, ini sudah 1000 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alumni. Bang Zuma, Bang Handi, Bang Kores, Bang Dewa, Bang Ardi, demikian. Ini dijambak soal sama Kang Kian tadi, sorry ya. Saya turun lagi Siap. Papa udah di sini aja. Makasih ya Bang. Di sini. Masya Allah. Ya, nggak apa-apa lihat dari bawah aja mantau Kang Kian ya. Nggak boleh turun di sini. Boleh. Nanti naik lagi kapan-kapan. Ya, assalamualaikum. Dijak Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Iya tuh. Oke. Jadi kembali ke topnya Bang Pero, itu jadi original testnya ternyata sulon, bukan salib Bang. Gimana? Bang Pero bisa memberi tanggapan lagi Bang? Silakan. Jadi Yesus itu digantung di atas tiang. Kalau dia disalib berarti diikat bagian punggung, pinggulnya yang diikat. Terima kasih. Ya, silakan semuanya nyimak. Saya bikin kopi dulu. Lanjut. Ya Allah, ya betul. Menurut Abang Gurunda bahwa Yesus di dalam original teks maupun di dalam bahasa Inggrisnya, ini saya tunjukkan kepada teman-teman. Saya punya 2 Bible bahasa Inggris. Bentar, kamera. Nah, ini buku dari Uhti Nina. Terima kasih. Lisanul Mizan. Teman-teman lihat, ini di dalam Bible The New Catholic Translation. The New American Bible. Kita lihat di dalam Galatia 3 nomor 13 teman-teman ya. Mana sudah 13 7 7 8 9. Mana tadi 13? Nih teman-teman ya. Nih 13. Be everyone who hangs on a tree. Ini yang punya Katolik. Kita lihat di dalam Bible New NKJV. Mana ini NKJV? Galatia 3 nomor 13. Mana 13? Ini juga sama ya teman-teman ya. Everyone who hangs on a tree. Ini Billy Graham Training Center Bible. Ini NKJV, New King James Version. Galatia 3 nomor 13 menyatakan bahwa Yesus digantung di
pohon, bukan di tiang salib. Terima kasih, itu saja. Pero, jelas ya datanya Pero ya. Kalau original teksnya apa tuh? Salib. Bang Dandar, original teksnya apa? Bang Nandar itu di mute, Bang Nandar. Bukan mute, Bang Dandar. Oh, Mute. sorry, ini nih. Galatia 3 nomor 13. Ini nih. Suaranya kecil. Ini nih, Sulo ini nih. Galatia 3 nomor 13. Di sini tertulisannya apa? Bang Handi? Sulo. Ya, apa artinya di atas? Pohon. Nah, itu. Sulon. Sulon. Nah, semuanya menyatakan di pohon ya. Silakan Bang Pero ditanggapi. Luar biasa. Dia punya Bible tahun 2023 nggak? Itu kan sudah direvisi. Bukan di salib tetapi di pohon itu. Ada nggak Bang Pero? Bible tahun 2023 yang sekarang, revisi sekarang. Kalau ada silakan dicek. Ya, Pak Adi silakan Pak Adi. Maaf dipotong. Ya luar biasa emang penjelasannya Akhi Kores. Lanjut, silakan. Kena mental itu Bang Peronya, udah pingsan itu. Kalau ada teman-teman yang tahu nomor ambulan, silakan di kontak ambulan ya teman-teman. Pingsan ini. Tadi pertanyaannya adalah, nggak percaya. Pertanyaannya adalah Bang Dandar, Bang Jemaat semuanya di sini ya. Dari mana ini LAI gitu loh? Menerjemahkan Sulon menjadi salib. Ini LAI ini belajar di mana ya? Harusnya kalau dari Sulon itu dekatnya itu ke salon Bang Andi, harusnya salon itu bukan salib. Oh, kalau itu no comment saya dah. Karena saya jarang ke salon sih. Apalagi Bang Dewa jarang. Ke salib jauh. Bang Pero gimana no, bro? Diskusi itu kayak gitu gitu loh. Iya gimana tanggapannya bro? Hujan. Gini loh Bang. Oke lah itu pohon. Artinya hujan pula di sini lah. Sekarang oke, tadi enggak ngakuin, gimana sih? Gini, kan ku bilangnya dari tadi, oke lah itu artinya pohon. Cuma dengan posisi dengan salib itu tadi, seperti salib yang kami tahu itu, layak nggak itu dibilang pohon? Itu yang ku berbahasa tanyakan tadi. Gitu. Kan nggak layak. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu pohon. Ya kalau nggak layak berarti iman Anda selama ini itu keliru. Mestinya pohon di situ. Bukan ke situ, bukan masalah kelirunya loh. Yang kita tahu kalau yang namanya bahasa Indonesia itu pohon, itu masih sebatang atau tumbuh loh gitu. Itu maksudnya dari tadi. Nah tempatnya Yesus yang ada gambar-gambar itu pohon atau bukan? Ya itu kan nggak pohon lagi namanya. Ya berarti salah itu. Loh. Itu kan ngeyel lagi. Gitu. Benar-benar lu orang pasukan ngeyel lu ya. Kenapa sih nggak mau jujur gitu loh? Kan diartikan ke bahasa Indonesia, kan itu yang maksudku tadi. Ya Sulon itu diterjemahkan ke Indonesia apa? Kalau artinya kan pohon, oke, pohon. Layak enggak dengan penyalipan itu disebut dengan pohon? Itu maksudku. Layak enggak? Ya memang kayak begitu originalnya. Loh. Kenapa LAI menggantinya? Diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Benar-benar dah. Loh, benar-benar. Susah kalau udah begini ya. Kalah aja udah. Berarti poinnya di sini Bang Andi ya, itu teks originalnya yang salah, terjemahannya yang benar. Itu poinnya di situ. Dia tidak mengerti. Harusnya original tag yang benar Bang Dewa. Enggak sengaja Bang Dewa, biarin aja.
Iya, dia ini beranggapan kalau teks originalnya itu salah. Ternyata yang benar itu adalah terjemahannya. Betul tidak? Sampai-sampai umat Kristen itu mengimani yang namanya terjemahan, bukan mengimani yang teks original. Jangankan kitab sucinya diterjemahkan, wajah Tuhan ente pero diterjemahkan di mana-mana itu. Bukan kayak gitu, Bang. Kalau kita tahu yang namanya pohon, kita Indonesia yang tahu namanya pohon itu tumbuh atau sebatang gitu loh. Ini kok susah ya dikasih tahu ya teks originalnya. Kami ini mengarahkan, coba abang gambarkan yang benar. namanya pohon itu seperti apa. Coba abang kasih gambaran lah. Masa pohon Bang Lancar, aduh ini ya Allah. Masa ya Rabbi. pohon ditanya, semua pohonnya sama pohon. Ya kayak mana coba? Lu nggak pernah lihat pohon mangga? Ya. Yang namanya pohon mangga bercabang-cabang, berdaun, ada akar. Nah sekarang gambar yang ada yang kau imani itu di pohon apa bukan di pohon? Enggak. Ya, yang benar yang mana? Loh, kan itu makanya kena lagi, muter lagi. Lucu, mana ada muter-muter? Sekarang yang ada di gambar yang kau yakini itu pohon atau bukan? Yang mana gambar yang mana? Yesus disalib itu gambar-gambar itu di gereja. Pohon namanya, Bang, kalau sama kita orang Indonesia. Kenapa? Enggak di pohon namanya itu. Gak usah kita ini ya. Nah sekarang yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Original teksnya atau yang imanmu? Coba Bang jelaskan gambaran pohon mangga. Coba jelaskan. Masa anak kecil aja bang gambaran pohon mangga? Nggak pernah lihat pohon mangga ya? Coba jelaskan dulu biar paham. Coba jelaskan. Pohon mangga itu pertama adalah satu ada koplingnya, ada kaca spionnya, terus ada rim sehernya, terus kekurangannya rem. Itu pohon mangga tuh. Iya. Kayak gitu. Kayak gitu pohon mangga itu loh. Ada kaca spion. Sama abang itu pohon mangga? Iya pohon mangga itu bang. Iya ya. Kan anda minta dijelaskan toh? Ya sepengetahuan saya itulah pohon mangga. Ada kaca spionnya ya pohon mangga? Ada bang, ada rim sehernya. Ada koplingnya, iya ada koplingnya juga. Ini di sini nih. Ini ada nih buktinya Bang Andi. Ntar saya gedein dulu. Nah di sini nih, di pohon toge nih, di gantungnya nih, di pohon toge. Oke, udah puas. Kok ketawa? Ini di pohon toge udah. Jangan ketawa kau. Berdiskusi sehat lah bos. Lagi lu nanya apa? Sehat pohon. Lagi lu nanya gambaran pohon mangga, kayak nggak pernah lihat. Buah salib diartikan ke bahasa Indonesia itu pohon. Yesus kontol. Ini siapa sih? Aduh, jangan dinaik. Ini oten ini oten ini. Ini oten ini. Dari bahasanya dia pura-pura Islam dia. Orang Islam nggak akan berkata seperti itu. Sudah Bang Andi, kita ngalah aja udah. Dia tidak percaya sama teks originalnya. Apalagi yang harus kita jadikan sebagai hujah kalau seperti itu. Kita sudah tidak punya alasan. Ya sudah Bapak menang Pak. Kalau Bapak mau adu bego-begoan Pak, jangan sama kami Pak. Ya. Di sini, di sini kita adu pintar-pintaran Bang. Kita adu ilmu di sini. Bukan adu bego. Bapak terangkan menurut Bapak pohon mangga itu seperti apa? Silakan terangkan. Iya. Ada cabangnya, ada daunnya itu setahu aku. Baik, ada cabangnya, ada daunnya. Baik, sepakat. Sudah apa lagi terus Pak? Udah kan berarti itu bukan pohon gitu loh. Nah ya sudah. Ada Kristen yang lain, Bang Kian Santang? Giliran Dewa nanti yang ini. Tapi ternyata tempatnya Yesus disalib nggak ada daunnya tuh. Bang Seleb, gue kayak anak-anak kita Bang Seleb. Masa pohon mangga ada kopling, ada kaca spion? Iya benar Bang, menurut saya itu Bang. Ya udahlah. Ya. Pohon mangga Bang. Oke ya pohon mangga ya. Iya Bang. Besok mau di tune up Bang. Besok mau di tune up. Iya. Ganti oli besok Bang. Oh jadi Bang Perong mengakui digantungnya di pohon toge. Apa yang digantung di pohon toge bos? Enggak tahu apa. Loh, tapi kok nanya? Bahas. Apa yang digantung di pohon toge? Ku tanya dulu. Panjang lagi Kian Santang ini. Ampun bener-bener. Udah Pak, turun aja Pak. Ambulan udah deket tuh Pak. Turun aja Pak. Loh. Untuk apa ambulan? Ya membawa anak pohon mangga lah. Buktikan pohon mangga itu ternyata ada ininya, kaca spionnya, gitu loh. Pohon mangganya dibawa pakai motor itu Pak. Dengan diseleb. Di rumah abang pohon mangga ada kaca spion. Saya belum pernah lihat pohon mangga Bang, makanya saya ngarang. Yakin? Bang.
Terkutuklah bang kalau pernah nengok Purmangga. Yesus yang terkutuk, bukan saya bang. Loh, Kok saya yang terkutuk? Orang Yesus kok yang terkutuk? Gimana sih? Tuhanmu yang terkutuk, kok saya dibawa-bawa bang? Janganlah bawa saya terkutuk, ya Tuhanmu yang terkutuk. Makanya berdiskusi itu yang sehat. Ini saya lagi sehat bang. Oh, kutanya sekali lagi, pohon mangga ada kaca sepion, ada kopling. Iya ada bang, Dari situlah barangkali Yesus disalib di pohon mangga ya. Nggak ada, aku bilang bang. Nah, terus Yesus disalib di mana? Kan dia disalib. Salibnya di pohon atau bukan di pohon? Nggak di pohon namanya. Berarti yang benar yang mana? Kalau dalam terjemahannya bang, dia nggak di pohon. Terus disalibnya di mana? Ya disalib. Salibnya di mana? Di pohon apa di tiang listrik? Kamu mulai menghujat seleb. Saya nanya, saya berpendapat bertanya kepada Anda. Menurutmu di mana? Aku tanya, kau sepengetahuan otakmu di mana dia coba? Yesus itu disalib di pohon apa di tiang? Saya kan nanya, nggak berpendapat. Gini aja lah, kalian komal-komal muslim, Al-Quran aja bahas, jangan ngolok-ngolok. Lo kok ngolok-ngolok, orang lagi nanya kok. Loh, jadi gini, pohon mangga ada kaca spion, ada koplingnya mau ditimbang gitu. Iya bang ya. Jadi gini Bung Vero gini. Kalau kita berbicara mengenai salib, berarti kita berbicara mengenai Al-Quran. Nah sekarang kitab saudara kan bukan Al-Quran, tapi kenapa ada kata salib? Yang ada di dalam kitab saudara itu ksulon. Ksulon itu artinya pohon. Oke. Nah, sekarang Anda bertanya, apakah mungkin Yesus itu digantung di pohon? Jangan tanya kami. Tanya penulis kitabmu, karena penulis kitabmu mengatakan begitu. Dikatakan digantung pada ksulon. Artinya digantung pada pohon. Itu titiknya itu di situ. Bermasalah kemudian kitab saudara dan iman saudara ketika masuk ke Indonesia, pohon diganti salib. Al-Quran mengatakan bahwa celakalah mereka yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu disalibkan, pada sesungguhnya mereka tidak menyalibnya dan tidak pula membunuhnya. Menyalibnya artinya mengikat pinggulnya di atas kayu atau di atas pohon. Artinya ada kesamaan apa yang terjadi berdasarkan kata ksulon dengan kata salib. Yang bermasalah di sini adalah simbol Kristen yang kemudian membentuk sebuah kayu dengan tanda cross. Itu loh. Harusnya simbol atau kalung Anda itu, kalungnya, induk kalungnya, itu jangan ada bentuk melintang, cukup menjulur ke bawah aja karena dia hanya sebatang pohon. Itu baru betul. Kalaupun ada embel-embelnya kiri kanan, berarti itu adalah ranting atau apa namanya, cabang pohon. Berarti Yesus digantung di atas pohon yang bercabang. Tapi cara menggantungnya tidak dipantek seperti kucing. Dia jangan main lah bos. Kakinya hanya menjulur ke bawah, kepalanya menjulur ke bawah. Yang tertahan di atas pohon itu hanya bagian perutnya saja. Enggak, itu barang buktinya pun masih ada kok. Iya, kalau begitu salah kata salib dipakai di situ. Enggak salah. Loh. Salah bang kalau dipakai kata salib. Enggak. Harusnya menggunakan kata cross. Cross itu apa rupanya? Kayu yang melintang. Ya udah kan ada apanya yang di atas itu. Nah, kalau begitu jangan kata salib yang dipakai. Jadi apa? Ya pakai aja katakan saja di situ bahwa Yesus digantung di atas kayu bersilang. Selesai kan?
Kayu bersilang lah namanya salib, Bang Juma. Gak usah abang bilang itu dari Al-Quran lah, menyuruh dari Kalau Al-Quran salib itu lah. tidak begitu. Kan aneh saudara. Ini diajarin Salib kok malah. kayak mana? Coba jelaskan dulu. Jadi salib itu adalah bahasa Quran, bukan bahasa di dalam kitab saudara. Quran, Bang Juma. Gak usah abang masuk-masukkan Quran abang itu. Iya, karena kata salib itu munculnya di Al-Quran, bukan di Bible. Ada di bahasa Indonesianya itu. Gak ada pula. La haula wala quwata illa billah. Apa arti dalam bahasa Indonesia itu salib dalam bahasa Arab? Ayo. Ayo. Terlalu banyak bahasa yang abang tahu, terlalu banyak. Enggak, saya tanya dulu, bahasa Arab kan salib itu yang dipakai kemudian dalam bahasa kita menurut saudara. Kalau bahasa Indonesia itu Anda gunakan, bahasa Arab itu Anda katakan bahasa Indonesia yang kata salib, coba apa arti salib? Ginilah, ibaratnya Nah, gini. kan? Beginilah kan? Biasa kita gunakan kata seperti itu bentuknya salib. Seperti tiang yang dibentuk tadi, itu namanya udah terbiasa disebut salib. Itu makanya yang pohon tadi pun diartikan itu salib gitu loh. Itu kan ngarang-ngarang bebas kan? Kok ngarang-ngarang bebas? Ngarang kan? Ngarang kan saudara? Kan memang Masa itu ngomong. terjemahannya kan. Salib ini kan bahasa Arab, Bung. Nah, terus apa hubungannya dengan kitabmu? Ibarat bahasa apapun dibikin, kenapa rupanya mau Arab pun dibawa? Kenapa rupanya? Kok abang bilang bahasa Quran? Bahasa Quran ya Quran, bahasa Arab ya Arab, bahasa Indonesia Indonesia. Kenapa? Bahasa Arab ini loh yang Anda harus pahami tentang kata salf. Anda harus tahu itu, akar katanya itu seperti apa. Baru didudukkan terjemahan yang sesungguhnya. Nyambung lagi nih kita nih. Iya, memang gak nyambung karena Anda menggunakan satu kata yang tidak sesuai dengan simbol Kristen. Nggak sesuai Bang Juma. Kami mengiyakannya. Aduh, saudara ini susah untuk dijelaskan. Itu ada yang baru, Pak Andi. Bro, itu bro, dari mana kata salib kau dapat di terjemahan? Dari mana ngambilnya? Ya dari Alkitab. Original tesnya apa? Kalau masalah itu Bang, kan udah aku bilang, itu kan tergantung kebiasaan kita. Ini kebiasaan nipu kan? Gimana? Kebiasaan nipu. Kok nipu? Nah itu dia kan nggak ngaku. Yang dirugikan siapa di situ kok ditipu? Kau yang dirugikan karena kau nggak berasa dirugikan. Aku nggak merasa dirugikan. Karena kau memang nggak mau bahagia. Loh, aku bahagia kok. Bagaimana mau bahagia kalau kau nggak berasa dirugikan? Loh, aku nggak merasa dirugikan loh. Nah terus dari mana kata salib itu diambil? Loh, mau dari mana pun Nah itu dia, ini masalahnya. Ini masalahnya bro. Aku udah bilang pohon. Coba jelaskan kayak mana pohon. Abang bilang punya kaca spion, punya kopling. Logika nggak abang berbahasa? Itu namanya kau percaya. Yang dibego-begoin kau percaya. Ini aja ada tamu baru, Bang Juma. Ini Pero udah istirahat dulu aja ya, ente ya. Ente minum obat cacing, istirahat, tidur. Kau aja makan obat cacing, silakan, bos. Pak Jupre. Jadi saya ini dulu, Dek. Saya simpulkan dulu supaya nggak salah paham ya. Jadi yang terjadi terhadap Yesus itu, kalau sudut pandang kita melihat dari anak kalungmu, udah turun dia. Itu cocoknya kata cross. Jadi cross itu artinya palang atau kayu bersilang. Nah, jadi kalau Anda ingin menerjemahkan Yesus digantung di atas kayu palang atau Yesus digantung di atas kayu bersilang. Itu bahasa Indonesianya. Oke ya. Jadi cross, silang, itu tidak ada hubungannya dengan salib. Makna salib itu terlalu jauh dengan keadaan yang dialami oleh Yesus. Itu bukan dihukum salib.
tapi itu namanya dihukum palang atau digantung di kayu bersilang. Nah, sedangkan Al-Quran itu konsisten menyebutkan kata salib yang pada hakikatnya itu justru mengkritisi pemahaman orang-orang Kristen yang mengidentikan kemudian makna cross dengan makna salib itu. Padahal sejatinya salib tidak identik dengan cross. Salib intinya sebuah kayu sandaran yang digunakan untuk menghukum seorang kriminal dan umumnya jelas tidak berpalang. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Itu kata salib, maknanya itu di situ. Salib sebuah kayu sandaran yang digunakan untuk menghukum seorang kriminal. Dengan cara apa? Mengikat bagian punggung pada batang kayu. Maksudnya batang kayu yang disandari tersebut. Nah, itu salib tuh. Makanya di Al-Quran dikatakan bahwasanya mereka tidak menyalibkan Nabi Isa, tidak pula membunuh. Nah, faktanya memang betul. Di dalam tradisi Anda, oknum yang ada di atas pohon itu berbentuk cross, kayu palang. Berarti bukan salib. Nabi Isa tidak disalibkan, melainkan penggantinya yang disalibkan. Nah, kalau ini kita telusuri secara histori, berarti pengganti Nabi Isa pun itu bukan cerita yang ada di dalam kitab saudara. Karena pengganti Nabi Isa itu disalib. Sedangkan yang Anda lihat di dalam iman saudara itu bukan penyaliban. Itu menggantung seseorang di atas kayu palang. Itu loh yang perlu saudara pahami, ya. Jadi jangan hanya belajar celote kosong tapi tak ada isinya. Makanya kalau tidak mengerti Al-Quran, jangan ambil istilah-istilah Quran untuk didudukkan ke dalam kitab saudara yang tidak berkesesuaian. Tengok kalung Anda tuh, itu bukan salib itu. Kalung Anda itu cross, kayu palang. Nah, sedangkan kalau kita melihat ya, sekali lagi teman-teman, orang yang dihukum kemudian dalam bentuk cross ini, di atas kayu palang ini, itu dikenal di zaman Romawi, dan orang-orang Roma menggunakan kemudian ada dua model, yaitu model model huruf T besar, atau model krus komisa, atau bentuk T kecil, krus imisa. Nah, Yesus ini di dalam ajaran saudara, dia dihukum dalam model krus imisa, huruf T kecil, bukan T besar. Dan itu bukan salib namanya. Itu bukan salib. Kalau hukuman-hukuman seperti ini, itu sudah digunakan kemudian oleh Mesir dan Persia di abad 1 sebelum Masehi, di tahun 80-an lah sebelum Masehi. Nah, itu yang kemudian digunakan juga oleh orang-orang Yahudi ya sejak tahun 80-an sebelum Masehi. Seperti itu. Jadi yang terjadi terhadap Yesus itu orang-orang Yahudi, ini terakhir ya dari saya, orang-orang Yahudi atau orang yang hidup kemudian di abad pertama sebelum Masehi, banyak di antara mereka itu hidup di zaman Alexander Yunius, dihukum kemudian dengan cara digantung di kayu salib, dan bukan dengan cara seperti yang Anda gambarkan, bukan kayu palang, tapi mereka digantung di kayu salib. Maksudnya kayu salib itu adalah sebuah pohon atau sebuah batang yang berdiri tegak sebagai tempat sandaran, lalu kemudian orang itu diikat pada bagian pusat, bagian pusatnya itu diikat di pohon tersebut.
Dan itu tidak mereka lakukan keras, bukan kayu palang. Nah, Nabi Isa penggantinya itu dengan bukan kayu palang, yaitu salib. Artinya cuma diikat aja di bagian pinggul atau punggung. Seperti itu saudara ya, teman-teman Kristen ya. Berarti nggak ada pemakuan, Gurunda? Kalau salib nggak ada pemakuan, cuman diikat di punggung. Apa sih namanya itu? Punggung lah. Ya, mengikat tulang sulbi artinya mengikat punggung kan? Tulang sulbi kan bagian punggung. Nah, itu yang diikat. Makanya dikatakan salib. Salib dari kata salab, istilab, bagian itu, bagian salib, bagian salb, bagian ini punggung. Dari tulang sulbi. Kayak gitu-gitu. Oke, saya kira begitu ya teman-teman sekalian. Silakan dilanjutkan perjuangan yang pada intinya kita paham betul bahwa terjemahan kitabnya orang Kristen dengan metode yang mereka gunakan baik dalam gereja, patungnya Yesus, salib kayu yang digunakan untuk menggantung Yesus itu bukan salib, tapi itu adalah kayu palang. Kayu palang dalam bahasa Yunani-nya xulon atau pohon, sedangkan atau kata cross, atau kalau dalam bahasa Yunani lebih dikenal dengan istilah stauros atau istilahnya kesilon, orang yang digantung di atas kayu palang. Jadi bukan salib tapi kayu palang. Kecuali mereka ingin mengakui bahwa Yesus adalah Nabi Isa, maka mereka harus menggunakan kata salib, dan salib itu bentuknya bukan yang kayak di leher mereka, itu salah. Demikian. Silakan diambil alih Dinda Ardiansa. Ini ada Bang Putra sama Perdi. Selamat pagi. Selamat malam. Bang Putra, Gus Putra, Perdi. Selamat pagi. Ya, ada selamat suara. pagi. Silakan. Ya, dari Kristen Bang Muslim, Bang. Assalamualaikum, saya orang Muslim. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Nyimak aja ini. Oh, oke deh. Kalau gitu nyimak boleh di bawah ya, Bang. Silakan Bang Kores atau Bang Andi dilanjut. Bang Ardi yang tadi dulu sambil nunggu Oten. Yang Bang Kores monitor. Yang tadi yang mana? Itu yang tentang diskusi, dikabarin terus. Ya. Oi. Yang diskusi offline dikabarin aja terus. Oh iya, udahlah, pegel. Ayo naik Tritung. Sini dialog. Tanyalah apa soal misalnya pedofilia, kayak merampok, membunuh gitu. Kenapa Islam demo-demo? Yang gitu-gitu tanya. Nanti kita jawab. Tapi tadi ada yang kasihan Bang Kores. Bang Ardiansa dikeroyok 3 sama penghujat. Aduh, capek saya. Ini host gimana mantap. nih saya di Bagus lah. Kakak saya itu Bang Andi. Gua kalau posisinya kayak gitu puas loh, wah seru. Keren, tapi hancur itu semua sama Bang Ardi. Mantap, harus gitu. Muslim tuh apa ya? Di kamus Muslim tuh nggak ada kalah dialog. Si Erben semalam gimana kabarnya, Bang? Sakit hati. Ya pas pamit menghujat dia. Oh iya, nanti si Erben juga saya kasih waktu di sini ya Bang Kores nanti ya. H2H aja. Ya jangan nama gua lagi lah, mana mau dia sama Gurunda tuh ketemu. Si Erben nggak mungkin mau sama Gurunda, takut dia. Belum jelas Bang Kores debatnya kapan? Ya emang baru sounding. Ya, baru penggalangan dana dulu. Antara akhir bulan ini atau awal bulan depan gitu Ikhwan. Jadi dekat-dekat lah, 2 mingguan. Saya tidak mau nanya karena kami diajari apa tadi dibilang? Saya tidak mau nanya karena kami diajari mengasihi kawan, tidak membalas. Keren kan? Iya, bagus. Nggak perlu kalian polisi itu. Bagus. Si
Siapa yang tulis Quran? Dalilnya mana? Ada ini. Tapi nanyanya di atas, ntar gue jawab. Gue punya dalilnya. Yang menulis ya. Naikkan Bang Kores. Nggak tahu dia mau naik nggak? Ini udah naik satu nih. Siapa? Pluralisme. Ya, selamat malam pluralisme. Selamat malam Bang. Ya, malam juga. Gimana? Ya siap Bang, siap Bang. Apa? Ini ada yang ada satu yang mau saya pertanyakan Bang, persoalan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini Muslim atau Kristen? Muslim Bang, Muslim. Walah, ya udah apa? Ini kan nanti aja Bang, kalau Muslim nanti Bang ya. Bang, nanti aja kalau Muslim. Kebetulan di sini ada penghujat luar biasa ini ya. Namanya Mossad alias Israel Tambos. Dia menghujat, nge-DM luar biasa ini ya bahasa-bahasanya. Puas ente yang menghujat Islam ya? Mossad ya? Puas ya? Menghujat Nabi Muhammad, menghujat Allah. Oh iya. Tapi luar biasanya sampai mengatakan Allah itu ngentau Nabi Muhammad ya. Wih, keren bener bahasanya. Bahasa kasihnya. Iya. Siapa yang Cuma, tulis Quran? Begini loh, diajak ketemu kok nggak berani gitu ya. Diajak ketemu nggak berani. Ya kan? Kenal lu sih, ngapain? Loh, ya udah sekarang kita kenalan. Gimana kalau kita ketemu gitu kan? Mau ketemu di mana? Ente punya keberanian nggak ngomong depan gua bilang seperti itu? Punya nggak keberanian? Gue pengen tahu aja. Hah? Siapa dalilnya tulis yang Quran siapa? Tanya. Iya, udah anggaplah nggak ada lah, udah. Begini maksud gue itu. Ya udah. Ente punya nyali nggak? Ngapain lah? Ente punya nyali nggak buat ketemu sama gua? Lu ngapain? Cap buang-buang. Punya nyali nggak ketemu sama gua? Ya, punya nyali nggak gitu aja? Lu tuh siapa? Gua kan gak kenal, ngapain? Iya, sekarang kita kenalan. Nih, kita sama-sama open cam aja. Kita sama-sama open cam. Ya, gue pengen tahu coba punya keberanian gak ente buat ketemu sama gua? Ya, berani gak ente? Kabur. Berani gak ente? Kabur, Wak. Bahasanya terlalu luar biasa soalnya Bang Andi dia. Oh iya, keren banget bahasanya itu. Wih, puas banget itu ngehina Nabi Muhammad, ngehina Allah ya kan. Padahal Dewa berapa kali ya mengatakan ya, Allah itu tidak punya masalah dengan ente. Nabi Muhammad tidak punya masalah dengan ente. Ente lagi ada masalah sama hati ente itu. Ketika ente berdiskusi, ente kalah diskusi dengan Dewa, ternyata kepintaran ente hanya menghujat seperti itu. Coba kalau berdiskusi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia itu ya, memiliki yang namanya hati. Tetapi tidak semua orang punya nurani. Disitulah yang dikatakan hati nurani. Punyalah nurani sedikit. Andaikan Kristen itu ajaran agama yang benar, pantas gak mengatakan seperti itu? Pantas gak mengatakan Nabi Muhammad seperti itu? Kalau ente bener punya nyali, kita ketemu aja sama gua. Berani gak ente depan mata gua mengatakan seperti itu? Hah? Naik lagi, Mossad, naik lagi ente, naik lagi gak apa-apa. Ayo, kita open cam. Itu penghujat. Punya nyali nggak ente? Tuhan ente aja pecundang kok, gue bisa membuktikan. Yesus kabur, Yesus menghilang, gue bisa membuktikan itu. Tiga-tiganya Tuhan ente pecundang. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Kenapa Bang? Jangan pancing-pancing gue ngamuk, Wah. Ada apa? Bilang-bilang dong. Itu aduh Bang, luar biasa Bang penghinaannya. Allah itu ngentiau, Bunda. Itu orang Nabi Muhammad dicolok sama Allah. Wah, luar biasa itu Bang penghinaannya. Cuma gini loh Bang, maksud Dewa itu berani gak sih ngomong kayak gitu depan mata gua? Berani gak ente? Ya, kami umat muslim itu Kami umat muslim itu mesin tempur kalau ente pengen tahu ya. Kami bisa menunjukkan akhlak kami seperti apa. Tolong tunjukkan ajaran kasih ente seperti apa.
Janganlah bilang kayak gitu ya. Kalau cuma beraninya ngomong sebakul gitu kan, ternyata ditemuin nggak berani. Gua kasih nomor handphone diajak PC nggak berani. Apa ini? Pengecut sekali ente itu. Ya, jadi Kristen itu harus tahu ya, bahwa Islam itu adalah napas kami. Al-Quran itu jiwa kami. Allah itu adalah sembahan kami. Untuk mempertanggungjawabkan itu semua, kami pertaruhkan nyawa kami. Jadi Islam itu identik dengan jihad. Karena hanya dengan berjihadlah maka ajaran Allah, ajaran Tuhan bisa disebarkan ke seluruh penjuru bumi. Kalau melempem, ya bisa-bisa agama yang dibawa oleh para nabi ini habis sirna. Artinya Kristen dan Islam itu sama-sama berjuang merebut pengikut. Islam merebut pengikutnya menuju kepada Allah, kalian merebut pengikut menuju kepada neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Dalilnya di mana? Matius 5 nomor 19, Matius 23 nomor 15, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Banyak dalilnya di dalam kitabmu bahwa iblis dalam hal ini pengikutnya juga menggiring anak manusia kepada neraka. Contoh nih ya, hukum Taurat itu diwahyukan oleh Allah untuk Bani Israel. Al-Quran mengakui itu, Bible juga mengakui itu, Yesus juga mengakui itu. Nah, itu Anda harus pahami dulu. Kemudian ada Kristen masuk ke dalam tubuh Yudaism, mengambil terjemahan Taurat, lalu menggunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai tambal dari kitab Perjanjian Baru kalian. Nah, yang terjadi kemudian adalah kalian orang Kristen yang mengaku memiliki kitab yang disebut Perjanjian Baru justru melanggar apa yang ada di dalam kitab tersebut. Sedangkan kami umat Islam adalah umat yang benar-benar memperjuangkan akidah kami, memperjuangkan hukum Tuhan yang datang kepada kami agar diajarkan kepada seluruh umat manusia. Nah, sedangkan di kalian mengambil kitabnya orang Yahudi bukan untuk diajarkan kepada orang lain, tetapi kalian mengambil kitabnya orang Yahudi hanya sebagai pemanis, polesan. Yang kalian ajarkan justru ajaran kalian sendiri yang tidak diajarkan dari para nabi. Nyembah anak Maria itu bukan ajaran para nabi. Ibadah hari Minggu itu bukan ajaran para nabi. Menyembah 3 pribadi itu bukan ajaran para nabi. Makan babe tidak bersunat itu bukan ajaran para nabi. Berarti kalian merangkak dari sejengkal tanah ke sejengkal tanah, menyebar sampai ke penjuru bumi. Kalian mengajak manusia untuk masuk ke dalam ajaran yang tidak diajarkan oleh nabi. Dengan kata lain, Anda mengajak manusia mengimani aliran kepercayaan yang Anda percayai yang bukan berasal dari Tuhan pencipta alam semesta. Sedangkan Islam juga berlomba kemudian mengajak manusia untuk menyembah kepada pencipta alam semesta. Bedanya di kita, kamu punya slogan kasih tapi palsu. Kasih tapi cuman topeng. Kasih tapi hanya untuk bermanis-manis. Kasih tapi disebarkan dengan cara penjajahan. Sedangkan Islam memang slogannya jihad, 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 jihad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam itu begitu. Ketika Islam itu Anda ingin maknai secara mudah, maka lihatlah lebah. Islam itu identik dengan lebah. Jika Anda baik, kami berikan Anda madu. Kalau Anda mengganggu kami sengat Anda. Kami ini lebah. Kami sangat berguna bagi kesehatan Anda.
Kami sangat berguna untuk mematikan kuman-kuman yang ada di sekeliling Anda. Kami jadikan kuman itu sebagai madu untuk kalian. Tapi ingat, jangan coba-coba mengganggu kami. Kami akan menyengat kalian. Kami akan menyengat kalian. Jangankan kalian, majikan kalian yang mewariskan agama kepada kalian, kami kunyah ginjalnya. Apalagi kalau cuman kalian yang mengajaran slogan kasih. Apa yang Anda butuh, Anda jagokan sekarang? Tato, kami nggak takut sama tato Anda. Ilmu pelet, kami nggak takut dengan pelet Anda. Anda bisa makan besi, Anda tidak dimakan benda tajam. Kami tidak takut dengan itu semua. Nggak takut. Jadi nggak usah menghujat, nggak usah menista. Dialog aja baik-baik. Kami tidak ada sejarahnya takut sama kalian, nggak ada. Demi Allah, wallahi, setitik pun bulu kami tidak pernah gugur, meskipun kalian di depan kami penuh dengan senjata yang hebat seperti apapun. Kami hanya bersenjatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami agama jihad, Bung. Tidak seperti kalian ajaran kasih. Katanya kami jihad, betul-betul jihad. Negara kami diganggu, kami jihad. Keluarga kami diganggu, kami jihad. Akidah kami diganggu, kami jihad. Memang kami agama jihad. Islam itu datang memang untuk mengajarkan ajaran jihad, berjuang. Indonesia tidak berdiri kalau tidak ada jihad. Siapa yang memperjuangkan? Tak mungkin kalian, tak mungkin. Kalian ajaran kasih, datang penjajah, kalian kasihi. Pahami itu. Tapi kalau Islam jangan coba-coba. Ya, Indonesia merdeka berkat adanya jihad. Sekali ada komando jihad, rata kalian. Jadi janganlah kayak gitu. Gak usah menghina, gak usah menghina. Karena Al-Quran, kitabmu itu penuh istilah-istilah Al-Quran. Di kitab kami terjemahannya sedikit pun tak ada istilah-istilah Yunani. Pahami itu dulu. Ya, andai saja kami tidak mengasihi kalian, tidak menyayangi kalian, tidak mencintai kalian, dikarenakan kalian juga adalah ciptaan Tuhan kami, ya tentu pada saat kami berhasil mengusir penjajah, ya pengikutnya, antek-anteknya, pemuas nafsunya, budak-budaknya, hamba-hambanya, tukang sapunya, pemuas nafsunya, tukang masaknya, tukang cucinya, tukang ceboknya, semuanya kami usir. Untung saja kami ini ajaran rahmatan lil alamin. Tapi jangan coba-coba, karena jihad itu juga adalah rahmat. Menghilangkan penjajahan di atas muka bumi itu adalah jihad. Ya, jadi jangan usah menghina, nggak usah menista. Kami tidak pernah takut dengan kalian, tidak pernah. Jangankan kalian yang mengatakan kami ajaran kasih loh. Majikan kalian aja yang datang dengan kumis tebal, kami nggak takut. Apalagi kalian yang cuman ajaran kasih. Oke? Jadi nggak usah kayak gitulah. Nggak usah kayak gitu. Islam mayoritas, Anda tenang, Anda hidup damai. Kita belum pernah merasakan kalian yang mayoritas. Apa yang akan terjadi kalau kalian mayoritas di negara ini? Sedangkan minoritas aja kalian menghina, mencaci, banyak masuk penjara karena menista. Lihat tuh anak Batak tuh. Lihat itu Paul Song, lihat itu Saipudin Ibrahim, lihat itu MKC, lihat itu Supianto. Itu minoritas, tapi penghinaannya luar biasa. Bayangkan kalau sampai kalian mayoritas. Bayangkan seperti apa perlakuan kalian kepada kami. Bayangkan aja dulu itu. Apakah masih ada anak-anak kami yang berjalan dengan damai, dengan santai, membawa Al-Qurannya ke masjid? Wallahu alam, kita belum tahu dan belum pernah kita coba. Apakah masih ada masjid yang menggaungkan azan? Kita nggak tahu. Sedangkan sekarang aja sudah diprotes. Apakah kemudian kita masih melihat rumah-rumah ibadah kalian itu damai, tenang? Kalau kalian sudah mayoritas, atau rumah-rumah ibadah kalian itu tempat pernikahan kaum lagi bete,
Kita tidak tahu. Karena kita belum coba. Tapi Anda sudah merasakan puluhan tahun, kami yang mayoritas. Kalian damai toh? Kalian enak hidup tidur kan? Kami nggak ganggu kan? Kami belanja di toko sebelah Muslim, toko Anda Kristen. Kami nggak pilih. Oh ini kita belanja di Islam karena kita Islam, maka toko Islam. Tidak. Berbondong-bondong kami pergi toko yang Chinese, yang non Muslim. Tak ada kami memilih kemudian ini. Jangan belanja di situ di situ Kristen. Kita belanja aja di toko yang Islam. Cari yang Islam. Nggak ada. Baik dari pemerintahan, baik dari toko agama. Nggak ada himbauan kayak begitu. Itu artinya kasih. Tidak pilih kasih. Pahami itu. Kalau umat Islam itu bukan ajaran rahmat, maka keluar fatwa kemudian, wahai umat Islam, jangan belanja di toko-toko non-Islam. Tutup kalian. Toko-toko Kristen tutup. Karena berapa orangnya kalian? Jangan kemudian masuk ke rumah sakit yang pemiliknya orang oten. Rusaklah kalian. Siapa yang mau masuk di sana? Kambing. Gak bisa. Kami tidak pandang bulu itu semua. Kami melakukan kemudian ya hubungan dengan kalian dengan baik. Kalau kami seperti kalian, apa yang terjadi? Kalau mayoritas kalian nanti, kami sudah bisa bayangkan. Oke? Jadi janganlah sok jagoan, nantang-nantang, menghujat, menista. Kami tidak pernah takut. Apain kalian ditakuti? Gak ada takutnya kami itu. Kami ini agama jihad. Ngerti agama jihad itu artinya agama yang umatnya rela mati demi agamanya. Itu jihad. Nah, sedangkan kalian rela mati nggak demi agamamu? Nggak mungkin. Kalian malah mematikan Tuhan kalian demi agama kalian. Lucu kan? Kan lucu. Iya kan? Kan iya. Betul kan? Kan betul. Benar kan? Kan benar. Tidak ada yang salah. Salah itu tak ada. Itu fakta. Fakta itu. Kalian memang gitu. Itu kalian memang tidak bisa dipungkiri. Itu fakta. Kayak mana kalian bisa berjuang? Kalian punya dosa aja kalian tanggungkan ke orang lain. Kalian yang melakukan persinahan, orang lain yang menanggung. Kalian yang makan, orang lain yang kesuruh buang berak. Itulah kalian. Kalau kami tidak. Kami agama jihad. Kamu jual, kami borong. Ya, jangan ragukan itu. Kita sudah buktikan. Sejarah menorehkan itu. Karena memang agama kami itu adalah agama yang membasmi kemungkaran. Membasmi kebatilan. Jadi jangan coba-coba main-main kayak gitu. Main mau ngajak-ngajak, menghujat, menista dan seterusnya. Jangan. Ya janganlah kawan ya. Sekali lagi prinsipnya Islam itu adalah apa? Lebah. Itu Islam. Sementara kalian berdasarkan Bible kalian itu seidentik dengan ular. Ya kan? Kalian diutus seperti ular kan? Iya, dalilnya ada. Kalau kami lebah. Bermanfaat bagi kalian. Tapi jangan coba-coba. Kalau ular apa manfaatnya? Makanya kan pernah saya tanya, apa manfaatnya terhadap negara ini? Apa? Gak ada kan? Apa manfaatnya ular untuk kehidupan kita? Ada? Nggak ada. Ayo. Kalau lebah ada manfaatnya. Kalau ular apa manfaatnya? Ada? Hah? Sementara kalian diutus seperti ular. Ular itu identik dengan nah, cuplis. Kan gitu. Ya. Jadi yang kami tahu ada yang terkejut. Untuk menutupi aib kalian, ada orang yang kau suruh tangguhkan semuanya di atas pohon. Kalau kami enggak, kami
Apa yang kami lakukan itu yang kami pertanggungjawabkan. Ada kata mundur. Seperti kalian, semuanya kau kasih orang untuk nanggung. Itu apa namanya? Penakut, pengecut, apa lagi? Kambing hitam, Bang. Dijadikan kambing hitam. Ya, kambing bolong, apa lagi? Ada semuanya, terkumpul semuanya. Kau bunuh orang, yang nanggung orang lain. Kau perkosa orang, yang nanggung orang lain. Kau yang minum balok, yang lain mabuk. Itu namanya sontoloyo. Kamu yang mencuri, yang nanggung orang lain. Parah kali lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Capek, Bang? Oh, mantap. Terima kasih banyak, Bang ya. Untuk tadi yang Mossad Israel Tambos, nomor Dewa sudah dikirim. Silakan kalau mau PC, kalau mau bertemu sama Dewa, silakan. Dewa tidak akan bawa siapa-siapa kok. Ya. Mana berani, udah nggak usah diajak-ajak kayak gitu. Ada dulu mengancam saya juga. Datangnya di Makassar. Tunggu aku katanya. Hah? Aku udah tahu rumah kau semua. Ya udah, aku tunggu. Ditunggu. Datang betul dia. Betul datang. Sayangnya begitu dia datang ke Makassar, ternyata dia nggak temui Bang Suma. Pulangnya dia kembali. Habis itu dia telepon. Suma, kau di mana? Kenapa berbanyak? Kau lihat fotoku ini, dikirimnya fotonya kan? Aku di mana nih? Kau lihat coba ini. Kau di mana? Iya, aku tahu kau di pinggir Pantai Losari, Hotel Sespil. Terus? Ini aku betul-betul datang di kotamu kan? Ya terus kenapa? Kau mau ketemu saya sekarang? Lambat kau semua. Aku udah pulang kembali di tempatku. Coba kau bilang dari kemarin. Coples. Ngajar juga kau. Kau bilang mau temui aku. Kau foto-foto di Makassar. Habis itu kau pulang di kampungmu. Baru kau kabari. Aku udah pulang. Aku udah injak Makassar kan? Tengoklah itu. Aku di hotel. Kau coba tengok ini. Kau tebak ini. Aku di mana? Ku tahunya ini kau ada di Pantai Losari. Kenapa rupanya? Kau mau udah jumpa sama aku? Hebat kali kau, Bang. Aku udah sampai di kampungku ini baru kau kabari. Coples. Katanya kau mau potong leherku. Kau tiba Makassar kau cuman foto-foto. Itu pun kau datang sini untuk pinjam koperasi. Dasar koclok. Berani-berani cuman minta foto di Makassar habis itu pulang. Di mana kau semua? Kasih nomormu. Sherlock. Hah? Ku kasih Sherlock dia. Ku tunggui datang. Datangnya dia. Betul-betul datang dia. Tapi anehnya nanti balik kembali ke kampungnya baru diinformasikan. Tengok coba ini. Aku di Pantai Losari. Di depan hotel ini ya. Ayo. Kenapa? Bagaimana semua? Masuk kau ada di sini sekarang mau jumpa saya. Telat kau semua. Aku udah pulang di kampungku, Bah. Dasar. Ingat, Bang, waktu Dewa diancam, Bang. Ingat, Bang? Orang Makassar Bugis kok ancam pula kayak gitu. Taripang lu. Ya, gimana? Ingat dulu waktu Dewa diancam, Dewa sempat lapor ke Abang. Bang, Dewa dapat pengancaman ini, Bang. Ingat gak, Bang? Sampai dia mengerahkan pasukan. Dia katanya, ya udah kita ketemu di tempat ini jam 9. Sesuai yang ditentukan, Dewa datang. Dari jam 9 Dewa tunggu, Bang, sampai jam 100 lewat 270 orangnya nggak nongol-nongol, Bang. Nggak nongol-nongol itu. Ya. Sampai jam 100 Dewa tungguin itu, Bang. Bang Dewa disapa tuh tamunya yang 2, Bang Dewa. Iya. Ya untuk ente ya, Mossad ya. Gua tahu ente itu ular. Yang perlu ente di sini tahu, sebelum ente jadi ular, gua udah ganti kulit 5 kali. Ya, perlu ente tahu itu. Ente ngancam orang yang salah, bos, ya. Baik, silakan, Pak Monki.
Silakan Pak Monki. Ada yang mau disampaikan kah? Pak Gus Rial? Waduh, nggak ada, diam semua ini ya. Gimana ini? Ya, Bang Mosad, Israel Tambos, ente buaya, cuma masih gigi susu itu. Masih gigi susu. Mau jadi ular, Dewa udah ganti kulit 7 kali Bang. Gimana coba Bang? Ganti kulit 7 kali Bang. Gimana Jadi nggak usah aneh-aneh ya, nggak usah. Ganti kulit 7. Ya silakan Pak Hari, Pak Jula. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. saya Muslim di Manado, di kota minoritas. Kalaupun ada rekam nggak apa-apa. Aku juga pernah diancam kok, mau dibunuh. Iya, aku orangnya kecil, Tapi cuma nyalinya, alhamdulillah waktu itu nyala gede. Karena waktu itu dihina nabi saya, agama saya, dan orang tua saya. Saya cari orangnya. Katanya dia ngaku pendeta sama bala tentaranya dia. Ya, yang katanya yang itu laskar itulah. Datang saya ke Polda. Laskar Kesiangan. Ya, laskar. Mereka itulah, pasti kalian tahu lah ya, burung hantu itu. Wih, mereka tuh kayak singa. Wih, menyeramkan. Pokoknya tuh ibarat kata saya itu kalau dapat itu bakal udah dah. Innalillahi. Sampai keluarga aku bilang, udah ngungsi aja, kamu bahaya. Enggak dong, ngapain? Aku nggak salah. Udah aku datang, undangan dari cybercrime datang. Saya mengklarifikasi, anak yang benar. Orangnya bisa bikin apa-apa karena saya pakai data dan saya bukan seperti dia yang cuma tahu fitnah-fitnah. Yang aku lihat sih mereka tipikalnya itu suka bergerombol. Mereka nggak berani sendiri. Terus mereka tuh suka saling memanasi. Waktu itu mereka datang ke tempat gym, ingat banget. Untung memang nggak semua mereka kayak gitu, tapi kebanyakan mereka patah pensil, bego-bego gitu. Walaupun mereka sekelas pendeta, karena ada pendeta yang bahaya tuh. Aku bukan bilang, tapi itu pada aku alamin. Karena yang lapor aku pendeta, katanya si polisi itu begitu. Terus ada ini yang mereka datang ke tempat ini case-nya beda lagi, karena itu memang waktu itu parah banget tahun itu. Terus mereka datang ke tempat gym, 2 motor, 1 motor 3 orang, semua bawa senjata tajam. Alhamdulillah mama saya bilang jangan ke tempat gym karena perasaan mama nggak enak. Oh ya udah deh, aku duduk. Pas aku duduk, tapi memang pengen banget ke tempat gym karena udah siap-siap. Pas duduk dapat telepon dari tempat gym, jangan ke sini Jul, ini ada datang mereka bawa senjata tajam. Ih gila, mau main hakim sendiri. Kalau nggak salah waktu itu langsung dapat kabar, langsung sampai ke Jakarta, dapatkan ada kenalan FPI tanya kejelasan ke saya tuh subuh. Terus mereka bilang ada apa di sana? Aku ceritain, oh kalau memang seperti itu jangan sampai 1 Jul meninggal. Bakal rata itu Manado, bakal putih semua Manado. Mata itu hanya kecil, itu aku nggak bakal lupa. Aku langsung oh ya Allah, ternyata Islam itu seperti Bang Zuma bilang, kita itu seperti lebah. Walaupun aku nggak kenal mereka tuh kayak pantau aku. Dan itu luar biasa banget, itu luar biasa banget bagi aku pribadi sih. Memang aku akuin itu Islam itu ibarat kata potong di kuku berasa di daging. Aku diancam kok. Memang luar biasa itu. Mereka tuh cara mainnya tuh licik banget, itu kayak ular, licik. Tapi memang nggak semua. Tapi ya itu aku bilang sekelas pendeta pun memang harus dikasih pelajaran lebih mendalam lagi. Karena mereka tuh yang lapor aku pendeta, dia ngaku pendeta sih. Yang kata polisi itu bilang, oh itu dia pendeta dari daerah ini. Dan dia bawa teman-temannya untuk lapor, untuk mereka pengen aku tuh masuk penjara. Aku datang, aku klarifikasi. Aku bilang begini, runut masalahnya seperti ini. Keluar, ditutup masalah, dinyatakan masalah itu tidak jelas. Alhamdulillah. Dan itu saya pernah alami sekali. Alami banget. Dan itu jadi trauma, memang trauma. Oh seperti ini ya. Dan itu kesaksian saya. Jadi ada bahkan teman-teman aku yang bermuka 2, pas kejadian itu mereka kayak mereka, oh itu rumahnya itu di sini nih. Mereka memang datang muter-muter malam-malam pakai motor, tapi aku biarin aja selama aku tinggalnya di kampung Islam. Tapi memang waktu itu dapat kabar tersiarkan kabar ini sampai kan Manado kan dekat Gorontalo, dekat daerah-daerah Muslim, Kota Mobagu. Mereka bilang kalau sampai waktu itu masih ada Pak Iksan Mokoginta almarhumah, masya Allah masih ingat, dapat nasihat dari dia juga. Tapi lupa foto malahan. Itu yang kenangan dengan Pak Iksan. Terus dapat bantuan dari Gorontalo, telepon, support.
Mereka bilang kalau sampai oke nggak apa-apa 1 Jul itu boleh hilang. Tapi ingat di saat 1 Zulkifli itu hilang, putih turun rata Manado, hilang kalian. Wih, ciut nyali mereka, ciut beneran. Bilang itu tuh 1 Jul hilang rata Manado. Itu sih yang jadi pengalaman saya dan saya pun jadi kayak berhati-hati banget. Padahal waktu itu mereka tuh hinanya luar biasa. Agak nabi kena, agak orang tua saya kena. Loh, apa salahnya ini? Cuma gara-gara terus aku bikin satu statement. Aku tuh cuma bikin statement yang nggak sampai terlalu frontal lah. Saya masih jaga bahasa di Facebook waktu itu. Wih, di screenshot dong, di up. Nah itu yang oten patah pensil, kebakar jenggot, yang dari kampung-kampung, dari goa, dari mana, dari hutan keluar semua. Aku dicari, foto-foto aku dicari, gitulah. Sampai dibikin macem-macem lah, dihina macem-macem. Pokoknya begitulah, pokoknya pergumulan itu setahun lah itu. Jadi memperbaiki nama itu luar itu teguran buat saya. Mungkin Allah negur saya itu, mungkin saya terlalu jumawa atau bagaimana, tapi ya itu demi saya menjaga keluarga saya, menjaga akidah saya, dan alhamdulillah saya bisa. Tapi tidak lepas dari bantuan teman-teman, tidak lepas. Beberapa orang Kristen juga bantu saya, yang kenal keluarga saya. Mereka bilang, oh si Jul ini keluarganya baik kok, dia baik banget malahan. Cuman orang yang nggak kenal saya, yang haters pada waktu itu. Ya, bentar Bang, saya izin nyapa dulu. Agus Li. Selamat malam Agus Li. Assalamualaikum Agus Li. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim apa Kristen Bang? Halo. Assalamualaikum Pak Agus. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang mau sampaikan? Bagus. Ya, jadi apa yang dialami oleh saudara kita Jul tadi itu hanya sebagian kecil. Banyak cerita-cerita yang jauh lebih hebat dan lebih dahsyat daripada itu. Ya, oleh karena itulah kemudian kenapa kita membentuk api ini, teman-teman. Itu tujuannya. Kalau kita bercerai-berai, meskipun kita banyak, kalau nggak kita bersatu, kita lemah. Kita harus bersatu di bawah panji Apologet Islam Indonesia. Kenapa? Karena yayasan api ini yang bersentuhan langsung dengan non-muslim itu, maka kita harus bersatu di bawah wadah api. Satu komando, satu informasi untuk menjaga NKRI ini bisa tentram, damai. Kalau umat Islam itu kuat, umat Islam itu memimpin, maka orang-orang non-muslim yang ada di sekelilingnya, yang ada dalam lingkarannya akan damai. Dijamin mereka damai, dijamin mereka sejahtera, dijamin mereka aman. Nah, untuk itulah umat Islam ini harus betul-betul bangkit. Dengan bangkitnya umat Islam, dengan bersatunya umat Islam, itu akan membuat non-muslim itu semakin damai hidupnya. Kenapa? Semakin umat Islam itu bersatu, maka semakin harum Islam itu. Makanya sahabat-sahabat sekalian, yuk mari gabung sama API. Bentar lagi kita akan luncurkan cara daftar API dengan sangat mudah. Gitu ya Dinda Dian saya. Sekarang sudah digodok cara daftar. Jadi masing-masing daftar lewat HP masing-masing. Nanti kalau sudah berhasil, Anda tinggal mendownload aplikasi Apologet Islam Indonesia. Di mana itu ya? Di App Store ya. Ya, di situ nanti akan sahabat-sahabat kemudian download itu, habis itu buka aplikasinya, masukkan nama, nomor ID, KTP-nya dan seterusnya. Ya,
betul di stasiun Play Store. Disitulah masuklah ke situ nanti daftar masing-masing. Jadi nggak kemarin, bang, saya daftar bang, belum masuk bang, kenapa lama sekali bang? Nggak lagi nanti ke depannya. Anda tinggal membuka aplikasinya, buka, daftar, masukkan nama dan seterusnya, nomor sepatu, nomor celana, nomor baju, Anda akan sudah terdaftar. Betul. Anda buka, kemudian PlayStation, di situ Anda ketik Apologet Islam Indonesia. Muncul di situ nanti. Play Store, Bang. Bukan PlayStation. Bukan, itu mainan Bang Ardi itu. Oh, udahlah. Itu aja lah. Pokoknya di situ pasti Anda tahu, daftar di situ nanti. Jadi mudah untuk mempersatukan kita semua gitu loh. Ya, semua daftar di sana. Daftar, kita satu komando. Gak usah khawatir. Satu komando itu artinya kita menjaga negara ini. Kita saling menjaga, kita mengayomi, kita melindungi, kita menyayangi saudara-saudara kita non-muslim. Kita rangkul mereka untuk membangun negara yang kita cintai ini. Semakin kita bersatu, semakin takut orang untuk merongrong negara kita. Kalau umat Islam bersatu di negara ini, Indonesia akan semakin kuat. Begitu ya, teman-teman. Silakan sahabat-sahabat dilanjutkan. Saya bikin kopi dulu ya. Lanjut. Siap. Ini ada Bang Dato. Bang Dato, selamat malam Bang Dato. Cuma ngucapin salam, saya mau turun aja buat saudara muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oten. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Terima kasih, Os. Ini mau nyapa sebentar ke guru-guru di sini nih, Bang Zuma, Bang Dewa, Bang Ardiansa dan lain-lainnya. Tapi semoga tetap kompak selalu untuk menghadapi perjuangan dalam bidang dakwah ini, sama jangan ada perselisihan yang sampai keluar ke luar seperti di oten-oten ya. Masalahnya hari ini tadi ya agak kecewa sih sama salah seorang debater muslim. Mungkin sudah pada tahu yang mau mempermasalahkan dengan debater muslim lain dan yang lain yang mempermasalahkan itu sebenarnya halnya ya kalau saya anggap kecil, tapi ya sampai ya malu lah kalau saya anggap itu mau dibesar-besarin kayak gitu. Ya, nggak apa-apa Bang, itu apa namanya, bumbu dari kehidupan itu Bang. Biarin aja. Iya, saya kecewanya itu kan debater muslim ini kan ya saya kagumin lah dulu dari zaman Zoom dulu. Tapi kok kenapa kayak gini ya, tuh sampai netizen di bawah kan saling perang komentar ya, jadi ya itu ya banyaknya membela, tapi ada mau ngapain waktu mempermasalahkan, sedangkan ini kita dengan Oten lagi berperang gini dalam bidang pemerang pemikiran. Bang, emang harus ada yang seperti itu sih kalau dalam kehidupan dunia itu, kalau nggak gitu nggak ramai dunia. Iya benar, oke. Baik. Ya itu aja. Saya mudah-mudahan sudah kompak ya. Ya terima kasih. Amin. Pak Iwan, entar dulu Pak Iwansa, siapa yang Anda maksud itu? Ada namanya nggak? Apa? Bernama nggak tuh orang, siapa? Enggak, kan di Komal Bang Billy tadi kan aku tuh ditanyain Bang Billy kenapa tuh. Ya saya pakai ini katanya yang suka nyebut. Sudah Pak, nggak usah disebutin namanya, sudah. Ya, baik. Bangnya hal udah biasa tahu Pak. tuh, Hal biasa seperti itu, hal biasa di dalam Muslim ya. Pro dan kontra itu hal biasa Pak. Walaupun Bang Juma ini banyak dikagumi, tetapi tetap banyak juga yang kontra sama Bang Juma. Sebaik-baiknya akhlak Nabi Pak, tetap yang namanya pengkhianat ada, dan seburuk-buruknya iblis, pendukung tetap ada. Pro dan kontra itu hal yang wajar Pak. Nggak nyangka benar, nggak nyangka.
Ya saya sayangkan sekali sih. Saya Ya, dulu udah, kagum nggak apa-apa, udah. Siap, Ya siap, udah. Oke, cukup. Oke. Ya makasih ya Pak. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya turunin. Tapi Pak, ya. persoalannya adalah, faktanya adalah yang mengkritik itu pendukungnya nggak ada. Yang dikritik pendukungnya tambah banyak. Nah kira-kira bisa siapa yang turun. gila nih? Bisa diturunin aja saya. Iya. Gimana ya? Pengkritik ini punya channel gitu loh, nggak laku channelnya, nggak ada yang nonton. Pengkritik ini buka komal nggak ada yang naik. Justru yang dikritik ini di mana dia berada, buset dah, nggak bisa ngebayangin. Apakah saya lagi yang dikritik, Bang Andi? Kurang lebih seperti itu, Adinda. Bukan Bang Juma, bukan. Nggak, Bukan Bang iya, Juma yang iya, dikritik. Gurunda ada dikritik, Gurunda ada dikritik. Cuma saya offline aja, saya nggak ngomong. Tapi nggak apa-apa itu untuk ini aja lah, biarin. Masya Allah. Mana? Itu namanya Ini penyakit ada- hati. Betul. Yang Anda pikirkan, yang Anda sibukkan itu enak tidurnya, enak makannya, nggak pernah mikirin ente. Anta makannya ayam tapi terasa batu, minum air es tapi rasanya air got, tidur di atas primbed tapi kayak tidur di papan. Kenapa? Penyakit hati. Contoh yang tidak baik. Jadi kalau ada orang yang menceritakan kita di belakang kita, itu berarti mereka penakut. Kalau ada yang menceritakan kemudian keburukan kita, berarti dia melihat banyak kebaikan kita. Kalau dia kemudian menceritakan hal-hal yang tidak baik tentang kita, artinya dia merasa keburukan kita itu lebih bernilai daripada dirinya sendiri. Ini pelajaran buat kita, pelajaran buat semua. Jadi kalau kita diceritai kayak gitu di depan umum, karena kelemahan ilmu kita, karena kekurangan kita, kemudian karena kita masih awam dalam aspek beberapa disiplin ilmu dalam ajaran agama Islam. Lalu ada orang yang menilai, paling tidak dengan ilmu minim ini kita sudah buktikan bahwa kita bisa berjuang. Kan gitu ya. Kita sudah buktikan bahwa dengan keterbatasan pengetahuan kita ini, kita sudah bisa melakukan sesuatu untuk agama kita. Dibandingkan titel berjejer, sekolah di luar negeri di mana-mana, menguasai kemudian seluruh bahasa semut, bahasa Suryani, bahasa rohani, bahasa rohaye, semuanya dipahami, tapi nol, kosong, tidak berberkah. Untuk apa? Mending dengan ilmu yang secuil, tapi mampu menggetarkan dunia. Dibandingkan titel menumpuk, ijazah menumpuk, penguasaan bahasa banyak, tapi orang berbicara mendengarnya muak. Dia berbicara orang mau muntah. Mendengarkan suaranya orang kesal. Melihat mukanya orang mau mencret. Hidup tidak berkah. Itu namanya tidak berkah, ilmu yang tidak berkah. Tapi kalau ada orang yang tawadu, berbaik sangka kepada siapapun, tidak pernah dendam kepada siapapun, memudahkan tangannya membantu kepada saudara-saudaranya, selalu punya niatan untuk mensejahterakan saudara-saudaranya, tidak mau menyusahkan saudara-saudaranya, kemudian itu jauh lebih baik, itu jauh lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang punya ilmu banyak
tapi tugasnya hanya mengintai orang, menunggu orang itu jatuh. Kapan jatuhnya orang ini? Kapan keselionya mulutnya? Kapan dia tak bisa menjawab pertanyaan? Kapan dia kemudian dipermalukan sama musuh? Itu tanda-tanda orang yang hatinya gelap. Jangan ditiru, jangan dicontoh. Cukuplah kita kemudian kalau mau mengambil ibarat dalam kehidupan, jadilah kita lilin yang meskipun kita hancur kemudian, tapi hidup kita bermakna, hidup kita punya arti, kita bermanfaat bagi orang lain meskipun diri kita dalam keadaan kekurangan, keterbatasan, sakit, tapi kita mampu memberikan cahaya untuk sesama saudara. Daripada ada yang memiliki cahaya, tapi cahayanya itu adalah api kebakaran, api yang melalap dirinya sendiri, api yang menghanguskan dirinya sendiri. Percuma kau punya ilmu tinggi, percuma kau kuasai banyak bahasa, kalau orang membencimu semua, tak ada gunanya ilmu. Percuma kamu punya ilmu, percuma kamu punya akal, kalau semua orang membencimu, kerjamu hanya menggibah. Udah bang, suaranya jelek kamu. Udah lah. Dapatkan CD dan kasetnya di Posyandu. Nggak, kemarin juga sempat kesel kan Dewa kan, waktu Bang Juma WA. Lu nggak usah nelpon gua dah, gua lagi males denger suara lu tuh. Kurang ajar kata lu tuh. Kemarin ya Bang. Nggak apa-apa, tahu nggak bercanda itu ya, nggak apa-apa. Tapi gini loh Pak, begini ya, ini sebentar ya teman ya. Udah berapa yang disahadatkan, baik disahadatkan Bang Juma maupun orang lain begitu. Itu mereka banyak terinspirasi mendengarkan yang dikritik. Baru aja kemarin ada yang bersyahadat perempuan. Kenapa Anda bersyahadat? Karena saya sering mendengarkan debat. Siapa itu? Ya, tidak disebutin nama dia Bang Juma. Kenapa tuh? Kalau dia berilmu. Justru nama-nama yang dikritik inilah menjadi inspirasi saudara kita banyak yang bersyahadat. Dan saya juga belum pernah mendengarkan mereka ini syahadatkan orang. Justru yang dikritik ini, wah, dia nggak mau bersyahadat. Kalau bukan Bang Juma yang menuntun syahadat, itu loh. Ya, itulah kira-kira, ini fakta loh ya. It's okay ya, nggak apa-apa. Yang penting jalan terus. Kalau saran saya sih sekalian murtad aja deh, jadi lawan kita debat kan gitu ya. Ketahuan. Itu aja sih. Itu disitulah kamu manfaatkan ilmumu. Kalau sesama muslim, enggak lah, aku ngalah lah. Kamu punya titel banyak, sekolah di luar negeri. Oh, semua bahasa kamu bisa, bahasa semut, bahasa langit, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Musa, Nabi Khidir, malaikat maut, naik ke surga, penitia surga, kamu jadi penjaga pintu surga. Manalah aku sanggup melawanmu, kawan. Tapi ketika kamu menyatakan beda akidah dengan saya, 10 kepalamu kita akan taruhan. Pakai ilmu kau itu. Tapi kalau masih satu akidah, ya silakan aja Anda menggonggong. Tak pusing lah aku, tak payah aku pikirkan kalian. Tapi pesan saya, seperti biasa aja. Kalau kalian lagi susah, kan tinggal WA. Bang, aku lagi butuh bang. Transfer dong. Ku bantu lah kau. Nah, hanya satu dua orangnya yang tidak pernah ku bantu. Untuk beli beras. Tak apapun ku cerita ya kan. Yang penting aku ikhlas. Ikhlas dan ku ceritakan, bukan ria. Hui. Sakit hatimu kan
sesak napasmu kan. Udah bang, suaranya jelek bang. Udah. Betismu berdiri dan gemetaran kan. Ya, luar biasa ya penjelasan dari Bang Juma ya, Iwan Bila ya. Kalau ada orang yang ngomongin kita di belakang, itu tandanya kita ada di depan posisi kita. Kalau dia ingin berusaha untuk menjatuhkan Bang Juma, artinya Bang Juma posisinya lagi di atas. Kalau dia berusaha untuk menjatuhkan posisi Bang Juma di atas, dia yang akan ketiban sama badannya Bang Juma, ya. Berat aku mas. Wah, itu sia-sia jadinya. Nggak usah lah menjatuhkan seperti itu, ya. Sudah gitu aku jatuh pakai sepatu bola. Kaki kena muka. Hancur lah. Siap. Ya. Oke, kita sambit lagi murid kita nih yang mau belajar nih. Selamat sore, Martin. Selamat pagi bang. Udah pagi di sana ya? Iya. Debi langit dan bumi. Selamat malam bang semua. Pagi bang. Selamat siang menuju malam, hampir sore bang. Gimana Bang Martin? Gimana kabarku di sana? Baik. Wih, Saudara Martin ini sebenarnya Bung, kalau saya menggunakan ilmu jiwa, Anda itu sebenarnya jiwanya sudah ada di Islam loh. Cuman karena doktrin dogma Anda itu aja yang keras sekali memegang Anda. Serius. Saya melihat di diri Anda itu sudah ada tanda-tanda hidayah. Tapi Anda masih mempertahankan keegoan Anda. Tapi nggak apa-apa. Nggak boleh masuk Islam kalau Anda itu tidak memahami ilmunya, nggak bisa. Iya, silakan. betul, Bang. Kalau menurut saya itu kan umat Kristen sampai mempertahankan itu juga tidak asal mempertahankan. Iya. Kan pasti melalui proses. Saya yakin semua orang pemeluk Kristen juga pasti berpikir juga tidak asal mempertahankan saja kan bang. Apalagi kalau dari kecil sudah dilahirkan dengan kondisi begitu, pasti mau tinggalkan juga agak susah. Betul. Kemudian saya mau bertanya soal beberapa ayat ini, bisa bang ya? Boleh. Ini saya mau tanya soal Nabi Isa. Iya. Di Quran itu kan ada satu ayat, tapi saya lupa ayatnya, yang mengatakan bahwa Allah mengatakan bahwa penciptaan Isa itu sama dengan penciptaan Adam. Betul. Ya. Yang saya mau tanyakan, apakah penciptaan Nabi lain juga sama dengan penciptaan Adam dengan Isa ini? Iya. Baik. Pada prinsipnya kemudian segala sesuatu yang diciptakan itu absolutnya keadaan yang sebenarnya itu adalah dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Al-Quran mengatakan, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu semuanya berasal dari firman, berasal dari kalam, lalu kemudian menjadi kalimah, lalu menjadi apa yang sesuai dengan kehendak sang pemilik kalam. Makanya di dalam Al-Quran, kenapa ada ayat itu, inna masala Isa indallahi kamathali Adam, untuk menyadarkan kemudian orang-orang yang menganggap bahwa lahirnya seorang manusia tanpa ayah itu cerminan bahwa Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia. Padahal Allah menjawab, sesungguhnya Allah menekankan, inna, sesungguhnya masalah Isa, seperti penciptaan Isa, indallah, pada sisi Allah, kamathali Adam, sama seperti pengadaan Adam dari tidak ada menjadi Adam, menjadi ada. Khalaqahu,
Aku, Tuhan, menciptakan min turaba, keduanya dari tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian berkatalah pada mereka tentang penciptaan, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Artinya ayat ini sedang menasehati kita untuk menyadari bahwa Allah menciptakan Adam tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa ada proses kehamilan, tanpa ada proses pembuahan, tanpa ada proses kemudian pergerakan dari embrio kemudian menjadi unsur-unsur yang seutuhnya kemudian menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, tak perlu ada kemudian pembuahan, tak perlu ada persetubuhan kemudian, tapi Allah kemudian mengatakan kun, hamil, maka hamillah dia. Itu artinya itu seperti itu. Artinya kalau Tuhan itu maha menciptakan, bukan dia menciptakan dirinya menjadi manusia, bukan. Tetapi Allah menciptakan manusia tanpa ayah. Allah itu maha kuasa, berkuasa menciptakan makhluknya tanpa ayah. Bukan berkuasa menciptakan dirinya. Karena kalau Tuhan menciptakan dirinya, maka dirinya yang diciptakan itu statusnya ciptaan. Karena statusnya ciptaan, maka dia bukan lagi pencipta. Berarti dia adalah ciptaan. Jadi segala sesuatu yang diadakan dari tidak ada menjadi ada, mau dia dinobatkan dia sebagai Tuhan, dinobatkan sebagai Mesias, dinobatkan sebagai apapun, misalnya dinobatkan juga sebagai pencipta, maka itu hanya bisa diimani ketika akal dikebiri. Bagaimana mungkin ciptaan disebut pencipta? Bagaimana mungkin utusan disebut pengutus? Bagaimana mungkin manusia disebut Tuhan? Itu mustahil adanya. Tapi itu bisa terjadi. Sekelompok orang percaya itu apabila akal lebih rendah daripada iman. Iman lebih tinggi dibandingkan akal. Padahal seharusnya sewajarnya adalah akal berdampingan satu rel bersama dengan iman. Kalau dia terpisah rel itu nggak bisa. Iman kita mengatakan ini adalah sapi. Akal kita mengatakan ini adalah buaya. Mata kita, telinga kita, insting kita melihat memang ini buaya. Tapi iman kita mengatakan sapi. Ini adalah dua keadaan yang tidak mungkin menyatu. Apa yang terjadi kemudian? Orang yang mempercayai buaya ini adalah sapi akan memutar-mutar lidahnya untuk menerangkan kemudian bahwa sapi ini adalah buaya. Ending terakhir, karena tidak mampu kemudian, tidak berdaya kemudian untuk menjelaskan imannya secara naluri kemanusiaan, maka muncul jalan pintas. Sapi ini 100% sapi dan 100% buaya. Oke. Nanti dalam hati saya ini kan bertanya-tanya, kok kenapa setelah penciptaan Adam itu kan manusia berikutnya itu kan pasti untuk menghasilkan manusia baru itu kan pasti melalui proses perkawinan. Kenapa sehingga sudah sekian tahun, sekian abad, beribu-ribu tahun kemudian Allah melakukannya ini lagi di Isa, menciptakan tanpa melalui proses perkawinan itu. Dikatakan bahwa proses penciptaan Isa sama seperti proses penciptaan Adam. Itu kira-kira apa tujuan dari Allah itu sendiri? Kenapa tidak kalau memang Yesus itu nabi, kenapa tidak sama seperti nabi-nabi lain yang punya keturunan dari ayah, punya ayah dan ibu dan sebagainya? Kenapa dia ulang lagi seperti Adam? Itu maksud saya. Kenapa, apa keistimewaan si Yesus ini atau Isa ini? Sudah sekian tahun, beribu-ribu tahun kok dia ulang lagi seperti penciptaan Adam. Gitu Bang, maksud saya. Itu apa keistimewaan Yesus ini?
Gurunda itu ke-mute, Gurunda. Ayo moto, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Yang mute saya siapa? Tanggung jawab. Assalamualaikum Abang Dah. Assalamualaikum. Saya Bang. Semua. Saya yang mute. Gurunda Kenapa sendiri bisa yang dia? mem-mute diri sendiri. Oh gitu ya. Oke. Iya. Jadi dalam Al-Quran itu dijelaskan begini, Bung. Allah Subhanahu wa taala memilih ke-12 suku dari Bani Israel. Dipilih kemudian. Lalu Allah mengatakan, "Inni ma'akum." Aku menyayangi kalian, aku bersama dengan kalian. Walaqad anzallahu mitsaqa Bani Israel. Sungguh aku ini Tuhan Allah mengangkat perjanjian, mengambil perjanjian, meneguhkan suatu keadaan bagi Bani Israel. Aku mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu aku Allah mengatakan, "Inni ma'akum." Aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Aku bersama dengan kalian. Lain aqamtumus shalah. Sungguh apabila kamu melaksanakan salat dan beriman kepada utusan-utusanku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus dosa-dosamu dan pasti aku akan masukkan kamu ke dalam surga. Tetapi kata Allah, barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia tersesat dari jalan Allah. Kenapa kemudian Nabi Isa alaihissalam diutus sebagai nabi penutup bagi mereka? Allah ingin menyatakan kepada dunia bahwa orang-orang Yahudi itu tadinya dipilih, tetapi aku Tuhan telah memberikan piagam penghargaan kepada mereka berupa perjanjian kepada ke-12 bapak-bapak mereka, 12 suku dari mereka. Lalu saya mengatakan, aku akan menyelamatkan kalian. Melainkan akan tetapi barang siapa di antara kalian itu ingkar, maka sesungguhnya dia tersesat dari jalan yang lurus. Nah kemudian Nabi Isa diutus untuk memperlihatkan mana yang taat, mana yang ingkar. Jadi tujuan kemudian beliau Nabi Isa diutus kepada Bani Israel untuk mengajak mereka Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan. Yang kembali disebut Muslim, yang ingkar disebut kafir. Itu tujuannya Nabi Isa. Maka ketika dia datang, apa yang terjadi? Kata Allah, memanglah kalian itu pantas kukutuk, kata Allah. Dalam Al-Quranul Karim dikatakan, "Fabima naqdhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Mereka melanggar janji, maka aku Allah melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Tuhan dari tempatnya. Mereka sengaja melupakan firmanku sebagian yang diperingatkan kepada mereka. Nah itu kata Allah. Jadi Nabi Isa datang ke tengah-tengah mereka untuk mengajak mereka kembali kepada jalan kebenaran, yaitu kepada hukum Taurat. Tapi apa yang terjadi? Nabi Isa datang, "Inni ma'akum." Aku ini datang. Ketika Allah mengatakan inni ma'akum, aku datang kepadamu. Allah masih menyayangi kalian. Nabi Isa mengatakan, "Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan." Itu kata Nabi Isa alaihissalam kepada mereka. Aku ini adalah seorang hamba Allah yang diutus kepada kalian untuk menjadi nabi kalian. Apa yang terjadi? Ditolak. Nabi Isa ditolak, membuktikan bahwa laknat Allah berlaku kepada mereka. Karena Nabi yang datang di tengah-tengah mereka, sampai Nabiullah Isa alaihissalam membuktikan, ini loh bukti kenabianku. Aku mampu membangkitkan orang mati, orang buta aku buat melihat, orang lumpuh kulitku buat berjalan. Kalian masih tidak percaya aku ini Mesias? Tidak. Bahkan kalau Anda lihat, Bung, sebenarnya ada hal yang kita sembunyikan selama ini yang tidak tersentuh oleh apologet Islam. Apa itu? Menyerang akidah Kristen dengan menggunakan kitab Talmud. Kalau itu sampai umat Islam gunakan, selesai kalian. Karena kenapa? Nabi Isa orang Yahudi, Talmud itu tafsir kitabnya orang Yahudi.
Nabi Isa diceritakan, Yesus diceritakan di dalam kitab Talmud habis-habisan. Orang Yahudi lebih paham daripada orang Kristen tentang Yesus. Maka kalau kami ingin menyakiti hati saudara kami Kristen, cukup kami menggunakan kitabnya orang Yahudi, selesai kalian. Tapi kami nggak sampai hati. Kami mengikuti irama, menggunakan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, kitab-kitab Paulus. Kami ikuti irama. Andai saja kami jahat, kami bisa menunjukkan kitab Talmud itu, bagaimana di Talmud ditafsirkan tentang Yesus dan ibunya. Hancur, semuanya hancur. Ya, jadi saudara, Nabi Isa itu datang untuk memperbaiki Bani Israel, tapi ternyata mayoritas dari mereka tidak mau diperbaiki. Mereka tetap saja tegar tengkuk, sebagaimana dalam kitab Ulangan Nabi Musa berkata, "Wahai kaumku, sedangkan aku masih bersama dengan kalian, kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan. Apalagi nanti ketika aku sudah tak ada." Bahkan Yesus mengatakan apa? Orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka, kata Yesus. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 23 di data awal nomor 1, nomor 2. Orang-orang Farisi ahli Taurat telah menduduki kursi Musa, wahai murid-muridku. Tapi jangan kau mengikuti mereka. Dengarkanlah setiap perkataan mereka, tapi jangan kau mengikuti perlakuan atau pekerjaan-pekerjaan mereka. Sebab mereka kemudian mengajarkan tentang Taurat, tapi mereka tidak mengamalkan. Sama dengan Kristen hari ini, berbicara tentang Torah, tapi mereka tidak mempraktekkan Torah. Tak ada samanya, tak ada bedanya dengan orang Farisi. Nah, itu tujuannya Nabi Isa alaihissalam kemudian didatangkan kepada umat pilihan Tuhan, yaitu Bani Israel pada masanya. Demikian, Bung. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kitab Talmud. Apakah itu kitab yang dipakai agama Yudaism kah atau apa itu? Ya, betul. Hanya persoalannya di situ. Kalau kitab itu memang yang dipakai Yudaism, itu sepengetahuan saya, kitab itu nanti dipakai bukan menjatuhkan Kristen saja, tetapi Islam juga. Karena apa? Di situ mereka mempercayai bahwa Isa atau Yesus ini nabi palsu. Artinya bahwa mereka menuduh Isa yang di dalam Al-Quran itu kan nabi palsu, bukan berarti artinya bahwa mereka tidak menyerang Katolik, Kristen saja, tetapi Islam juga itu. Gimana itu Bang? Oke, baik, saya terangkan. Nabi Isa alaihi salam adalah nabi yang diutus kemudian kepada Bani Israel. Tetapi Nabi Isa tidak diceritakan di Talmud. Yang diceritakan di Talmud itu adalah pengganti daripada Nabi Isa yang kemudian diceritakan di Bible. Itulah yang disebut Yesus. Makanya di dalam Talmud itu yang tertulis Yesusnya. Dan agama Kristennya yang diceritakan. Artinya ketika orang-orang Yahudi kemudian bertujuan untuk mendirikan pemerintahan mereka sendiri dengan keinginan menguasai dunia seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka dalam kitab Tanak, di mana mereka kemudian dijanji untuk memiliki tanah sepanjang sungai Nil sampai dengan sungai Efrat. Maka mereka bercita-cita itu, tapi salahnya kemudian dia menceritakan tentang oknum yang disebut Yesus itu begitu sadis, mengerikan, menakutkan kalau saya. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi tak ada kemudian di dalam kitab Talmud itu bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Dia hanya bercerita tentang Yesus. Begitu, Bu. Itu kalau saya belum bisa terima, karena saya pikir Yesus dengan Isa ini sama sebenarnya. Hanya kalau yang mereka pojokkan di dalam kitab mereka adalah Yesus, berarti Isa
Pemahaman saya, Bang. Kan tidak mungkin tidak. Sekarang begini saudaraku, sehina apapun Nabi Isa, berarti mereka menghina Nabi mereka. Begitu juga, sehina apapun Yesus di dalam kitab Talmud, berarti mereka sedang menghina Tuhan saudara. Semoga Anda paham. Kalau Nabi Isa yang dihujat, mereka menghujat Nabi mereka. Yesus yang dihujat, mereka menghina Tuhan kalian. Iya, maksudnya gini. Gimana? Bukan persoalan Yesus itu Nabi atau Tuhan. Mereka tahu bahwa yang bernama Isa Al-Masih atau Yesus itu Nabi palsu. Artinya dua-dua, entah dia mau Nabi atau Tuhan, itu kan urusan lain. Tapi bahwa ini oknum yang satu ini kan palsu. Gitu, Bang. Jadi kalau Nabi Isa disebut Nabi palsu, itu sudah kebiasaan mereka. Jangankan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa yang menyelamatkan mereka dari perbudakan yang beratus tahun oleh bangsa Mesir, keluar dari perbudakan itu pun mereka masih menolak Nabi Musa. Bukan hanya sebatas itu, Nabi Musa menyelamatkan mereka dengan cara laut dibelah agar diselamatkan dari kejaran Firaun. Apakah mereka berterima kasih? Tidak. Masih tetap aja ingkar dan tidak mau taat kepada Nabi Musa. Bukan hanya itu, berapa banyak tulah kemudian mereka diselamatkan. Bahkan mereka mengatakan, "Hai Musa, kami udah bosan makan makanan seperti ini. Perintahkan kepada Tuhanmu untuk menurunkan makanan dari langit." Turun makanan itu dari langit. Di tengah-tengah mereka. Apakah kemudian mereka beriman kepada Nabi Musa? Tidak. Tidak beriman. Sampai kepada tanah perjanjian pun. Apa kata Nabi Musa? "Wahai kaumku, inilah tanah yang dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhanmu kepadamu. Masuklah ke sana." Apa kata mereka? "Musa, kamulah yang masuk ke dalam, ajak Tuhanmu." Kenapa rupanya? Di dalam tanah yang dijanjikan itu masih ada penghuninya. Mereka beringas, usirlah, ajak Tuhanmu mengusir mereka. Biarkan kami di sini. Nanti kalau kamu dan Tuhanmu berhasil mengusirnya, barulah kami masuk. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kaum tegar tengkuk, kaum yang sombong, kaum yang kemudian kerjanya hanya menganiaya dan membunuh Nabi. Jadi kalau Nabi Isa mereka tolak, wajar. Wajar. Permasalahannya di dalam konsep agama saudara, Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri, "Aku diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel," tapi ditolak. Kalau Nabi yang gagal misi, tak masalah. Ini Tuhan gagal. Itu baru masalah besar. Aku diutus kepada mereka, tapi mereka menolak aku. Mana kuasamu? Kamu Tuhan. Tidak. Yang terjadi yang sesungguhnya adalah Nabi Isa utusan Tuhan diutus kepada bangsa tegar tengkuk. Daripada Nabi Isa ini mati sama seperti nabi-nabi yang lain, biarkanlah ku angkat ke langit, diselamatkan kemudian. Tapi ternyata si tegar tengkuk ini tidak mati akal. Lagi-lagi tragedi pengangkatan Nabi Isa ke langit, tragedi penyaliban pengganti Nabi Isa, diramu sedemikian rupa menjadi satu konsep aliran kepercayaan yang disalib ini tujuannya menghapuskan hukum-hukum Tuhan. Yang mati di atas tiang salib ini adalah penjelmaan Tuhan, mati bangkit untuk menjadi Tuhan bagi non-Yahudi. Itu orang Yahudi, orang Farisi tidak mati akal. Berhasil dia. Dan dia berkongko-kongko dengan iblis. Mana buktinya? Al-Quran mengatakan, "Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin." Mereka berkongko dengan iblis. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun.
Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Mereka berkongkol-kongkol dengan iblis. Bukti, Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih kalian yang 12, tapi satu di antaramu adalah setan, adalah iblis. Pembuktian lagi, orang-orang Yahudi dibantu oleh setan. Matius 26 nomor 4. Orang-orang Yahudi kemudian membuat tipu muslihat untuk supaya menangkap Yesus. Di mana lagi? Matius 26 nomor 59. Mereka tokoh-tokoh Yahudi kemudian sepakat untuk melakukan kesaksian-kesaksian bohong, kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh anak orang. Nah, setelah itu terjadi kemudian Allah tidak tinggal diam. Allah menyelamatkan kemudian hambanya yang suci. Diangkat dia. Lalu kemudian makarnya. Apa itu makar? Mereka membuat tipu muslihat. Mereka membuat kesaksian palsu. Mereka membuat kesepakatan karena kedengkian, karena kebencian, karena iri terhadap Nabi Isa. Apa yang Allah lakukan kemudian? Diangkat hambanya. Makarnya diganti dengan tipuan yang mereka buat sendiri. Apa itu? Mereka salah tangkap. Yang mereka gantung di atas pohon bukan Nabi Isa. Selesai sampai sana? Tidak. Tidak selesai perkara. Mereka menggunakan keadaan itu sebagai hasil, sebagai sesuatu yang harus mereka jual kepada penguasa pada saat itu, yaitu Romawi. Apa yang terjadi? Romawi hormat. Thank you bro. Yes. Maka ajaran itu diambil, dijadikanlah sebagai satu konsep aliran kepercayaan kerajaan. Maka lahirlah yang disebut aliran kepercayaan bernama Katolik. Seperti itu. Jadi Nabi Isa memang dicita-citakan untuk dibunuh. Jadi kalau mereka menolak Nabi Isa, kemudian mereka kemudian tidak menganggap Nabi Isa itu Nabi, wajar. Yang jadi masalah ini, yang menjadi masalah di sini adalah yang kalian sembah itu adalah hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh mereka. Kalian korban. Coba Anda renungkan. Apakah saya salah mengatakan itu? Bahwa itu adalah, kalian itu adalah korban. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan jangan sunat. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian Tuhan itu 3 pribadi. Firman menjadi manusia, bla 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 dan seterusnya. Yesus tak pernah mengajarkan itu. Dan seluruh ajaran yang dianut, aliran kepercayaan yang Anda anut hari ini, itu tidak bersumber dari Yesus itu sendiri. Nah, itulah tipu muslihat itu. Tipu muslihat itu nyata ada. Kalian itu korban dari tipu muslihat. Seperti itu, Bu. Untuk soal penyaliban ini, kalau di kami itu, kami percaya bahwa Yudas juga disalib, tetapi setelah Yesus. Yudas itu disalib kepalanya ke bawah, Bang. Karena dia sudah berkhianat ke Yesus. Dia merasa berdosa, bersalah, akhirnya dia memilih untuk disalibnya kepala ke bawah. Itu yang seingat saya ceritanya seperti itu di dalam Alkitab. Banyak ayatnya saya lupa. Jadi gini, Bung. Kalau kemudian penyaliban itu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh Tuhan, maka buah atau hasil dari penyaliban adalah keselamatan. Belum lagi orang-orang yang mengimani penyaliban ini mati, masuk surga, orang Kristen. Belum lagi mereka rasakan neraka dan surga itu kayak mana. Yudas sudah merasakan siksaan lebih dulu. Artinya, penyaliban itu tidak mendatangkan sesuatu yang nilainya positif. Kenapa? Terbukti Anda sendiri mengatakan ada 2 yang disalib. Kenapa Yudas disalib? Kenapa Yudas kemudian bunuh diri? Karena dia merasa berdosa. Pasti itu. Karena dia merasa bersalah. Berarti penyaliban yang kalian imani itu adalah sesuatu yang tidak memberikan kebenaran. Jangankan kebenaran, aura kebenaran pun tak ada.
Makanya saya katakan tadi, Anda kena tipu, Anda jadi korban. Nah sekarang kalau Anda bukan korban, berarti iblis yang merasuki Yudas itu adalah pahlawan. Berarti imam-imam kepala mahkamah agama, ahli Taurat yang melakukan tipu muslihat dan kesaksian palsu itu adalah pahlawan. Berarti dalam hal ini perintah Tuhan salah. Penyaliban itu adalah apa buktinya? Dengan penyaliban menghasilkan umat yang benar. Mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Bu. Artinya penyaliban itu adalah sebuah kebenaran. Kalau penyaliban itu adalah sebuah kebenaran, berarti iblis ini adalah pahlawan. Karena hasil karya iblis melahirkan penyaliban. Saya ulang, penyaliban ini adalah hasil karya iblis. Apa buktinya? Yudas dirasuki oleh iblis. Imam kepala melakukan tipu muslihat karena iblis. Mahkamah agama melakukan kesaksian palsu karena iblis. Apa buktinya? Baca Matius 27 nomor 18. Gantung Yesus mengatakan, mereka semua ini menyerahkan Yesus kemudian untuk digantung karena dengki. Apakah dengki ini sifat yang baik atau sifat buruk? Sifat buruk. Kalau sifat buruk, yang dihasilkan kemudian adalah kebaikan atau keburukan? Keburukan. Keburukan. Berarti orang Kristen mengimani keburukan bisa menyelamatkan. Oke, Bang. Jadi, kalau menurut saya itu Bang, Tuhan mengutus Yesus ini ada tujuannya. Tujuannya yang sudah pasti yang memperkenalkan kebesaran Allah itu sendiri melalui mujizat, banyak mujizat yang dibuatnya itu. Dan salah satu mujizat terbesar yang Tuhan ingin tunjukkan kepada manusia waktu itu adalah ketika dia mampu mengalahkan iblis itu sendiri yang seperti Abang katakan tadi. Musuh yang merasuki Yudas dan imam-imam kepala waktu itu kan iblis. Jadi ketika Yesus mati itu adalah menunjukkan kemenangan si iblis itu. Tetapi Tuhan mau menunjukkan kepada manusia, dia menunjukkan bahwa dia besar kepada seluruh alam, caranya dengan mengalahkan iblis itu sendiri, Bang. Jadi kalau proses penyaliban itu tidak terjadi, artinya bahwa semua nabi atau semua utusan yang utusnya itu belum menunjukkan kebesaran Allah itu kepada semua makhluk secara penuh. Kalau proses penyaliban itu tidak terjadi. Itu menurut pemahaman saya, Bang. Ya, saya menghargai itu. Tapi mari kita kemudian bertamasya untuk menggunakan akal kita berkeliling sejenak untuk menelaah keadaan yang sesungguhnya. Apakah dengki? Apakah saksi palsu? Apakah kemudian tipu muslihat? Apakah kemudian pengkhianatan? Apakah kemudian suap? Apakah kemudian pembunuhan itu bisa menghasilkan suatu kebaikan? Kesimpulannya kemudian saudara, Anda mengatakan menghasilkan kebaikan. Meskipun di awal Anda mengatakan itu adalah sesuatu yang tercela. Kenapa Anda memutar balik bahwa itu adalah menghasilkan kebaikan, menghasilkan kebenaran? Karena Anda mengatakan kebangkitan itu cerminan daripada keberhasilan melawan setan. Salah. Anda keliru besar. Itu tidak ada korelasinya. Justru kebangkitan itu adalah kode. Kebangkitan anak manusia itu kode bagi angkatan jahat. Jadi mengimani kebangkitan pada hari ketiga itu hanya golongan angkatan jahat. Kita buktikan di dalam Matius 12 kemudian apa yang ditorehkan di dalam kitab saudara. Kalau di Al-Quran kan sudah jelas tadi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita buktikan kemudian makar itu melalui kitab saudara.
kita lihat di dalam Matius 12 apa yang terjadi di sana. Ketika orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi datang bertanya kepada Yesus, apa yang dikatakan? Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan jahat. Catat, angkatan jahat. Yang kedua, angkatan yang tidak setia. Dua angkatan ini kemudian kata Yesus minta satu tanda, simbol, mujizat. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Yunus. Maksudnya tanda mujizat. Sebab seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam tinggal di dalam rahim bumi. Ini tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat dan tanda untuk angkatan tidak setia. Ketika saudara mengatakan kebangkitan Yesus itu mengalahkan iblis, itu keliru besar. Kebangkitan orang yang keluar dari kubur atau makam milik Yusuf itu justru cerminan bahwa betul-betul angkatan jahat itu ada. Angkatan jahat itu ada. Jadi kalau Anda beriman kepada kebangkitan, Anda termasuk bagian daripada angkatan jahat. Karena itu tanda, itu simbol, itu kode. Kan minta tuh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, Yesus, apa Cak Ayu, berikan tanda kepada kami dong. Yesus mengatakan apa? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak ada tanda kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah, ini tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Siapa pemimpin angkatan jahat ini yang mengajarkan tentang keselamatan dengan bangkitnya Yesus di hari ketiga? Namanya Paulus. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati, supaya dia bangkit, agar dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Coba Anda baca dengan teliti. Roma 14 nomor 9. Nah, apa bukti daripada pernyataan saya bahwa itu adalah Yesus? Kita lihat dalam Matius 12, data yang tadi yang sama terkait dengan tanda Yunus ini. Ternyata awal cikal bakal tanda Yunus ini diberikan kepada angkatan jahat dan diberikan kepada angkatan tidak setia. Itu di sini ceritanya. Matius 12, yang Islam tolong dicatat. Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Apa kata Yesus? Dengarkan baik-baik. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, roh jahat ini kemudian mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Tetapi roh jahat yang tadinya keluar dari orang tersebut tidak mendapatkan tempat pemberhentian. Lalu roh jahat itu berkata, aku akan kembali masuk tinggal di dalam manusia yang tadi aku tinggali. Begitu iblis atau roh jahat itu kembali kepada oknum yang tadinya bertaubat, lalu iblis ini kembali keluar mengajak ketujuh roh lain yang lebih jahat dari dirinya. Lalu masuklah mereka mendiami tubuh manusia yang tadinya bertobat. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Kata Yesus, demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ini maksudnya apa? Maksudnya angkatan jahat itu dalam tubuhnya ada iblis. Makanya saya sering bertanya kepada saudaraku yang Kristen yang kusayangi dan kukasihi, siapa dan roh apa yang mengajak, yang merasuki diri kalian sampai kalian mengatakan Yesus itu Tuhan?
Roh apa yang mengajarkan kalian menyembah kepada anak orang? Roh apa yang mengajarkan kalian kemudian untuk sujud beribadah kepada anak manusia? Tak ada satupun yang mampu menjawab dengan akurat. Yesus mengatakan, demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Masuk ke dalam mereka roh-roh jahat yang akan mempengaruhi mereka. Dan keadaannya jauh lebih jahat daripada orang pertama. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Berarti ada sekte di luar Yahudi yang didirikan oleh orang Farisi yang 2 kali lebih jahat daripada angkatan jahat. Kenapa Paulus dikatakan angkatan jahat? Karena dia menolak Yesus, angkatan jahat. Kenapa dia disebut angkatan jahat? Karena dia menganiaya murid Yesus. Kenapa kemudian Paulus dikatakan angkatan tidak setia? Karena dia menggugurkan dan membatalkan hukum Tuhan. Dia murtad dari ajaran Taurat. Bahkan dia mengatakan ajaran Taurat itu adalah sampah. Dan Yesus sekarang adalah sebagai jalan yang selanjutnya mereka tapaki. Baca Galatia 2, Galatia 3 nomor 22 sampai seterusnya. Baca kemudian Galatia Ibrani 6 nomor 1 dan seterusnya. Baca Galatia 5 nomor 1 dan seterusnya. Galatia 1 nomor 15 nomor 16 nomor 17. Baca. Yesus meninggalkan hukum Tuhan. Baca Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas setia salib, dia telah membatalkan hukum-hukum Tuhan. Kemudian, apa pembuktiannya dia tidak setia? Baca Ibrani nomor 6. Marilah kita meninggalkan hukum-hukum pertama menuju kepada hukum berikutnya. Dia menganggap hukum Tuhan itu yang tadinya dia taati itu sampah. Lalu merujuk kepada apa? Ajaran kasih katanya. Kasih, kata Paulus. Nah, ini yang dimaksud oleh Yesus. Tanda Yunus itu adalah tanda yang jahat. Tanda Yunus itu adalah tanda angkatan tidak setia. Orang yang mengkhianati ajaran Tuhan. Tanda-tandanya kemudian apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi tidak mendapatinya. Coba, orang bertobat. Paulus tadinya orang baik, kemudian menganiaya murid Yesus. Habis menganiaya, dia bertobat. Setelah dia bertobat, dia jalan kemudian ke Damsyik di padang yang tandus. Lalu bertemu dengan roh yang mengatakan, akulah Tuhan yang kau aniaya. Nah, sementara Yesus mengatakan, bukan aku yang datang. Yang datang itu nanti setelahku adalah roh kebenaran. Nanti aku datang di akhir zaman ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan saya, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27. Jangan kau percaya, kata Yesus. Sebab kedatanganku nanti kedua kalinya ditandai dengan cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata bertemu dengan Mesias, bertemu dengan aku, jangan kau percaya, jangan kau ikuti mereka. Itu bukan aku. Nah, ketika kemudian Paulus bertaubat dari menganiaya murid Yesus, dia ke padang pasir, dia ke padang gurun menuju ke Damsyik. Bertemulah makhluk yang mengaku Yesus. Masuklah makhluk itu, lalu keluar kembali memanggil 7 makhluk-makhluk lainnya untuk merasuki dirinya. Apa yang terjadi? Dia hukum-hukum Tuhan ditanggalkan. Yang tadinya hanya menganiaya murid Yesus, setelah roh jahat di dalam dirinya, tubuhnya ada 8 roh jahat, kejahatannya semakin menjadi-jadi. Dia hapuskan hukum Tuhan, Tuhan dijadikan jadi manusia. Baca Filipi 2 nomor 6 nomor 7 nomor 8, baca Kolose 2 nomor 9. Tuhan pencipta alam semesta diceritakan menjadi manusia. Tuhan mengosongkan diri, lalu kemudian menyetarakan dirinya bahkan lebih rendah dari manusia sampai taat di atas tiang salib. Bayangkan itu. Rohnya semakin menjadi-jadi. Hukum Tuhan dibatalin. Dia anggapnya barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Padahal Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, bunuhlah dia, lenyapkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan hukum Tuhan, hukum kekalku. Tapi Paulus mengatakan, tidak,
Kalau kau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Coba, pembinasa keji ini melakukan aksi. Makanya saya katakan, Bung, ketika kita berbicara mengenai kebenaran, lepaskan dulu doktrin dan dogma, maka kebenaran itu akan datang kepada saudara. Maaf terlalu panjang, soalnya saya sambil tidur. Kalaupun ada kata-kata yang sudah tidak konsentrasi, kata-kata yang sudah tidak nyambung, itu mungkin karena saya sudah tinggal 5 menit. Silakan saudara, kalau masih ada yang ingin diperbincangkan. Yang pasti, kalau Nabi Isa dihujat oleh Talmud, berarti mereka menghujat Nabi kami, Nabi Isa. Tapi kalau Talmud menghujat Yesus, berarti itu menghujat Tuhan saudara. Nah, keadaan yang sebenarnya adalah mereka orang Yahudi lebih tahu tentang Nabi Isa. Mereka orang Yahudi lebih tahu tentang Yesus. Kita ini orang luar. Islam orang luar. Kristen orang luar. Yang lebih tahu tentang Nabi Isa adalah mereka. Yang lebih tahu tentang Yesus adalah mereka. Kami tahu Nabi Isa ditolak oleh mereka. Oke, tak ada masalah. Tapi ketika Tuhan kalian yang ditolak, ini yang baru bermasalah. Artinya Nabi Isa gagal, bisa jadi. Tapi Tuhan gagal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Silakan. Ya, artinya bahwa dari Muslim ini tidak menyetujui bahwa Yesus itu disalib atau Nabi Isa itu disalib, tetapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa atau Yesus. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, di ayat lain pun mengatakan bahwa Tuhan itu akan menyampaikan Isa kepada ajalnya. Di ayat berapa itu sebentar? Surah Maryam ayat 33. Sebentar ya Bang, saya silakan supaya jelas kalimatnya. Iya. Oh, sudah ngantuk kan? Banget. Tapi nggak apa-apa, silakan. Hai Isa, sesungguhnya aku menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Ini artinya bahwa Isa ini sudah meninggal dan diangkat oleh Allah sebelum hari kiamat. Artinya proses kalimat ini prosesnya sama dengan cerita Yesus ini, bahwa sebelum diangkat dia meninggal dulu, kemudian menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Bukan ini artinya bukan nanti dia turun lagi baru dia mati, Bang. Ini kan kalimat ini mengatakan bahwa sebelum dia diangkat ke surga dia mati dulu dan menjadikan orang-orang yang mengikut kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Nah, jadi ceritanya di kalimat ini sama persis dengan cerita Yesus ini. Dah? Iya, ya. Oke, baik. Jadi kita ambil dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Wa immin ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi untuk mereka. Nah, sekarang permasalahan yang Anda bawa itu tertera di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Iskalallahu ya Isa, inni mitawaffik. Wahai Isa, aku mengambilmu. Warafi'uk, dan mengangkatmu kepada aku. Ilayya, serta membersihkan dirimu dari orang-orang kafir. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina taba'uk, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Izinkan saya menggunakan kemudian Galatia 2 nomor 14. Orang-orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafir.
Artinya kalau kita bingkai ini, kita rangkai kemudian, berarti Nabi Isa alaihissalam dibersihkan dari orang-orang yang tidak bersunat. Mohon maaf nih, saya ngambil Galatia 2 nomor 14. Orang-orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Wahai Isa, isqalallahu ya Isa inni mutawaffik. Aku mengambilmu, aku mengangkatmu, aku mensucikanmu. Dari mana? Dari orang-orang yang tidak bersunat. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu. Siapa yang mengikutimu? Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku bersahabat, mereka bersahabat. Ketika aku sholat, mereka sholat. Ketika aku puasa, mereka puasa. Itu orang-orang yang mengikutiku. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau percaya kepadaku, kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku tidak pernah melakukan gereja. Aku tidak pernah melakukan kemudian ibadah hari Minggu. Aku tidak pernah melakukan menyembah kepada diriku sendiri. Aku tidak pernah melakukan makan babi. Aku tidak pernah melakukan tidak bersunat. Maka orang-orang yang diusir di sini berbeda dengan orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kata Allah, "Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Itu kata Allah. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Saudaraku, ini bercerita tentang apa? Tentang ketika Nabi Isa kembali kedua kalinya. Wa in min ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Ketika Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya di akhir zaman, ahli kitab Yahudi Nasrani matanya terbelalak sampai ke kuping. Wow, ternyata Mesias yang selama ini kita tolak, ternyata Nabi Isa yang pernah datang, yang diajarkan oleh umat Islam. Ayo cepat kita beriman kepada dia. Ahli Taurat seketika itu beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu terjadi kemudian mereka sudah beriman. Apa yang terjadi? Dibersihkanlah kemudian Nabi Isa dari orang-orang kafir. Orang bersunat tak boleh kemudian ikut dalam kajian Nabi Isa alaihissalam. Tak boleh menjadi jemaat Nabi Isa alaihissalam. Dibersihkan. Lalu dikiamatkanlah dunia ini. Setelah dikiamatkan dunia ini, apa yang terjadi? Dibangkitkanlah semua orang. Mau nabi, mau rasul, wali, semuanya, pendeta, pastor, semua dibangkitkan. Tapi Nabi Isa kemudian dikatakan oleh Allah, "Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkama bainakum." Kenapa Nabi Isa itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah mengatakan, "Aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Apa yang diperselisihkan kemudian? Islam dengan Yesus tidak pernah berselisih. Yesus mengatakan, "Aku utus untuk Bani Israel." Islam jempol. Aku diutus hanya kepada Bani Israel. Aku diutus untuk mengajarkan diriku sebagai rasul. Nabi umat Islam beri jempol. Jadi yang berselisih adalah Isa, Yesus dengan Kristen. Kenapa kau sembah aku? Kenapa kau katakan ajaranku itu sudah dibatalkan? Kenapa kamu ibadah minggu? Kenapa kau beribadah kepada aku? Kenapa kau tidak bersunat? Siapa yang mengajarkan itu? Makanya ketika Nabi Isa diajak kemudian menghadap kepada Allah, Allah kemudian tanya, "Hai Isa, a'anta qulta linnas takhizuni?" Apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia untuk menjadikan dirimu sembahan selain daripada aku? Jawab. Nabi Isa mengatakan, "Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa." Maha suci engkau ya Allah. Tidaklah mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Kalau aku mengatakan seperti itu, kamu pasti lebih tahu daripada aku. Engkau menyaksikan, engkau melihat apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak tahu dan tidak menyaksikan apa yang ada pada dirimu.
Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Yang aku ajarkan, yang aku sampaikan, yang aku doktrinkan kepada Bani Israel hanyalah ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Aku mengajarkan kepada mereka siang dan malam, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau ada ternyata di antara mereka yang menuhankan aku, itu bukan aku yang mengajarinya. Kalau ada di antara mereka yang beriman kepada aku, taat kepada aku, mengikuti aku, itu kamu yang mengajarkan. Jadi bukan kamu yang mengatakan, bukan. Maka apa kata Allah? Aku akan membersihkan engkau dari orang-orang kafir ini. Aku akan membersihkan kamu. Kata Allah, wajailul ladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Itu jelas itu. Jadi kalau yang Anda katakan seperti itu, tidak, itu keliru. Nabi Isa itu justru dihakimi oleh Allah. Apakah engkau mengajarkan itu? Sedangkan di dalam Yohanes 12:49 apa kata Yesus? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Oleh karena itulah aku melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadaku. Jelas itu. Artinya kalau subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Intinya aku Isa, aku Yesus tidak pernah mengajarkan sedikit pun untuk orang-orang itu beribadah kepada aku ya Allah. Aku tidak pernah mengajarkan sedikit pun untuk menyembah kepada aku ya Allah. Makanya dalam Matius 7 nomor 22 nomor sampai 23, Yesus mengusir orang-orang yang kemudian menganggil dirinya Tuhan. Karena Yesus malu. Contoh nih ya, saya duduk bersama dengan gubernur. Saya ini cuman camat. Gubernurnya ada di sebelah kanan saya. Tiba-tiba warga di situ teriak kepada saya, Bang Suma, sungguh kamu adalah gubernur kami. Bang Suma, gubernurku yang ganteng. Bang Suma, gubernur idola kami. Bang Suma, jadilah terus gubernur. Jangan pernah turun jadi gubernur. Yang duduk di samping kanan saya ini gubernur yang asli. Apa yang terjadi? Malu saya. Malu saya kepada gubernur ini. Sebab jabatan itu bukan untuk saya. Jabatan itu untuk gubernur yang ada di samping saya. Maka apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sungguh aku tidak mengenal kalian. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Gubernur, 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 bukankah kami melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Nah, gimana tuh? Kalau saya pinjam analogi ya gubernur dan camat tadi, itu sebenarnya ketika kami menyebut Yesus itu dalam pikiran kami itu tertuju kepada gubernur. Hanya gubernur ini yang tidak bisa dilihat, tidak nampak, tidak kedengaran. Jadi dalam pikiran kami tidak hanya menyebut nama camatnya saja, tetapi ketika kami menyebut camat, dalam pikiran kami itu ada gubernurnya, Bang. Jadi tidak mengabaikan si gubernurnya ketika kami menyebut camatnya. Jadi yang sering kami katakan bahwa Yesus dan Bapa itu satu atau Tritunggal dan sebagainya. Ketika kami menyebut Yesus, yang dalam pikiran kami itu tertuju kepada sang Bapa itu, sang gubernur tadi, pakai analogi tadi. Jadi tidak Yesus sendiri di situ. Oke, baik. Saya lagi-lagi menghargai itu. Anda melihat sebuah HP. Anda sedang bicara dengan HP ini. Anda tidak menganggap HP ini Bang Suma, menurut ucapan saudara. Tapi Anda menganggap HP ini hanyalah HP, tapi pada dasarnya yang berbicara dengan Anda itu adalah Bang Suma. Itu betul. Tapi pada faktanya, HP ini yang Anda ibadahi. HP ini ketika dicebur ke sumur, lalu kemudian dia bangkit dari sumur,
Anda seketika berlari, bersujud, kemudian menyembah HP tersebut. Wahai HP-ku, engkaulah Tuhan yang menjelma, engkaulah gubernur yang datang dalam rupa HP. Oh gubernurku, berikanlah kehidupan yang kekal kepadaku. Sampai-sampai ada sekte yang menjadikan simbol ketuhanan mereka HP. Kenapa? Karena nilai itu bergeser. Kalau Anda mengatakan kemudian bahwa kami melihat HP, tapi dalam benak kami adalah Bang Suma. Kami melihat camat, bupati, tapi yang ada dalam benak kami itu adalah gubernur. Kemunafikan akan muncul kemudian. Kenapa? Ternyata mulut Anda mengatakan, bupati ini bukan gubernur. Gubernur kita itu yang ada, yang di sana yang kita tidak terlihat. Ini mah cuman, ini cuman gubernur yang menjadi dada daging. Itu munafik, Bang. Kenapa? Karena justru bupati inilah yang Anda katakan sebagai penjelmaan dari bupati sebagai gubernur. Makanya dikatakan itu adalah konsep batil. Kalau Anda ingin mengatakan itu, nyatakan sama seperti Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalam. Al-Quran itu adalah kalimatullah. Al-Quran itu adalah kalimatullah. Nah, ketika Anda mendudukkan perkara itu, maka tinta dan kertas yang adalah buku itu bukan Allah, tapi itu berasal dari Allah. Itu adalah kalimatullah. Itu adalah kalamullah. Kami tidak menyembah Al-Quran, dan kami tidak mengatakan Al-Quran itu adalah Allah. Sedangkan Al-Quran itu adalah firman Allah yang bukan Allah itu sendiri dalam bentuk yang datang dalam bentuk kertas dan buku. Kertas dan tinta. Sedangkan Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang mengosongkan diri kemudian menjadi manusia. Maka apa istilahnya kemudian? Yesus manusia 100%. Yesus Tuhan 100%. Ini parah ini, Bang. Parah ini. Keadaan seperti ini disebut konsep batil. Anda mengatakan bupati itu bukanlah gubernur. Yang kami anggap gubernur itu yang ada di belakang sana. Itu betul. Tuhan yang mengutus Yesus itu betul-betul Tuhan. Itu benar. Tapi Yesus ini siapa menurut saudara? Yesus ini adalah Tuhan juga yang mengosongkan diri menjadi manusia. Padahal sejatinya HP ini bukan Bang Suma. HP ini hanya alat untuk untuk saya bercakap-cakap dengan Anda. Coba, sekarang Anda bercakap dengan saya melalui HP, bukan? Tapi HP yang ada di tangan Anda itu, yang Anda dengarkan itu bukan saya. Tapi Anda sedang berbicara dengan saya. Tapi HP itu bukan saya. Berarti HP ini adalah alat yang digunakan oleh Bang Suma untuk menyatakan sikap kepada saudara. Yesus dan nabi-nabi yang lain adalah alat yang digunakan oleh Allah untuk Allah menyatakan sikap kepada umat manusia. Jangan HP-HP itu Anda sumakan. Jangan nabi-nabi itu Anda Allah, Anda Tuhankan. Itu batil. Coba analogi aja kok. Oke, silakan. Kalau pakai analogi HP ini kan, saya tahu dia ini hanya perantara saya dan saya dengan Bang Suma. Kan Bang Suma tidak bisa kelihatan dari sini. Ya. Maka? Tapi karena gara-gara HP ini saya tahu Bang Suma itu ada. Yes. Terus? Jadi sampai selama-lamanya saya tidak akan pernah lihat Bang Suma. Yang saya tahu saya berhadapan dengan HP itu adalah gambaran Bang Suma itu. Oke. Suara baik. Bang Suma itu. Oke. Sekarang Anda nyalakan kompor. Masukkan HP Anda itu ke dalam api. Apakah Anda membakar saya? Ketika saya membakar HP kan tinggal HP-nya saja itu, Bang. Iya, berarti Anda tidak membakar saya kan? Iya. Betul. Nah, ketika kemudian Anda tidak membakar saya dan Anda membakar HP, berarti HP dan saya adalah satu atau dua? Waktu HP dibakar kan HP-nya sendiri. Berarti bukan saya yang dibakar.
Betul, betul, Bang. Berarti yang mati dibunuh oleh orang Yahudi, oleh orang Romawi itu Tuhan atau bukan? Persoalannya setelah HP itu dibakar hangus, Ya. HP itu muncul kembali. Itu yang menjadi persoalannya, Bang. Ya, setelah HP itu muncul kembali, dia berubah menjadi Tuhan atau tetap HP? Ya, Tuhan kembali ke dalam HP-nya tadi. Saya berkomunikasi lagi dengan Bang Suma, walaupun HP-nya sudah dibakar hangus tadi. Ya, berarti HP ini menjadi Tuhan atau tetap menjadi alat penyampai firman? Berdasarkan ayat kan, kalau kita analogikan HP, Bang Suma kembali lagi ke HP ini berbicara dengan saya kan gitu. Oke. Kalau sekarang keadaannya seperti itu, apakah HP yang sedang Anda temani ngobrol itu adalah Bang Suma atau cuman alat? Ya, persoalannya yang bersuara dengan saya ini kan sampai selama-lamanya tidak bisa saya lihat, Bang. Jadi saya tahu aja. Betul. Makanya dalam Yohanes 1:18 di situ Yesus mengaku tak ada seorang pun yang pernah melihat, tetapi Yesus yang adalah hamba Tuhan yang mentafsirkan, eksegomai dalam bahasa Yunani. Dialah yang eksegomai tentang Bapa. Dialah yang mentafsirkan, dialah yang menceritakan, dialah yang menguraikan bagaimana Tuhan itu, bagaimana Bapa itu. Anda bisa kenal. Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihatnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Dengarkan aja saya, karena saya dan dia adalah satu. Apa yang kukatakan adalah perkataan dia, apa yang kukerjakan adalah pekerjaan dia. Kalau kau melihat saya, sama melihat dia. Kalau kau mendengarkan saya, sama kau mendengarkan dia. Tapi saya bukan dia. Apa yang aku katakan, HP itu katakan. Itu jelas itu. Tidak mungkin saya mengatakan di sini satu, muncul di sana dua, wah, wah. Tiga, muncul di sana mah, nggak mungkin. Pasti di sana kok mengatakan dua. Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Di dalam Yohanes 14:27 apa dikatakan? 24 apa dikatakan Yesus? Firman yang kau dengarkan daripada aku bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. HP dan Yesus itu sama. Dia hanya alat Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, coy. Yang aku katakan, yang aku suarakan, yang keluar dari lisanku ini adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Aku perintahkan kepada HP. HP, katakan satu. Satu. Pasti muncul di kuping Anda ucapan satu. Dua. Pasti muncul di ucapan Anda dua. Kalau nabi palsu atau HP palsu, saya mengatakan satu, bisa jadi muncul di HP Anda itu bunyinya candoleng-doleng, ay, candoleng-doleng, candoleng-doleng, ay, candoleng-doleng. Bisa jadi kayak gitu. Kenapa? Namanya HP palsu. Rusak alatnya, tidak bagus. Sampai-sampai Anda mengatakan, halo, halo, jaringan kayak lo bagus jaringannya, baterainya kayak bagus baterainya. Halo, ternyata HP yang tidak bagus, dibuang, plak, hancur dia. Nabi palsu. Beda yang dikatakan Tuhan, beda yang sampai ke sana. HP palsu itu, imitasi. Gitu Bang, cerminannya itu begitu. Jadi ketika HP itu Anda bakar, lalu kemudian keluar dari api masih mampu bersuara, bukan berarti HP itu adalah saya. Sampai kapanpun, Ibrani 3 nomor 18, Yesus hari ini, Yesus kemarin, hari ini, dan seterusnya sama saja. Nah, Yesus datang sebagai apa? Sebagai manusia. Seterusnya akan manusia. Bagaimana dengan pencipta kita? Dia tetap pencipta, tidak pernah berubah menjadi ciptaan. Bagaimana Bang Suma? Bang Suma tidak pernah berubah menjadi HP. HP tidak pernah berubah menjadi Bang Suma. Begitu logikanya. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh saudara Kristen, terlalu cinta buta terhadap HP, sampai HP itu dianggap Bang Suma, HP itu dimandikan, HP itu dipolesi harum-haruman. Bang Sumaku cakep sekali. Bang Sumaku lobet, dicas lagi dia. Aku ingin Bang Suma menyanyi, diputarlah musik di situ, lagu dangdut. Aku ingin Bang Suma menelpon, pakailah nelpon. Dianggapnya HP itu Bang Suma. Itu orang gila. Makanya mohon maaf nih, Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah.
kalian itu dianggap lebih rendah dari hewan. Maaf nih, maaf. Karena Anda kasih HP kemudian sama ayam, ayam tidak akan mungkin menganggap HP itu Bang Suma, enggak. Tapi kalian dikasih HP, kalian anggap Bang Suma itu adalah HP. Bang Suma cantik kali, mengkilap, mau dikasih anti gores lah ini, ha? Bang Sumaku cakepnya. Padahal itu HP Cak Ayu, itu bukan Bang Suma, itu cuman alat. Coba Anda baca kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang yang Israel harus tahu, yang kumaksudkan adalah Yesus, seorang manusia dari kota Nazaret yang dijadikan sebagai perantara oleh Tuhan kepada manusia, yang diberikan tanda-tanda kekuatan dan mukjizat kepada Dia yang dilakukan oleh Allah. Perantaraan Dia seperti yang kali 36 ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi mujizat itu bersaksi bahwa Yesus ini adalah utusan Tuhan. Kalau Kristen, mujizat itu adalah bukti Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus, pekerjaan itu, mujizat itu adalah saksi bahwa aku adalah Rasul Tuhan. Kalau Kristen, mujizat itu adalah bukti Yesus Tuhan. Kalau Yesus, mujizat itu adalah bukti aku utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Ya, yang abang katakan dari tadi memang betul, aku masuk akal aja. Ya, alhamdulillah. Ketika abang berbicara begini, saya mendengar di sini kan abang dengan HP ini kan satu ini bang. Tidak bisa satu pisah. apa? Tidak bisa. Satu apa dulu? Iya, antara HP dengan suara yang saya dengar ini kan menyatu, tidak bisa terpisah. Tidak mungkin suaranya sebelah di sana, HP-nya sendiri di sini. Salah begini, saudaraku. Suara itu bukan aku, tapi suara itu berasal dari aku. Pahami itu. Camkan ucapan itu. Dari sana mungkin Anda bisa mendapatkan sedikit titik kebenaran akan Islam. Saya ulang, suara yang Anda dengarkan dari HP itu bukan Bang Suma, tapi sesuatu yang keluar dari Bang Suma. Sesuatu itu berpola menjadi bentuk kata karena dia berasal dari ide, berasal dari gagasan. Gagasan yang ada pada diri Bang Suma tidak keluar berbentuk pribadi baru, tapi gagasan itu tetap melekat. Yang keluar itu adalah suara, yang keluar itu adalah firman. Nah, suara saya Anda dengarkan. Andai saja Anda menganggap suara saya adalah saya, tolong Anda rekam suara saya. Rekamannya apakah saya? Tidak. Itu bukan saya. Ketika suara itu sudah keluar dari mulut saya, maka suara itu menjadi pribadi baru. Itu bukan Bang Suma, tapi itu adalah suara Bang Suma. Berarti saya harus mempertanggungjawabkan apa yang keluar dari mulut saya. Tetapi yang keluar itu bukan saya. Oke. Ketika abang mengatakan yang saya rekam itu adalah suara Bang Suma, bukan Bang Sumanya. Betul. Nah, yang persoalan sekarang, suara Bang Suma ini kan sama dengan yang tidak kelihatan, kecuali Allah ini berwujud, ada bentuknya, wujudnya. Itu baru bisa kita katakan suara yang saya rekam tadi bukan suara Bang Suma. Sementara yang Allah ini kan tidak bisa kita samakan dengan fisik manusia. Dia tidak berwujud dan tidak bisa dilihat dan sebagainya. Tidak bisa kita analogikan seperti suara Bang Suma yang saya rekam. Ya, karena suara Allah yang saya rekam itu ialah tetap Allah. Nah, di situ kelirunya. Karena Anda mengatakan suara yang Anda rekam itu tetap adalah Allah. Salah Anda. Yang Allah itu yang adalah sifat kalam yang melekat dari Allah. Apa itu sifat kalam? Kemampuan berkata-kata.
Jadi ibarat knalpot motor, suara yang keluar dari knalpot motor itu bukan knalpot motor. Suara yang keluar dari mulut Anda itu bukan mulut. Nanti bisa disebutkan suara Anda itu adalah Anda ketika yang keluar dari mulut Anda itu adalah mulut. Mulut Anda kemana-mana. Nah, itu baru Anda. Tapi selama yang keluar itu hanya suara, berarti itu adalah pribadi baru yang dibentuk oleh gerakan lidah dan pita suara. Coba siapa di sini yang bisa mempraktekkan merobek pipi kiri sampai ke kuping, merobek pipi kanan sampai ke kuping? Tak ada lagi benda yang bisa membentuk gelombang suara. Meskipun ada lidah, paling yang berbunyi kemudian apa? Cuman itu yang bisa keluar tanpa makna, tanpa makna. Meskipun masih ada mesin penggerak kata, yaitu otak, masih ada pencetak huruf, yaitu lidah, masih ada kemudian penimbul suara, yaitu pitanya. Tapi ini pipi sebagai pengantar suara keluar dari pita yang digerakkan oleh lidah, tidak bisa melantunkan sebuah kata yang bermakna. Kenapa? Alatnya rusak. Jadi alat mulut, lidah, dan pita suara itu adalah mesin. Mesin yang memproduksi suara. Mesin memproduksi mobil. Pabrik memproduksi sepeda. Pabrik memproduksi sepeda. Tidak mungkin pabrik mengeluarkan kemudian mesin. Tidak mungkin keran air mengeluarkan keran air. Tidak mungkin mulut mengeluarkan mulut. Tidak mungkin anus mengeluarkan anus. Itu mustahil. Maka segala sesuatu yang dihasilkan sesuatu itu bukan itu barang itu sendiri itu. Bukan. Emak dan bapak bikin itu. Dari hasil itu keluar itu. Yang keluar hanya disebut anak, tapi tidak bisa disebut sebagai bapak anak. Jadi segala sesuatu yang keluar dari mulut bukan kita. Contoh, kita mengatakan begini, sendal, itu keluar. Suara kita keluar. Apa yang keluar? Sebuah bingkai kata yang terdiri dari beberapa huruf. Apakah sendal itu kita? Bukan. Loh, tadi katanya yang keluar dari mulut kita adalah kita. Bahaya itu. Kalau sudah menyebutkan, misalnya, mohon maaf nih, babi. Nah, berarti yang mengucapkan babi tadi adalah babi. Wah, keren kali bah. Bukan. Apa yang keluar dari mulut kita itu bukan kita. Tapi itu adalah sesuatu yang menjadi punya kita. Karena dia berasal dari kita. Maka kita bisa mempertanggungjawabkan itu. Sama seperti kotoran Anda. Anda naik manjat pohon. Di atas kebelet mau buang air besar. Di bawah ada Pak Bom-Bom. Anda kebelet, Anda berak, buk, kena kepala Pak Bom-Bom. Begitu dia menengadah, kena lagi hidungnya, ngamuk dia. Apakah Anda yang ditemani berantem sama Pak Bom-Bom? Ini kurang ajar, duak, dihantamlah itu, dicabik-cabik lah itu. Oh, dicakar-cakarnya itu begitu? Enggak. Kenapa? Karena segala sesuatu yang keluar dari kita itu bukan kita, tapi kita harus mempertanggungjawabkan karena itu bersumber dari kita. Begitu juga kalau Anda meludah. Anda panggil Bom-Bom, pas Bom-Bom naik begini, mulutnya kebuka, Anda meludah, masuk ke mulutnya ketelan. Maka bukan ludah yang akan dimarahin, tapi Anda. Kenapa? Karena ludah tadi bukan Anda, tapi ludah itu berasal dari Anda. Anda yang harus bertanggung jawab. Begitu juga para nabi, begitu juga Yesus yang keluar dari rahim Maria sudah pasti bukan Maria, apalagi Tuhan. Oke, siap Bang. Oke, silakan. Ada. Ini saya lihat jamnya sudah jam 3 ini Bang. Saya tidak enak dengan Saya malah sudah tidak bisa melihat jam. Dengan tuh kali. Soalnya sudah dari tadi saya perhatikan, sudah dari sore itu kayaknya. Iya makanya. Kan tuh ini Bang, bicara pun sudah ini.
HP ini sudah kulihat kayak kue lapis, kue dadar. Jadi gimana ini, Chris? Kira-kira kau sudah bisa membedakan yang mana gula, yang mana semut? Iya, sudah dari awal memang saya bisa bedakan kalau kita pakai logika kan, kalau membaca lurus di Alkitab itu, tapi kan ada hal-hal lain yang kita pertimbangkan, Bang. Jadi kamu udah bisa juga membedakan yang mana Tuhan, yang mana manusia? Ya kalau soal itu jelas ketika Yesus mengatakan aku hanya utusan atau Bapa di dalam aku di dalam Bapa, kan itu kan bisa secara logika kan langsung bisa kita tangkap, tetapi ada pertimbangan lain lagi tuh, Bang. Tidak hanya sekedar itu saja. Jadi kamu sudah bisa membedakan manusia tidak bisa campur dengan Tuhan. Tadi sudah saya jelaskan itu, Bang, apa Trinitas itu maksudnya. Ketika melihat Yesus itu melihatnya bukan dia sendiri. Kami percaya bahwa Allah yang ini masih ada jurus bayangan, Bang. Cuma nggak bisa ini, berat. Gini, Bang, maksudnya yang selama ini dituduhkan apa Kristen punya 3 Tuhan itu kan tidak benar juga sebenarnya. Betul, kami juga akui Yesus itu sebagai manusia, betul. Manusia, wujudnya manusia, betul. Tetapi ketika melihat Yesus itu, pikiran kami itu tertuju pada yang Sang Pencipta yang tidak kelihatan itu, bukan melihat fisiknya, dagingnya Yesus itu saja. Beda ketika saya melihat Yesus sebagai pribadinya, dia sendiri. Nah, itu yang salah. Dia itu Tuhan, dia sendiri yang sebagai manusia, itu baru salah. Tetapi ketika kami melihat Yesus itu, tujuan kami kan ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi yang paling tingginya Allah Bapa itu, tetapi kemampuan manusia sebatas melihat, mengenal Yesus yang Allah utus. Karena Yesus juga pernah mengatakan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Artinya kami melihat Yesus itu sebagai Bapa yang tidak kelihatan itu. Gitu, Bang. Jadi bukan dia pribadi sendiri yang dia tunggal. Yesus tunggal. Itu baru salah. Tetapi ada 3, melihat Yesus itu ada 3 pribadi. Berat ini, berat. Ya ketika yang Abang jelaskan dari tadi ini kan seakan-akan kami melihat Yesus ini sebagai seorang pribadi. Silakan, itu memang salah. Lanjut. Itu memang salah besar kalau lihat dia sendiri. Tetapi ketika kami menyebut Yesus itu kami tahu ada Bapa di dalam. Tidak hanya Yesus sendiri, Bang. Oh, jadi ada di dalam diri Yesus itu ada 2 karakter ya? Bukan begitu juga, Bang. Maksudnya Bapa yang tidak pernah kelihatan itu yang kami bayangkan melalui Yesus. Oh, jadi melalui Yesus ini melalui perantara hayalan kamu. Iya, kalau Abang mengatakan hayalan betul. Karena memang Allah tidak pernah dilihat ya, sebatas hayalan. Memang betul hayalan. Yesus sendiri pernah nggak melihat Tuhannya? Tidak pernah. Hah? Tidak pernah kalau menurut pengakuannya. Ya, Yesus saja nggak pernah lihat, kamu juga kenapa berusaha melihat? Ya berarti sebatas hayalan, betul kan, Bang? Yang Abang katakan. Ya, memang Tritunggal itu hanya berupa konsep, Martin. Itu hanya konsep pengajaran tentang ketuhanan sebenarnya, bukan tentang Tuhannya. Itu pemikiran dari manusia, bukan petunjuk dari Sang Tuhan tersebut, Sang Maha Pencipta itu. Hanya konsep, kebenarannya tidak di situ. Kenapa kamu paksakan itu sebagai sesuatu yang diajarkan pewahyuan? Tidak ada dalam pewahyuan tentang Tritunggal itu. Buat apa kamu percaya sesuatu yang tidak jelas kebenarannya? Benar, karena yang Abang mereka tuduhkan kepada Katolik itu menyembah Yesus itu menurut saya salah, karena kecuali kami menganggap Yesus sendiri tidak ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu baru salah. Itu kalau begitu saya juga akui salah, karena kita menyembah Yesus sebagai manusia saja. Tetapi ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetap Bapa itu ada, Bapa yang tidak kelihatan itu tetap ada di dalam.
Jadi kami anggap mereka ini tiga pribadi. Allah itu tiga pribadi. Allah yang tidak kelihatan digambarkan dalam Yesus itu, dalam mujizat-mujizatnya yang ditunjukkan kepada manusia. Jadi tetap Allah Bapa itu ada, yang tidak kelihatan itu ada, seperti di Islam. Itu tetap ada, tidak terlepas dari Allah Bapa itu sendiri. Jadi tidak menyembah Yesus dagingnya sebagai Tuhan, tidak Bang, tidak seperti itu pemahaman kami. Karena sebelum Yesus lahir kan Allah itu kan satu, semua percaya Allah itu satu. Nah, kemudian Yesus datang sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan kebesarannya itu. Sehingga pemahaman kami begitu Bang. Kalau kamu nyatakan ada Bapa dalam Yesus, maka kamu harus membenarkan penyembahan berhala-berhala yang menyatakan ada Tuhan di dalam berhala tersebut. Nggak seperti itu konsep tentang mengenal Sang Maha Pencipta, Martin. Itu masih konsep menyembah berhala, karena menganggap Tuhan ada di dalam sesuatu makhluk ciptaan. Sang Maha Pencipta itu tidak berada di dalam makhluk ciptaannya, tapi memang dia berada sangat dekat dengan seluruh alam ini, karena dia melingkupi seluruh alam. Benar. Kamu mau membenarkan berhala-berhala itu disembah karena dianggap ada roh Tuhan di dalam berhala itu? Bukan begitu juga sebenarnya konsepnya Bang. Maksudnya gini, yang maha kuasa yang tidak kelihatan kami percaya dia ada. Itu tidak bisa diingkar itu. Yang kami sering sebut Allah Bapa. Itu dia tetap ada, itu paling tinggi. Kemudian dia memperkenalkan dirinya lewat Yesus. Jadi keterbatasan kita sebagai manusia, yang kita kenal Allah itu lewat mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus sampai pada kematian, mujizat terbesarnya menurut kami, mengalahkan iblis itu. Jadi tidak terlepas ketika kami menyebut Yesus itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu tetap satu. Yang tertingginya adalah Bapa itu. Jadi kami juga mengakui Allah itu esa, Allah itu satu. Bukan Allah itu tiga. Kalau Allah itu tiga sudah salah lagi itu. Iya, itu sudah satu kebenaran. Menganggap Tuhan Sang Maha Pencipta hanya satu, itu memang benar, harus seperti itu. Karena tidak mungkin yang menciptakan segala sesuatu ini ada dua. Karena kehendaknya akan berbeda-beda, menghancurkan dan membentuk itu jadinya saling bertengkar, saling berselisih, berperang, hancur semuanya malah nanti. Makanya Maha Pencipta itu sudah pasti satu, tidak berada dalam makhluk ciptaannya. Jangan gunakan konsep yang tidak jelas bahwasannya Tuhan berada dalam makhluk ciptaannya. Itu nggak benar, Martin. Kalau kau mengatakan seperti itu, berarti kau membenarkan orang-orang yang menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah gunung, menyembah batu yang di dalamnya dianggap ada Tuhan. Itu penyembahan berhala, walaupun itu kepada hewan, kepada sapi, kepada manusia. Apapun itu, kalau masih makhluk ciptaan, tidak mungkin ada Tuhan di dalamnya. Gini Bang, untuk Ya, bentar saya izin nyapa dulu Bang Madu Kubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Dewa kalau mau masuk Bang Dewa. Monitor nggak Bang Dewa? Baik, silakan dilanjut Bang Riki. Bang Mo sudah jam 3 nih, gimana nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu nasi itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda kuala. Bang Bintang, kenapa Bang Bintang? Fokus. Ribut kali itu. Ya, itu Martin mungkin sudah selesai Martin? Tahan dulu ya. Izin ya Pak Bejo ya. Jadi gini aja sih ini. Sekarang sebelum kau tidur, terakhir nih Tin, dengarkan baik-baik bahasa Indonesia nih. Siap Bang. Tin, yang kau sembah siapa?
Allah Bapa. Yesus disembah atau tidak? Ini lagi berisik naik deh. Udah mau ditutup juga Diulang. Yang kau sembah siapa? Allah Bapa, Bang. Bapa. Baik. Yesus sebagai apa? Kalau saya katakan apa namanya? Sebagai apa saya bisa kalau supaya bisa diterima itulah. Kalau saya bisa Diulang dulu ya. Ini kan semua sudah tidak ada di bumi. Yesus sudah nggak ada di bumi ya. Iya. Oke. Alhamdulillah Yesus Amasia sekarang di sisi Sang Pencipta. Menurut iman kamu sekarang udah di surga kan gitu ya? Oke. Yesus di surga. Gitu anak Maria toh? Oke. Betul. Yesus di surga anaknya Maria. Bapak juga menurut iman kamu di surga juga, betul? Iya. Ya. Yang mana yang kau sembah? Anaknya Maria atau Bapak? Ini tidak bisa saya jelaskan karena Yesus diangkat oleh Bapa ke surga dan diberi kuasa. Iya. Yesus di surga, dengerin dulu, Yesus di surga anaknya Maria. Udah nyampe lah di surga. Terus di surga juga ada Bapa. Yang mana yang kau sembah? Anaknya Maria kah atau Bapa yang bukan anak Maria? Yang soal ini kan kemarin kita sudah sempat diskusikan, Bang. Karena Ya tinggal jawab dulu sebelum tidur. Atau dua-duanya kau sembah? status anak Maria di bumi ini apakah bisa status? Udah nggak usah diputar lagi di bumi, ini udah di surga. Udah naik di surga. Ya, Bapak juga di surga. Yesus ini anaknya Maria, duduk di sebelah kanan bapaknya. Anggaplah ada yang kanan, ada yang kiri. Yesus kanan, Bapak kiri. Yang mana yang kau sembah? Pakai akalmu, Tin. Pakai akalmu, jangan pakai imanmu doang. Akal. Itu dia, itu yang menjadi rahasia yang belum bisa kita jawab ini, Bang, karena dia sudah di surga dan prosesnya di atas seperti apa itu kan saya tidak berani untuk menjawab. Diulang ya. Sembahan kamu cuma satu, betul? Betul, Bang. Oke, sekarang di surga itu ada dua. Kesampingan dulu lah Roh Kudusnya. Yesus sebelah kanan, Bapa sebelah kiri. Sembahan kamu cuma satu. Tinggal kau pilih. Yang mana yang kau sembah, Yesus anaknya Maria atau Bapak yang bukan anak Maria? Ayo Tin, pakai akal Tin. Yang mana? Aduh, berat ini ya. Kok berat? Mudah kok. Gini. Ya. Betul kita sebut Bapak itu berarti Yesus di sebelah kanan Bapak itu berarti bukan dua orang sedang duduk bersebelahan, Bang. Bukan begitu maksudnya. Yesus ini kan pernah ada di bumi baru balik ke surga. Berarti Yesus pribadinya beda, Bapak pribadinya beda, ada dua. Iya, coba pakai akal Mutin. Bapak ini kan tetap tidak bisa dilihat, Bang. Iya, justru yang mana yang kau sembah, yang pernah dilihat manusia atau yang belum pernah dilihat manusia? Yang mana yang kau sembah? Iya, kalau jawaban langsung berdasarkan logika ya yang tidak kelihatan itu, tetapi pinter. Jadi berdasarkan logika yang kau sembah yang tidak kelihatan itu yaitu Bapak. Oke? Iya. Coba berdasarkan iman aja, jangan pakai akal, Berdasarkan iman yang mana yang kau sembah? Yang kalau berdasarkan iman kan Yesus. Oke. Jadi udah terjawab ya teman-teman ya. Kalau berdasarkan iman yang dia sembah Yesus sama Maria. Tapi kalau berdasarkan akal, yang dia sembah adalah Bapak. Sekarang yang mana kau pegang? Berakal sehat atau imani saja? Dua-duanya harus jalan sebenarnya. Ya kalau dua-duanya jalan nggak bisa harus kita lanjut lagi, Bang. Nanti kita lanjut, sudah jam 3 lewat. Kayaknya kau pusing ini ya. Itu pekerjaan rumah ya. Siap. Kok awas lo besok malam ketemu lu nggak kerjain ini lo ya. Kalau lu kerjain ini lu lulus.
Saya belikan kau motor berikut BPKB-nya baru, stengkannya baru. Saya belikan kau. Saya temani kau ke showroom, tapi kau yang bayar. Saya tambahin, Bang Andi, saya tambahin. Apa tuh? Saya kasihkan nebonya. Saya kasihkan nebonya Ya, buat nanti ngelap motornya. Nebo tuh. Nanti kita lanjut lagi, kasihan Ya. Bang Tuma dan teman-teman yang lain. Aku nambah sampo motor, Kang. Plus ini, plus kacamata las. Ingatin ya. Martin, jangan nyembah berhala yang ada Tuhan di dalamnya. Udah jangan dicampur dulu Pak Bejo. Ini pekerjaan rumah buat dia. Jangan sampai ngaco lagi. Ini formatnya udah paham kan ya, Tin? Siap. Ya, antara akal dan iman loh. Oke. Oke, makasih Tin. Belajar terus ya, Nak. Bang Suma, makasih banyak. Aduh, tidur jangan sampai. Iya. Belajar terus. Besok malam sini lagi. Semoga hidayah datang kepadamu, Nak. Artinya apa? Akal dulu baru beriman. Jangan beriman dulu baru nak berakal, nggak bisa. Harus sinkron, Tin. Itu juga tema yang bagus Bang. Nanti satu kesempatan kita bicara soal itu. Akal dulu atau iman dulu tuh. Itu juga tema yang bagus. Nggak bisa kok iman dulu baru berakal. Ya, nanti kita bahas. Pakai akal dulu baru beriman supaya iman ini masuk akal. Kalau beriman dulu baru berakal, imanmu tidak masuk akal. Loh, kalau mereka kan bukannya iman dulu, Bang Andi? Ya justru ini artinya megang ini nih. Dia beriman. Nah, itu. Tadi kan dua pilihannya nih. Kalau dia berimannya maju, Yesus Tuhan yang disembah. Tapi sesuai akal sehatnya, yang disembah itu Bapa. Jadi imannya merusak akalnya. Nah sekarang ini kita mau balik. Ya. Kita mau balik nih. Artinya akal sehatnya itu berfungsi, imannya juga berfungsi. Jadi imannya itu tidak merusak akalnya. Itu loh Tin ya. Oke. Pinter. Jangan lupa Istirahatin. sebelum tidur minum cucu dulu, minum cucu, cuci caci. Terus bangun pagi minum cucu lagi, makan roti. Entar malam ketemu lagi kita di sini ya. Siap. Kasih Dek Martin. Oke, makasih semua Bang ya. Bang Suma sudah Din. Iya ya. Ya Bang. udah. Iya nggak apa-apa, nyapa aja. Lo diperengtin. Tapi saya salut loh. Saya salut Martin ini ya. Selama kita kenal, kagak pernah dia mengeluarkan kata-kata menghujat personal dan tidak pernah dia ada tendensi kebencian. Jadi saya memberi apresiasi Martin dibanding dengan yang lain-lain gitu. Itu kelebihan kamu, Dek Martin. Siap Bang. Mudah-mudahan bisa menjaga lisan terus ke depan. Ya haruslah dipertahankan. Kita boleh berbeda agama, kita boleh berbeda akidah, tetapi kita kan diskusi bukan mencari musuh-musuhan, tapi saling tukar pendapat. Kan gitu ya Tin ya? Siap Bang. Kalau begitu Tin, kira-kira dalam diskusi tadi ini, kalau sekiranya tidak ada kata yang salah, ya nggak usah dimaafkan ya. Dimaafkan Bang Andi. Kalau tidak ada kata yang salah. Oh iya. Saya berarti yang kurang paham. Emang ngapain mau dimaafkan kalau nggak ada salahnya, Tin? Ya nggak, Tin? Iya, Tin, jangan minta maaf kalau nggak ada salah, Tin. Jam 3 tapi saya masih fokus, Bang. Kata Martin masih fokus dia nyimaknya. Masih keke. Tin. Iya, Bang. Lidah sama lisan beda nggak, Tin? Nggak usah suruh mikir lagi anak orang lo. Ini pikirannya berat lo. Ini pekerjaan rumahnya berat lo ini. Tengok bumbunya itu Kang. Kemarin tuh Martin lulus sama gua. Dia buat pertanyaan 12 pertanyaan, dia buat sendiri, dia jawab sendiri lo, lancar lo. Lancar lo. Dia buat pertanyaan sendiri, baru dia jawab sendiri. Cuma ada 2 pertanyaan yang agak tersendat. Dia buat pertanyaan sendiri, terus dia jawab sendiri, dia bantah sendiri. Ada 2 pertanyaan dong. Ini tadi nih antara